Siapa Tuhanmu blender? Jawab dulu. Iya, jawab dulu siapa Tuhanmu blender? Allah. Siapa Tuhanmu blender? Allah. Simpel kan? Bisa menghapus dosa. Allah bisa menghapus dosa. Bisa. Oh, batu bisa menghapus dosa? Tidak. Oh, tidak. Ya. Ya, jelas jawaban aku. Dengan cepat jawaban aku. Kenapa? Tapi itu tidak nyambung. Di mana? Di mana? Di mana datanya batu bisa menghapus dosa? Di mana? Di mana datanya? Kau mengatakan batu bisa menghapus dosa di mana? Baca dulu makanya belajar kau dengan. Ya di mana datanya? Ada itu Di mana? blender. Mana datanya? Nanti kau Batu bilang bisa menghapus dosa mana? Mana? Nanti kau bilang menghujat. Mana? Mana tunjukkan? Oh, kalau kau nggak tahu tanya gurumu. Bukan nggak tahu aku, mana aku tahu. Ya kalau udah tahu berarti jawab. Ya mana? Mana data kau? Karena aku anggap salah makanya aku tahu. Bukan salah, kau yang nggak tahu. Salah. 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 Kau blender. Di mana datanya? Hah? Tuhanmu bisa menghapus dosa. Bisa. Batu tidak bisa menghapus dosa. Mana? Jadi yang Mana datanya? Mana? Tuhanmu blender? Mana? Mana datanya? Kalau kau batu bisa menghapus dosa, mana datanya? Mana datanya? Tanya dulu gurumu. Mana datanya? Tunjukkan. Woi, si otang, bising kali kau. Mana datanya? Mana datanya? Tanya gurumu. Mana datanya? Nggak perlu tanya sama aku aja. Masa kau percaya sama kafir? Udah, aku minta Gimana kau datanya blender? mana. Kalau kau mengatakan batu itu bisa menebus dosa mana? Mana? Nanti Menghapus kalau dosa mana? tunjukkan datanya kau percaya Mana? sama Tunjukkan, kafir, makin tunjukkan. blender. Ah, Tanya tunjukkan. gurumu. Mana? Nggak usah ke aku aja. Mana datanya? Aku kafir, masa kau percaya? Mana datanya? Bisa nggak kau tunjuk? Kalau kau nggak bisa tunjukkan berarti kau fitnah. Berarti kau nggak tahu. Berarti kau fitnah. Jelas kan? Kalau Kristen tukang fitnah. Blender. Jelas. Berarti Mana bisa datanya? menghapus dosa apa tidak? Datanya mana? Tidak, aku bilang. Cium-cium lah batu itu. biar Tidak, aku habis. bilang. Mana dia datanya? Kalau kau mengatakan bisa menghapus dosa, mana datanya? Aku kafir nggak mungkin ngaku. Ya mana datanya? Ketika kau mengatakan batu bisa menghapus dosa, aku minta dari mana kau tahu? Tanya Dari mana kau tahu tuh? Tanya gurumu. Dari mana kau tahu? Tanya gurumu. Kau usah ke sana, kau sama aku di sini. Gimana sih lato-lato bikin tuduhan nggak bisa bawa data? Tunjukin dulu. Mana datanya? Cuman Jangan kamu congor yang doang. menghapus Makanya dosa. baca, Banyak mana orang- datanya? banyak orang Islam bilang Bego. bisa menghapus dosa. Kenapa Emosi kamu juga kali kau. nih. Mana? Mana? Dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu bisa menghapus dosa? Dari mana? Siapa yang ngasih tahu kau? Siapa yang ngasih tahu kau itu kayak gitu? Siapa yang ngasih tahu? Benar kalian ini. Siapa yang ngasih tahu? Siapa yang ngasih tahu kau kayak gitu? Siapa? Banyak. Siapa? Ada Abdullah. Siapa yang ngasih tahu kau itu? Siapa? Hah? Jadi gitu. Siapa yang ngasih tahu kau? Batu bisa menghapus dosa. Tahu. Nggak bisa kan? Jadi Agama beginilah sendiri, Kristen tuh. tahu nggak? Kerjanya memfitnah. Begitu kita minta buktinya, nggak bisa menjawab, nggak bisa menunjukkan. Inilah mereka, karakter mereka. Memfitnah aja kerjanya. Inilah. Mana Mengatakan agama Islam itu agama teroris. Mana buktinya kami teroris? Nggak bisa tunjukkan. Tidak semua. Agama Islam tukang kawin. Tidak Mana semua buktinya? Islam Nggak bisa teroris. tunjukkan. Kayak gitu, memfitnah aja. Islam teroris. Mana? Enggak semua. Mana? Tapi ada sebagian seperti Sekarang aku minta mana buktinya kau mengatakan batu Tidak itu menghapus dosa? tidak Mana? ada yang katakan semua Islam teroris. Tidak ada yang katakan. Mana? Enggak, minta, Tidak ada. makanya mana? Jangan fitnah kalian. Mana buktinya? tidak Tunjukkan. semua Islam itu teroris. Tunjukkan mana buktinya kau narasi tadi bisa menghapus dosa batu itu mana? Dari mana kau tahu, Bangke? Ya itu banyak Dari mana? orang yang mengakuin bisa. Di mana? Dari mana datanya? Biar ku buka. Di mana? Baca hadis Di mana blender. mesti dibaca? Baca apa yang mau dibaca? Apa? Nanti kau bilang lagi Apa? Baca mana dia biar ku buka di sini mana? Daif. Nah, Mana? Hah? Mana? Jangan Mulutnya- keraskan jin setan. Mana datanya? mulutnya Menipu ngerotos saja pun terus. kau kemari ah. Mulutnya Memfitnah aja ngerotos kerja terus. kau. Orang minta datanya mana-mana menipu aja kerja kalian. Santai Kayak gini lah aja. karakter Kristen nih, menipu aja. Santai aja. aja blender. Ah, Santai mana aja. buktinya? Hah? Mana buktinya? Enggak usah nyorot. Enggak usah nyerocos-nyerocos kau karena Santai, fitnah. santai. Karena kalian penipu, makanya aku Santai, emosi. Blender. Amblem. Santai blender. Santai-santai orang penipu tuh nggak perlu baik-baik, penipu. Santai Nggak aja blender. kau. Mana buktinya? Orang Islam itu baik-baik. Gak loh. ada. Kalau Orang kalian Islam menipu, itu baik-baik. kalau kalian menipu nggak pantas sama penipu dengan baik-baik. Nipu Orang aja Islam kalian, itu memfitnah. baik-baik. Orang Mana Islam itu datanya? baik-baik. Gak usah juga kalian. Mana datanya?
Banyak Islam Mana? yang baik, cuman si Blender ini Gak yang perlu kau sampai yang situ aku Cuma minta Blender data. aja nih Mana? yang gila. Cuma Mana? Blender aja nih Oh, yang kau yang biar aja aku bilang nggak gila. normal. Mana datanya monyet? Mana? Menipu aja kerja Nah, kalian. itu. Memfitnah aja kerja kalian. Blender. Wajar. Ini Wajar. aja nggak sesuai. Sampaikan kepada orang-orang penipu bahasa-bahasa yang tidak baik agar mereka sadar. Monyet, Coba binatang, host. babi, bukima. Nah itu dah. Sadar kalian? Coba host. Kenapa? Oh, Kenapa aku keras sampaikan tadi. itu? Karena kalian penipu. Penipu kalian binatang. Coba host bertindak. Penipu binatang. Mana buktinya? kerasukan jin setan ini. Mana Blender. buktinya, monyet? Kerasukan dia. Monyet, mana buktinya? Penipu, kurang ajar, Itu fitnah. ngomongnya fitnah. Iya. Ya mana buktinya? Ngomongnya gitu dia. Wajar. Berarti monyet kalian memang binatang kalian. Menipu aja kerja coba kalian. itu, coba itu. Fitnah aja Coba. kalian kerja kalian. Binatang kalian memang gak ada otak Kalau kalian. orang Setan ini si Mana Blender. buktinya? Mana? Kalau orang Islam yang Mana? benar nggak mungkin begini. Kalau Nggak kau mungkin tidak begini mau jawabannya. dikatakan monyet binatang, kau Islam yang tunjukkan benar sama aku tidak datanya seperti mana? Blender ini. Monyet Islam mana? yang benar. Iya, Islam yang benar Kau itu nggak tunjukkan begini. dataku penipu, Islam belajar yang tukang benar itu fitnah. nggak. Islam yang Islam benar tukang itu fitnah. seperti kau, Blender. Yang namanya tukang fitnah tuh lebih kejam dari pembunuh. Kayak kalian ini mesti dibanting kalian. Mana binatang, kurang ajar, penipu. Islam yang benar Hah? tidak seperti tukang kau, fitnah, Blender. monyet, babi, kurang ajar. Di Blender Mana? ini keras Mana data sekali. kau? Betul, Data kau mana? betul. Harus Mana? diuji yang ini si Mana Blender. monyet, binatang, babi, bukima, anjing? Mana? Sebentar lagi dia Mana? sesak napas. Sebentar Mana? lagi Oh, dia sesak bisa napas sesak pula. napas. Gak ada sesak napas aku. Gak ada. Harus Biar aja diuji terus yang kemaki-maki Blender. kalian monyet, binatang, bukima, babi. Hah? Biar aja. Coba itu. Mana? Mana buktinya? Apakah Buktinya ini yang mana? dikatakan? Apakah ini yang dikatakan Islam? Buktinya mana? Orang Islam. Mana buktinya? Si Blender ini enggak Islam ini. Enggak. Nggak bisa data udah turun kalian. Nggak bisa data kau. Sekali lagi aku tanya sama kau Latu. Kau buktikan, Latu, kau buktikan sama kami, sama aku, mana datanya kalau batu itu bisa menghapus dosa, mana datanya? Kau kerasukan Kalau kau nggak bisa setan, menunjukkan, turun kau. Mana datanya? datanya itu? Ada Mana? Kerasukan setan kau, Blender. Mana? Mana? Blender ini dari tadi ngerocos saja. Mana datanya? Makanya aku minta data mana? Jangan nangis kau, Blender. Kok nangis pula aku? Gila kau. Mana datanya? Kok nangis pula? Mana datanya? Kau yang nangis, Bro. Jangan nangis kau, Blender. Kau yang nangis kau. Udah mulai mencret kau. Mana datanya? Hah? Blender. Mana? Lu santai gitu. Mana data kau? Kau bisa nggak sekali lagi? Kalau kau nggak bisa nunjukkan data, aku turunkan kau. Mana datanya? Udahlah kalau Satu. kau berani turunkan aja. 2, 3, turun kau. Bisa kau tunjukkan data? Menipu aja kalian, memfitnah aja kerja kalian. Kau lagi bahar. Tuhan kau, kujar sekali lagi kau ya. Tuhan kau 3, 1. Saya udah katakan Blender, itu terserah Anda mau katakan 3 mau apa. Kalau kau terserah, saya. gak usah kau diskusi kemari, monyet. Gak ada otak kau. Kalau terserah pula kau. Babi kau. Ditanya diskusi. Kita mau cari edukasi sini. Bukan mau cari keributan. Atau Fitnah IQ aja Anda kerja yang kalian. di bawah gorila, Mr. Blender. Hah? IQ Anda di bawah gorila, Mr. Blender. Saya Kau lah gorila. Oke, sekarang aku tanya. Tuhan kau 1 atau 3? Tahu nggak kata teman-teman Muslim saya? Tuhan kau 1 atau 3? Gak usah kau pedulikan. Gak peduli aku. Mau kata-kata teman Muslim gak ada yang peduli aku. Tahu kau? Luar Gak usah kau frame-framing. Gak ngaruh sama aku. Mau aku dibilang Blender gila, Blender gak ada otak, Blender penghujat Islam, gak peduli sama aku, gak urus, tau kau? Gak ada yang bisa nasihatin aku, kugas yang nasihatin aku. Aku spesialis penghujat kayak kalian ini. Beritahu kau. Sekarang kita Tuhan kau 1 atau 3? Hah? Tuhanku 1. Nah, mau apa? 1. Oke. Yesus Tuhan gak? Tuhan. Bapak Tuhan? Tuhan. Roh Kudus Tuhan? Tuhan. Aduh, 3 juga. Nah, itu adalah cara menjelaskan gimana Masuk, Pak konsep Eko, Tuhannya jelas. Esa. IQ-mu ternyata bener emang di bawah gorila, Pak. Nggak salah. Jelas kan? IQ-mu emang di bawah gorila, Pak. Terbukti. Dia nggak mau dengar, dia nggak mau dengar dijelasin, dia nggak mau dengar dijelasin. Jelas. Dia nggak mau IQ di dia bawah nggak mau gorila dengar tuh masih dijelasin. IQ aku dibilangnya di bawah gorila katanya. Coba jelaskan. IQ siapa yang di bawah gorila? Hah? IQ Anda di dia bawah takut. gorila. Hah? Jelas Trinitas itu banyak penelitiannya dan Jelas ya? diakui kampus-kampus Jelas. top dunia. Mau Siapa apa? yang gorila? Hah? Bodoh kali kau. 1 tambah 1 tambah 1 berapa? Di bawah gorila tapi banyak congor. Kau lebih gorila. Kau yang di Matematika bawah kau berapa? Blender, dengar Berapa penjelasannya matematika kau? Blender, biar paham. Dengar otakmu. penjelasan, dengar penjelasannya orang. Kalau mau Oke, adil dia jelaskan. apa? Oke, Blender. jelaskan. Suka Ya. hati kalian aja, jelaskan. Ya, jelaskan dia, Yes. jelaskan dia. Saya jelasin ya. Trinitas atau Tritunggal itu menjelaskan gimana satu hakikat Allah yang terdiri dari 3 pribadi atau peran yang berbeda tapi setara dalam keilahian
sekalian meski perannya berbeda. Contohnya Allah Bapa, yaitu Allah yang transenden dan tidak terlihat. Yesus Kristus, Allah yang bisa diraba dan dirasakan. Dan Roh Kudus, Allah omnipresent yang bisa bisa hadir di mana saja. Tiga-tiganya itu adalah Allah dan tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah. Konsep ini dipakai di mana? Contohnya di komik DC, Tuhan tertingginya DC itu misal itu The Present. Itu juga mengandung Trinitas. Jangan pakai komik, contoh kok komik. Gimana kita Iya, ya bisa lah itu kan bukan sukses mau apa. Kamu tuh masih miskin aja bacotnya kayak orang sukses. Astagfirullah, masa ke komik sih ngambilnya? Blender. Iya, Namanya ya bisa lah dari itu, dari ilmu Blender. pengetahuan, dari komik. Nanti saya jelasin juga dari sisi ilmu pengetahuan. Contoh. Tadi ku tanya nggak ada Allah. Kenapa kau sebutkan Allah? Yesus, Bapa, Roh Kudus. Nggak ada Allahnya. Kenapa kau jadikan Allah lagi masuk situ? 4 berarti Tuhan Iya, itu empat. Tuhan dan Allah, mereka tuh Allah. Berarti 4 kalau kau tambah Allah. Enggak, itu satu. Loh, jadi mana? Itu satu Allah. Yang 3 tadi tidak ada ya. Yang 3 tadi Yesus, Bapa, Roh Kudus. Nggak ada Allah. Kau Bapak sebut itu lagi yang Allah berarti Blender. 4 Tuhan kau. Enggak, satu Allah kita. Loh, cep Kamu mana aja ini? IQ-nya Peninggalan nggak aku nyampe, Glenn. Pak. IQ-nya Pak di bawah Kau gorila paksa soalnya. menuhankan 3 Tuhan Blender. Bodoh Jadi kali. cep mana ini sekarang? Yang mana yang pasti Tuhan kalian sembah? Kita kan menyembah Bapa, Roh Kudus dan Yesus. Kan 3 juga kan? 4, 3 kan sembah kan? Allah yang Itu esa. satu kesatuan itu. Satu kesatuan kayak mana maksudnya? Satu kesatuan kayak mana? Tadi udah dijelasin. Maaf ya teman-teman. Oke, IQ-nya baik, dia oke. tuh emang di Ku bawah ikutin gorila. narasi kau, ku ikutin. Nggak salah Ku ikutin. Berarti Yesus dan Bapa menjadi satu. Yes, mereka satu. Yes. satu Mereka hakikat. tidak terpisahkan. Yes, nggak bisa dipisahkan. cuma Apakah bisa Yesus dan dibedakan. Bapa tidak terpisahkan? Yes, nggak bisa Oke, dipisahkan, baik. hanya bisa dibedakan. Oke, baik. Sebentar. Ketika Yesus di dalam kandungan Bunda Maria, apakah Bapa juga ikut di situ? Dari awal sejak lahir dia itu sudah Mencret, Tuhan, mencret. Bapa dia. Itu Sekali lagi, kemanusiaannya, Pak. sekali lagi ku tanya. Kemanusiaannya. Ketika Yesus di dalam kandungan Bunda Maria, apakah Bapa juga di dalam kandungan Bunda Maria? Iya, roh keilahiannya bersama-sama. Kenapa? Ikut di dalam kandungan. Hah? Iya, roh keilahiannya. Lah, bukan manusia. Oke, alian Iya. firman jadi dan Mananya? oke aliannya ya di sana. Tapi ke Bapak tahu nggak Allah yang omnipresent? Gimana tadi jawab roh keilahian? Yang mana yang betul jawaban kalian? Coba yang betul lo. Tadi si Latul roh keilahian. Yang mana yang sekarang nih? Jangan nangis kau Blender. Ovi, gimana tadi Jeremy? Coba. Ya itu namanya sifat Allah yang omnipresent, omnipotent, omniscience, Pak. Bapak tahu nggak arti Gua ada omnipresent impoten. itu apa? Siapa yang impoten? Ah, itu jawabannya udah lain dia. Alasan nggak kawin-kawin, impoten. Impoten gimana? Aduh, kasihan deh nggak tahu omnipresent, omnipotent, omniscience itu artinya Sekali apa. lagi kutanya. Makanya banyak belajar dulu, Pak, Ketika kalau mau Yesus nyerang, di Pak. dalam kandungan Bunda Maria, apakah Bapa juga ikut di situ dalam kandungan? Itu adalah Jelasin. kemahadiran Mencret, Allah, Pak, mencret. namanya. Itu kemahadiran ya. Tadi Allah. kau sudah sepakat, kita sudah sepakat antara Yesus dan Bapa tidak bisa dipisahkan, ya. Aku bertanya, ketika di dalam kandungan Bunda Maria, apakah Bapa juga di dalam situ? Ya, rohnya roh Allah itu sendiri. Iya, Kenapa iya, Blender? mati kita. Iya. Keilahiannya iya ada di Ya, gimana ini sekarang nih? Allah itu sendiri. Berarti Yesus dan Bapa di dalam kandungan Bunda Maria. Dia nggak tahu roh Allah, dia nggak tahu roh Allah, dia nggak tahu. Jadi Oke, sekali lagi Dia bertanya. nggak ngerti omnipresent, Ketika Pak. Yesus disalib, apakah Bapa dia juga nggak ngerti, disalib? dia nggak ngerti. Jadi susah. Oke, dia bertanya nggak lagi. ngerti. Ketika Yesus disalib, apakah Bapa juga disalib? Yang disalib kemanusiaannya Blender. Kemanusiaan. Kalau keilahiannya itu omnipresent, omnipotent, dan omniscience. Artinya Makanya saya maha bilang dia hadir, nggak maha tahu, ngerti. maha kuasa. Aku dan Bapa Dia adalah nggak satu. ngerti. Dia nggak Sekali lagi, ngerti. aku dan Bapa adalah satu. Mereka tidak terpisahkan antara Yesus dan Bapa. Ketika Ya. Yesus disalib, apakah Bapa juga ikut disalib? Kau bisa bedakan tubuh dengan roh Blender? Biar Masuk ngerti Pak Eko. Tubuh Dia dengan gini roh bisa kau jawabannya. bedakan Blender. Dia kalau nggak terima ya kayak begini dia jawabannya. Masuk. Pak. Gitu jawabannya kalau dia nggak terima. Bisa kau bedakan tubuh dengan roh Aku Blender? tanya, waktu Yesus disalib, apakah Bapa? Tadi kan kalian mengatakan Bapa dan Yesus menjadi satu. Nah, ketika Yesus disalib, Bapa juga ikut disalib enggak? Kau minta Tidak, aja kau. apa Kan Bapak bisa itu kan ngomong. apa? Itu kan maha hadir, nggak mungkin 100% ketuhanannya tuh hadir dalam diri Yesus. Tapi Jadi- bukan berarti Yesus itu Allah yang lebih rendah daripada Bapa dan Roh Kudus. Jadi cemana ini sekarang nih? Maksudnya Bapa itu ikut disalib juga? Ya tidak. Tidak. Nah, Bukan berarti Bapak yang terpisahkan disalib lah. Blender, longor. Berarti terpisahkan. Ya tapi no, yang terpisahkan itu adalah kemanusiaan Yesus dan keilahian. Tapi keilahian Yesus itu setara dengan Bapa dan Roh Kudus. Coba kau sebutkan aku dan Bapa adalah satu kayak mana itu? Ya Dia itu nggak adalah ngerti, satu dalam nggak ngerti dia.
Iya. Ya, coba jelaskan. Ya. Dalam Yesus satu adalah firman. esensi Pak. Udah. Satu hakikat. Ngerti hakikat nggak? Baca dulu baru kalau baru ngomong. Iya, jelaskan Nggak kepada ngerti, kami nggak ngerti bagaimana ya, dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Itu adalah satu hakikat, satu esensi Megap, macet, mogok. Bukan ngebab. Dimut itu. Kalau dimut. sudah masalah Tuhan ditanya, wah, yang tadinya kencang bawa motor, wah itu siapa? Blender, otakmu nggak nyampe. Blender. Mogok, habis minyak. Mogok kalau udah bahas Tuhan. Pening sampai sekarang. Blender. Aku coba jelaskan kepada kami bagaimana yang dikatakan aku dan Bapa adalah satu. Coba jelaskan. Buat saya jelasin bentar ya. Ilahiyahnya, ketuhanannya itu yang satu. Maksudnya ketuhanan yang satu. Nggak, gini aja. Bingung kau. Bingung dia. sama Bapak, Bingung Pak. kau, mencret. Kok aku pula Gini mencret? aja. Aku bertanya kok gimana? Kok aku pula mencret? Blender, saya tanya dulu Blender. Tolong teman-teman diam dulu ya, saya nanya. Oke lah, Blender, jawab Blender. Bertanya aja kau pun belum suruh jawab. Cemana kau nih? Kau udah jadi Sekarang saya Tuhan kau. nanya. Kalau Bertanya kamu saja bilang- belum kau suruh jawab. Aku udah gila kau nih. Ya, Udah gila dia, udah panik dia, udah panik siapa si Bahar dia kan. Oke, saya Orang nanya. aku dia belum bertanya kau sudah aku jawab. Apanya kau udah gila ya? Saya bilang kamu bisa Panik jawab kau, nggak? panik. Saya bilang kamu bisa jawab nggak? Loh, kau aja belum bertanya. Kau suruh aku jawab. Oke, Cepatnya diam. kau ini. Oke, diam. Oke. Kamu bilang Tuhannya Kristen 3, kamu 1, berarti 4 Tuhan ya? Cemana aku 1 4 Tuhan? Dari mana Lah, dari aku lah, 1? kamu tadi bilang Tuhannya Kristen 3, berarti tambah Tuhannya kamu 4 ya? Udah. Kok Tuhan yang Kristen cemana nih kau nih? Lah, lah, Bingung si Blender, Lah, kamu- bingung si Blender, mencret. Kau bilang tadi Aku Tuhannya nanya Kristen Tuhan 3. kau, bukan Tuhanku. Ya 3. Berarti kamu gak punya Tuhan. Aku punya Tuhan 1, Esa Tuhan Berarti kami. Berarti 4. Nah, Tuhan kita Cemana nih beda. kau? Tuhan kita beda. Tuhan kamu Beda, bukan Tuhan kami dan Tuhan kau beda, sorry ya. Tuhan kami bukan manusia. Nah, kamu tadi bilang Tuhannya Kristen 3, tambah Tuhan kamu Iya. berarti 4. Kenapa bumi cuma 1, enggak 4? Loh, ya iya, di antara Tuhan, di antara dua agama ini, Kristen sama Islam, mana Tuhan yang benar? Lah, tadi kamu sudah akui Tuhannya Kristen 3. Tambah Ya 1 udah, kamu 3 berarti Tuhan 4. kau. Ya, berarti tambah 1 kamu Berarti 4. bukan Tuhan, kalau gitu Analoginya Kristen seperti bukan ini, punya Tuhan. Blender. Gak jelas Tuhannya. Blender, analoginya seperti ini biar nyampe otakmu. Enggak, supaya Mulai berhenti sampai- otaknya ngomong, supaya Ada berhenti air, otaknya ngomong. ada kopi. Berarti supaya itu berhenti. kesatukanlah itu. Jadi apa namanya Blender? Apanya? Nggak nyampe otakmu kan? Otakmu apa nih kalian bertanya? Tak apa-apa. Dia bilang Tuhannya Kristen 3, berarti tambah Berarti Tadi kan Tuhannya kamu 4. bukan aku yang bilang Bahar. Bukan Lah, aku yang bilang Tuhan Kristen. Kristen sendiri. Kristen 3. Si Jeremy tadi menjawab 3. Si Lato tadi menjawab 3. Kok mungkir lagi? Tadi kau bilang Si Tuhannya Jeremy Kristen tadi 3. menjawab 3. Si Lato menjawab 3. Bukan aku yang jawab. Dia mau menghilang, mau mungkir Bukan lagi, mau aku mungkir yang lagi. menjawab. Lah, tadi kau bilang Tuhannya Kristen 3, berarti tambah Ya, Tuhan siapa kamu. orang ini yang menjawab? Lah, gimana sih kau yang ngomong Gila kau. Tadi orang ini menjawab. Tuhannya Kutanya, Kristen 3. Yesus Tuhan? Iya. Bapak Tuhan? Iya. Roh Kudus Tuhan? Iya. Berapa iya? 3 kan? Blender, Blender. Blender. Dari pertama kau tanya saya bilang Tuhan saya 1. Kau bilang Tuhan kamu 3. Yesus Tuhanmu, Roh Kudus Tuhanmu, Bapa Tuhanmu. Kamu kan yang ngomong kayak gitu. Tadi aku jawab orang ini. Jawabnya 3. Iya. Berarti tambah Tuhan kamu 4 dong. 4 itu Enggak, Tuhan. beda Tuhan kau sama Tuhan kami. Beda kali. Jangan kau sama-samakan. Waduh, Bingung, Blender, mau mungkir bingung, lagi. Blender. Bingung pula, Dia bingung lucu, sendiri. Pak, satu hal. Dia bingung sendiri, dia bingung Tuhannya sendiri. mereka sama kita beda, Pak. Tuhan mereka itu mencret dilarang atau dipakai Beda. mencret. Jangan kau sama-samakan Tuhan kau dengan Iya, Tuhan kami. Tuhan mereka itu kan nggak jelas. Kalau kita dia kan Tuhan kau yang nggak jelas, bodoh. Tuhannya sama Dia dengan bingung Yahudi. sendiri. Tuhan kau yang nggak jelas. Tuhan kami bukan Iman manusia. Yahudi. Kalau iman Marah aja Tuhan kau. mereka kan cuma Tuhan kau yang nggak jelas. Tuhanmu kok 3. Nggak pening. Makanya doa kalian nggak pernah dikabulkan. Nggak beres Tuhan kalian banyak ahli. Kamu katakan 12 Tuhan kalian, 12. 3. Kamu katakan 12. Tuhan Kristen 3. Apa? Berarti tambah Tuhan kamu 4 dong itu Tuhan. Beda Tuhan kau dengan Tuhan kami beda. Loh, Sorry ya, kok kau beda sama-samakan. bagaimana? Kamu Beda. bilang Tuhannya Kristen 3. Tuhannya Beda. kamu 1. Jangan kau sama-samakan. Bentar, Jangan saya kau boleh sama-samakan ngomong Tuhan ya, kau Pak? dengan kami. Sorry ya, Tuhan maaf ya, mereka sorry. itu Tuhan kami tidak bukan ada manusia. Makanya Bukan manusia. Sekarang aku minta jelaskan. Yang dikatakan aku dan Bapa adalah satu, jelaskan kepada kami. Kalau Ya, dia sebenarnya, katakan, Pak. Ini biasa kalau dia jelasin, katakan Pak. ya, Jelaskan kepada kami. kalau dia katakan Tuhannya Kristen 3 tambah Jelaskan Tuhannya kepada mereka kami, satu, aku dan berarti Bapa 4. adalah satu. Berarti 4 Tuhan ini Blender katakan. Kalau tahu itu Pak Tuhan. Sorry ya, jangan kau sama-sama Tuhan kau. Iya. Sabar ya, biar saya jelasin Iya. nih. Yohanes 2 ayat 30.
Yohanes 10 ayat 30 dalam Alkitab berbunyi aku dan Bapa adalah satu. Latar belakang dan konteks ayat ini adalah bagian Bapak dari Yesus disalib, Bapak disalib. Ya. di Yerusalem pada saat Bukan Bapak hari disalib, bos, perayaan ini menghujat penghabisan ini. Bait Allah atau Loh, kok Hanukkah. menghujat? Dalam Yohanes 10 Yesus bicara Jeremy kau nggak usah membaca kau. gembala yang Entah baik. apa kau Jeremy yang kau baca kau. Apa Itu yang kau dari baca sisi itu? pembayar. Apa yang kau baca? Itu, Pak. Itu, Teman-teman kenapa? Anda nggak berani Dulu debat sama blender, saya pakai bentar. sisi Nggak berani kepala saya. otak kau nggak berani. Simpel aja pertanyaan aku kok. Enggak, saya jelasin Nggak berani. Wah, biar otakmu tuh. Pertanyaan aku simpel aja. Aku dan Bapa adalah satu, berarti di dalam diri Yesus ada Bapa, benar atau tidak? Simpel, Itu adalah pernyataan eksplisit tentang keilahan. Apakah di dalam diri Yesus apakah ada Bapa? Itu adalah Jawab Hah? aja yang simpel. Jawabannya simpel aja, mau sampai panjang. Blender Ada sudah apa ngakuin. Blender Hah? sudah Ada apa ngakuin. enggak? Ada apa Apa enggak yang gua itu? akuin? Blender sudah ngakuin tuannya Kristen 3 ya sudah. Nggak apa-apa Kok aku 3 yang menurut ngaku udah dia. gila kau? Aku pula yang ngaku. Kristen ini yang mengaku. berarti Tuhan di bumi ini ada Aku 4. bertanya, Tuhan di bumi ini ada 4. kepala otak kau. Tuhan kau lempat. Mencret dia. Siapa yang mencret? Kalian Dia yang mencret ngakuin. tadi nggak Ya, jelas-jelaskan mana siapa nama. Aku minta Blender. penjelasan dari tadi kok bingung kalian gagap-gagap semua kalian. Enggak, kami sudah jawab. Tuhan kami satu. Tuhan kami satu. Yesus Tuhan. Nah, itu dia mau jawab, Pak. Ya. Oh, Tuhan. Bapak Tuhan. Tuhan. Ya. Roh Kudus Tuhan. Tuhan. Berarti kamu bilang 3. Berapa? Kamu bilang 3. Berarti kamu bilang 3. Blender, Tuhan itu gelar biar tahu. Jadi berapa itu? Ya, berarti kamu bilang 3. Satu hal. Ya, jadi kau pandai menghitung nggak? Enggak, kau yang dijelaskan nggak ngerti. 1 Jadi tambah susah. 1 tambah 1 berapa? Kali satu, oke lah. kali satu sama dengan satu. Gimana? 1 tambah 1 1. Satu kali satu ada perkalian matematika kayak gitu. Nggak hanya cuma Tuhan tambah itu bukan tambah kurang saja, matematika. Pak. Kali 1. Tuhan itu bukan matematika loh, Ngor. Loh, Blender. aku nanya pertanyaan aku tentang matematika menghitung. 1 tambah 1 tambah 1 berapa? Kali satu kali Sekolah satu. SD dulu kau biar tahu Sama dengan jawabannya. satu. Sekolah dulu SD. Kok kali-kali Nah, pula memang kau ini dia. pandai kali mengali-ngali kau. Iya, Pak. Kok kau buat kali-kali? Jelasan terbatas. Hah? Mungkin nggak nyampe, Pak. Itu tidak terbatas doang dari Memahami waktu. itu. Jangan samakan dengan perhitungan matematika. Gini, teman-teman Kristen. 1 tambah 1 loh, Ngor. Teman-teman Kristen, dengar. Kita di sini ada berapa orang? 3. Ada 3. 3. Enggak. Oh, ada berapa orang nih kita semua di sini di atas komal itu ada berapa orang? 6. Ada 6 orang kan? Siapa? Gorosok, host. Host, kayaknya bermasalah host. Bermasalah dengan mic-nya. Berisik, Blender. Berisi ini si Blender ini. Kayaknya Blender yang begini. Bukan Aku Blender. mute. Bukan Blender, enggak kalau bareng Blender. Dendam kali kalian sama aku. Jadi sekarang begini Blender. Lo jawab Kita berpikir dulu pertanyaannya. Tuhanmu ada berapa, Bahar? satu Tuhan Bang. Dia diwujudkan apa? dalam 3 pribadi atau Satu bukan dalam hari. pribadi, tapi Tuhan ada dalam satu. keilahian, Pak. Udah Satu. dijawab dari Pak. Bapak Tuhan. Iya, Roh kan Kudus udah Tuhan. dijelasin Itu artinya nama. Trinitas. Dengar dulu, Baca dong di Bapak itu Trinitas artinya nama. apa. Kan Iya, katanya Bapak Islam tuh Tuhan. agama sukses. Bapak Bapak coba Tuhan. itu minta MUI Yesus itu bayarin nama. Roh Kudus itu nama. biar bisa Iya, jawab. nama itu Tuhan semua kan? Nama itu Tuhan semuanya, ketiga-tiganya kan? Ketiga-tiganya adalah Allah. Ingat Tuhan Ah. itu nama, Pak. Berarti Iya, Tuhanmu hanya berapa? nama itu, jelas. Tuhanmu berapa? Tuhan dalam 3 pribadi Bedakan atau peran yang proponem. berbeda, tapi setara dalam Tuhanmu berapa? keilahian. Ada berapa Tuhanmu? Satu. Yesus Belum Tuhan. sekali kau. Tuhan, Yes. yes. Yes, Yesus Tuhan kan? Bapak Bapak itu Allah. bukan Tuhan. No, Bapak itu Allah. Bukan Tuhan, Yesus itu Bapak. Allah, Bapak itu Bukan. Allah, Roh Kudus itu Roh adalah Kudus. Allah. Yesus. Begini. Yesus. Udah tadi dijawab Tuhan semua. Udah Iya, sudah. berapa? Sekarang Ada selesai. tiga berarti kan? Ada Satu. tiga kan? Bingung apa yang dia tanya. Waduh, ini kok Bagaimana malah kau tambah ini? mumet aku Bang Blender. Enggak, Silakan Arif, Bang. Arif, sekarang saya tanya Arif begini. Saya tanya, Arif ini manusia? Loh, Jawab iya, aja. Aku manusia. Kayak Blender Yesus. manusia. Blender manusia. Blender manusia. Bingung Jawab, si jawab. Blender. Mencret, Ya manusia Blender. lah. Manusia kan? Sudah 2 manusia. Kinos moderator ini hostnya manusia.
Dia manusia lah semuanya. Ya, Manusia, tapi kau berarti monyet, tiga kau manusia. monyet. Kau monyet, Berarti Pak, tiga monyet. manusia. Berarti tiga manusia. Ya itu sama aja kayak gitu. Pertanyaannya Iya, sama aja kayak gitu. kan? Tiga Tuhan kan, Tuhan. Berarti ada 3 Tuhan dong. Iya kan? Siapa bilang? Loh, Oh sekarang gini. Tiga apa satu, Hus? Coba sebentar, kita semua ada berapa orang di Komal ini? Ada berapa orang? Ada Ada 6 orang kan? Ada 6 orang. Hakikatnya sama nggak satu? satu, iya. Kita semua manusia kan? Iya, Iya kan? manusia satu manusia. Oke, Sifat kita semua manusia. sabar. Hakikat adalah apa realita konkret kan? Nah, realita konkret ini cuma ada satu. Kita tuh semua manusia. Tapi ada berapa orang? 6 kita. Ada 3 kita, 6 kita di sini. Iya. Berarti ada 6. 6 sifat. 6 sifat kita ini. Mana ada 6 sifat 6 pribadi? Mana ada 6 sifat? pribadi. Gimana? Mau 6 manusia. 6 manusia. Ada siapa? Ada Kriosmoto, ada Ustadz Arif, ada Ovid, ada Bahar, ada Lato-Lato, ada Bang Blender. Ya kita ini 6 oknum, tapi Iya, predikatnya enam. manusia. 6. Iya, tapi kita kan manusia. Kita kan Tapi kan kita manusia. lu tadi Hakikatnya apa? Wah, Hakikatnya satu kan? Hakikatnya satu kan manusia kan? Iya manusia. Betul. Iya, hakikatnya satu kan? Iya, tapi ada berapa orang di sini? Bolak-balik kau mutar-mutar. Enggak muter-muter. Gimana coba? Saya juga bingung ini. Sudah dijelasin kayak begini juga bingung. Enggak bingung, kalian yang nggak bisa diajak analogi santai. Anda Iya, yang nggak santai, mengerti Bang. Iya, udah, analogi Bang. kita, Pak. Ya, jadi sudahlah Bang. Artinya sebenarnya hal yang begini nggak perlu dibahas lah Bang. Oh, Kalau perlu bagi ini saya- masalah Enggak. gimana? Masalah ketuhanan, Bang. Ini masalah kehidupan kita sudah ini gitu loh. Ini Gini, masalah Bang. keselamatan. Kalian Ngomong nggak keselamatan nyampe, ya, Pak. Ya, Saya banyak Bang Pak, Krios, ya, itu begini ya. Bang Krios. Kan karena mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, Pak. Bang Krios. Ya Bang Krios, begini Bang Krios. Saya cuman kita kembali ke netral aja Bang Krios ya. Artinya kita nggak usah saling hujat-menghujat. Kalau saya begini Bang Krios, saya juga cuman mendapatkan tadi masalah asumsi dari Pak Bang Blender yang mengatakan bahwa Tuhan kami 3. Nah saya tanya balik kan, kalau Tuhan kami 3, kamu 1 berarti 4 Tuhan. Sedangkan Tuhan itu konsep Tuhan itu menciptakan langit dan bumi. Berarti harus ada 4 bumi dong. Kalau memang ada 4 Tuhan. Makanya saya berlogika, dari awal saya berlogika bahwa Tuhan itu cuma 1. Ini masalah Ada. ajaran saja, ajaran Islam dan ajaran Kristen. Boleh, Adapun boleh. adapun perbedaan itu biasa, lumrah itu perbedaan ada. Jadi kita tidak usah saling ngotot. Kalau kita ngotot, saya balik nyampe otaknya. saya balik Enggak, bertanya. udah. Jangan nyerang personal, jangan nyerang itu. Enggak. Saya enggak nyerang Jangan personal, Bang. personal, jangan. Ya, saya enggak nyerang personal, Bang. Tapi kan dia beranggapan tadi begitu bahwa Tuhan kami 3. Saya nanya, Tuhan kamu 1, berarti Tuhan ada 4. Kenapa bumi cuma 1? Kalau Tuhan ada 4, berarti bumi harus ada 4. Logikanya kan begitu. Tuhan menciptakan langit dan Enggak bumi, gitu, konsepnya. gini Bang. Boleh saya jawab. Begitu, Bang. Boleh saya jawab. Itu kan maunya Abang, ya kan? Itu kan maunya Abang. Nah, sekarang gini. Bukan Kita maunya sedikit kami, faktanya memang itu, bukan maunya kami. tunggu dulu. fakta, Sekarang Pak. saya tanya. Sekarang saya tanya. Bapak itu Tuhan bukan? Enggak, Bang. Bapak itu nama. Tuhan. Sebutan Iya. itu, sebutan. Enggak apa-apa. Posisi dia. Bang, Oh, iya. internet lagi. Siap. Bang Blender, jazakallah. Mau mencelek kau Blender, larilah kau. Enggak, udah, enggak usah. Fokus ke saya aja. Coba. Bapak itu Tuhan bukan? Tuhan. Bapak itu sebutan. Iya, dia Bapak itu sebutan. cipta itu, udah. Roh Kudus? Nah, Roh Kudus Roh itu Kudus Tuhan. itu pun apa? sebutan Roh Kudus, dia roh yang suci juga, itu berasal dari Tuhan juga. Nah, Berasal dari Tuhan atau dia Tuhan? Yaitu Tuhan, Pak. iya. Tuhan. Oke. Anak? Yesus Kristus adalah Anak itu Tuhan sebagai juga. manusia, karena dia dilahirkan makanya disebut anak sebagai manusia. Tuhan bukan? Tuhan. Iya. Oke. Ada berapa Tuhan di sini? 3. Tuhan. Tiga Pak Guru. Ada tiga Pak Guru. Asyik ada Bang Zuman. Kalau anak Anda TK baca pasti dong, tahu itu tiga loh. Lah, Kalau bilang satu itu syakir. Kita banyak bacot. Tadi saya sudah bertanya Bang. Saya sudah bertanya tadi. Oke lah kalau Anda menganggap Tuhan kami 3, Anda 1 Memang berarti 4 tiga. Tuhan. Sekarang saya Bukan. nanya. Tuhan kan Bukan. punya Tuhan Anda konsep itu dari bagian Quraisy. sekarang Tuhan dengar itu dulu, cuma Bang. satu. Betul Tuhan itu kalau Tuhan itu Anda- cuma satu.
Cuman Kristen ini sembahannya 3. Itu yang Jangan, betul. Bang. Jangan, Bang. Salah, Bang. Oh, itu Salah, Bang. fakta. Itu fakta, Salah, Bang. Saya bacakan dalil ya. Saya bacakan dalil. Ini kita berbicara Nggak dalil. usah bahas dalil, tahu. Sebagai manusia sehat, akal waras memang satu Tuhan yang ngaku. Tapi Satu faktanya Tuhan. Kristen itu Tuhannya 3. Sekarang begini. 1 Yohanes 5. Bogori 1 Yohanes 5 nomor 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di surga. Siapa 3 itu? 3 itu 1 atau 3? Sekarang Suma, Bang Suma. Ya, gimana? Oh, Bang Suma, saya tanya, kalau Anda Ya. Ini mengatakan blender oke asli lah. apa enggak? Ini blender asli. Oke lah. lanjut. Oh, Oke iya. lah, kalau Anda mengatakan, Anda di bawah gorila Suma. kalau Anda mengatakan Yang penting saya keyakinannya menyembah tiga. 3 sembahan, Bang. Sekarang begini, Bang. Yang penting saya tidak menyembah sesama manusia. Ya, gimana? Nah, sekarang Bang Suma saya tanya, kaman nemai pindut toh? Akan Ya. kita taluan juanua toh? Apa Tiga yang jutaan lu? Tuhan. Memang 3 Tuhan. Tuhan sekarang kalian 3. Masih Tuhan bagus itu. Tuhan Anda 1. Yes, Tuhan alam semesta ini cuma 1, kata Yesus. Berarti Tuhan 4. Enggak, Tuhan kami, Tuhan saya dan Tuhannya Yesus itu cuma 1. Tapi kalau Tuhannya Kristen itu minimal 3. Ah, itu betul. Iya, Saya bisa buktikan. Saya bisa buktikan. Karena ajaran Yesus, ajaran para nabi itu berbeda dengan ajaran Kristen. Kristen itu beda Kan dia. kok Pak, kalau Oh, ajaran sorry, Mas. Islam itu Coba melarang buktikan, agama coba buktikan Yahudi dan kepada saya Tuhan dan kamu saya 1. sudah bantah Coba semua. buktikan. Mana yang 1 itu? Coba. Satu orang yang ngomong, mana Tuhanmu yang 1 itu? Coba. Bagaimana mau dibuktikan Tuhan itu tidak dilihat? Bagaimana Ya, caranya mau Yesus dibuktikan? bisa dilihat, burung merpati bisa dilihat. Gimana dong? Anda sendiri nampar muka sendiri kan? Tuhan tak bisa dilihat, Yesus bisa dilihat. Dan Yesus adalah Tuhan katamu. Berarti Tuhan Anda sudah lebih dari 1. Makanya saya katakan orang Kristen itu manusia palsu. Manusia jasadnya, tapi berbicara mengenai keyakinan, Kristen itu manusia palsu. Jadi begini Masa Bang Tuhannya Suma. 3 dibilang 1? Gimana saudara? Sekarang begini Suma ya, Bang Suma. Gimana Bang? Kui Buktikan 3 itu aja. orangnya Kristen. Enggak, kita kui 3 itu orangnya 3 Tuhannya orang Kristen. Ya pasti. Anda mempunyai 1 Tuhan. Saya Tuhan 1. Di kitab Ini, Bang, Anda saya konsep jelasin penciptaan langit ya. bambu. Tunggu dulu sebentar Bang. Di kitab Anda mengakui Ya. konsep Tuhan itu menciptakan langit dan bumi. Ya, haliku kulli syai, dia yang menciptakan segala sesuatu. Saya cuma menanya, saya nggak minta dalil. Ya, Sekarang Allah yang menciptakan segala sesuatu. Oke. Jadi termasuk ciptaan Tuhanmu, Bang. sekarang saya tanya Bang Suma, kalau di Kristen Anda percaya bahwa Tuhannya Kristen juga mempunyai konsep menciptakan langit dan bumi? Itu Tuhannya Yahudi, Bang. Enggak, saya tanya. Tuhannya Anda Yahudi akui. yang menciptakan Oke, alam semesta. oke Kamu lah, pakai oke lah. Anda menggunakan kitab Kejadian bukan? Oke lah Tuhannya Yahudi. Saya ikuti Anda. Oke lah Ya. Tuhannya Yahudi. Berarti Tuhan itu ada 2. Beda dengan Tuhannya Islam loh ya Pak. Berarti Tuhan- ya, Yahudi sebentar, itu Bang. Tuhan Islam, itu Pak. cuma Islam satu. tidak boleh. Tunggu. Sebentar, Tunggu dulu. Bang. Sebentar, Ayo, saya ikuti tenangkan semua. dulu pikiran Anda, Oke, tenangkan dulu. oke. Ya, kita Siap, netral saya dulu, dibatang. jangan bawa Oke. agama dulu, jangan bawa agama. Saya nggak Menurut bawa agama, saudara, menurut Saya saudara, bawa agama. Oke, menurut saudara Tuhan alam semesta ini ada berapa? 1. Apakah Yesus? Dari Bapak agama. Mulai kaku mulutnya kan? Enggak, Kaku mulut, Kenapa? kaku mulut. Enggak. Anda bertanya kaku Tuhan mulut. 1. Satu, apakah Yesus? Suma, saya Kok pertanyaan saya dijawab dong. Apakah Yesus? Mulai kaku Suma. mulut. Mulut Suma, mulai kaku. Tenang kawan. Kita Kan lanjut Abang Suma. Bengder, Kita lanjut. motor begitu ditanya Nggak usah, tentang nggak usah. Tuhan. Enggak usah. Saya tanya ulang Suma. Jadi Gimana Tuhannya Bang? orang Tenang Yahudi Bang, Suma tenang, akui. tenang. Ya, Tenang Bang, Tuhannya, tenang. Tuhannya Tenang. orang Yahudi Suma akui. Tenang. Tuhan itu cuma 1. Jangan bawa agama dulu. Tuhan itu cuma 1 kan? Saya tanya tadi, Bang Suma. Iya, Tuhan itu cuma 1 kan? 1 kalau bagi saya. 1. Yesus Bagi termasuk Suma? enggak? Enggak. Oke lah, Anda akan mulai mengatakan kaku. Tuhannya orang. Enggak, saya tanya. Gimana ini teman-teman? Mulai kaku ditanya apakah termasuk Yesus? Saya sudah kaku tanya dia Suma kan? tadi. Saya sudah tanya Suma tadi. Anda akui enggak Tuhannya orang Kristen bahwa menciptakan juga langit dan bumi? Oh, itu Tuhannya Yahudi itu yang menciptakan. Oke, Tuhannya Yahudi. Tambah Tuhannya Anda berarti ada 2 Tuhan. 1 Tuhan karena Tuhannya Yahudi. Bagaimana? Ada Tuhan Yahudi juga, itu Yahudi juga. Bagaimana? Shema Israel. Coba perjelas Adonai perjelas. Eloheinu Adonai Ahad.
cuman satu. Qul huwallahu ahad, cuman satu Tuhan. Kristen, agama dari barat ini menambahkan 3 Tuhan. Berarti Anda Pak Zuma, tolong camkan ikuti ini bahwa Tuhan Tuhan Yahudi dan Islam. Ya terserah. Anda Anda ikuti mau Tuhan mengatakan Yahudi. Tuhannya Yahudi, Tuhannya. Lah, Saya Anda bilang katakan, tadi. dengarkan saya, dengarkan. Anda bilang tadi Yahudi punya Tuhan. Tuhan yang menciptakan alam semesta itu cuma satu. Jadi itu yang sebenarnya betul. Tuhan kita itu sama. Itu yang betul. Saya sependapat. Hanya saja Kristen membuat Tuhan-Tuhanan baru. Itulah yang disebut Yesus. Itulah yang disebut burung merpati. Bagaimana Anda bisa mengatakan Itu bisa asumsi. Debat dulu nggak, Pak? Bagaimana saja Kristen saja yang duluan Asumsi muncul itu daripada cuma. Islam? Nah Bagaimana justru Anda bilang? itu Kristen yang membuat Tuhan selain daripada Tuhan Yahudi. kamu Tuhan itu itu Tuhan satu. Tuhan yang berbeda, Tuhan Pak. itu Bukan satu itu, Pak. yang menciptakan Ya, Anda itu. dan yang menciptakan Islam saya. berpikir, saya akan Yang menciptakan saya dan menciptakan Anda. Sekarang anak Maria itu Tuhan atau bukan? Kristen satu Pokoknya gini, Suma mengakui 2 Tuhan, Tuhannya Yahudi sama Tuhannya Islam. Dia akui begitu. mulai Dia gila akui. dia, mulai gila. Lah saya tanya tadi. Mulai Saya tanya gila tadi. dia. Lah, saya Tuhan tanya itu tadi. satu. Ya kan? Jangan Anda bolak-balik cerita lagi. Tadi Anda sudah akui itu Tuhannya Yahudi. Anda kan mengatakan begitu. Berarti Ya. Tuhannya Yahudi dan Tuhannya Tuhannya Yahudi Islam. kan Anda mengatakan apakah di dalam kamu nggak bisa menjebak saya karena musuhmu itu adalah otakmu sendiri, Bung. Siapa Otakmu bilang, musuhmu, bro? akalmu Anda itu sudah adalah mengakui. musuhmu. Anda sudah Sekarang mengakui 2 Tuhan Tuhan. itu umat Islam akui Rabbus samawati wal ard, pencipta alam semesta. Oke, Apakah Yesus betul. pencipta alam semesta? Kutanya dulu. Saya sudah tanya tadi kau. Enggak. Suma. Teman-teman kita dengarkan jawabannya. Udah, dengarkan ya. Apakah Yesus pencipta alam semesta? Menurut kepercayaan kami ya iya. Mana dalilnya coba? Maksudnya? Dalilnya ada di kejadian. Yesus apa kira Allahu Akbar, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Yesus begini. itu kalau tidak diberi Suma napas bilang hidup mati dia. Yesus itu Suma makhluk begini. hidup. Cuma begini. Contohnya Iya. Juma pedagang, Juma juga bertani. Juma Oh beda, jangan kau analogikan Tuhan seperti Apakah itu Juma tiga? makhluk. Lucu kau Apakah itu. Juma- Ini analogi Saya aja, pedagang, analogi. saya petani. Kamu Ya, juga saya juga berdagang. guru. Kamu- Oke, guru. saya juga Apakah tabib. Juma Berarti tiga? saya ada 4 begitu. Lah Bapak Saya, perhatiin dong. saya tetap satu. Ya makanya Yang jelas. Cuman, Itu namanya cuman, pribadi. dengar. Nah, ya Saya makanya itu cuman gimana? satu hakikat, satu pribadi. Kalau Padahal Yesus kamu itu Pak. tidak satu hakikat dengan pencipta karena Yesus manusia. No, Yesus itu Iya, Yesus ya manusia, raganya. Nah, Yesus manusia. Berarti Pencipta alam semesta manusia atau bukan? pencipta itu Allah. Yesus itu Nah, itu kan mengatakan coba lihat. Mulai ngaco kan teman-teman saya ini. Teman Begini, Bang Kristenku Suma. yang saya sayang, Bang yang Suma. unyu-unyu. Bang Suma, saya Apakah bertanya pencipta ulang. alam semesta ini manusia? Saya bertanya ulang Bang Suma. Kaku mulutnya. Nah, begini. Apakah nggak ada yang Yesus kaku, nggak ada yang manusia? kaku. Nggak ada yang kaku. Manusia. Ya. Apakah pencipta Ada alam manusia. semesta sama dengan Yesus? Nggak nyampe otak Mulai Juma. error. Mulai error dia. Mulai error. Saya Mulai bertanya ulang error. supaya Jelaskan. Mulai maaf error. teman-teman. Maaf teman-teman, saya bertanya ulang sama Suma. Oke, Anda percaya bahwa Tuhan Anda itu konsepnya menciptakan lagi, mempunyai konsep menciptakan langit dan bumi? Iya. Kristen Anda akui enggak? Tuhannya Kristen begitu juga menciptakan langit dan bumi. Tuhannya Kristen Yesus itu diciptakan beda. Oke lah, Menurut Beda. Anda itu Tuhan kita beda. Sembahan kita beda, Bu. Tapi Anda percaya bahwa Kristen mempunyai Tuhan? Iya, itulah Yesus Tuhanmu. Berarti Anda mengakui 2 Tuhan. Oh enggak. Tuhannya Satu Kristen dan Tuhan Tuhanmu. dalam arti kata yang Bagaimana sebenarnya caranya Anda sudah satu akui bahwa Tuhan Yesus itu palsu. Tuhan? Bung. Bagaimana Anda katakan palsu? Coba buktikan. Dalilnya mana? Yesus itu apa? Yesus yang keluar dari rahim Maria itu Dalilnya apa? mana? Dalilnya mana? 2 Yohanes 1 nomor 7. Kita di kau minta perjanjian dalil. lama Selesaikan sudah- itu dalilnya dulu. Sudah ada di 2 kejadian. Yohanes 1 nomor 7. Barang siapa yang tidak percaya Yesus itu manusia, maka dia adalah antikristus. Orang yang nggak ngaku Yesus itu Tuhan itu adalah Dia sudah akui, dia sudah akui saudara-saudara. Dia sudah akui bahwa Kristen juga punya Tuhan. Dia sudah akui. Barang bahwa dia siapa akui. yang tidak Dia mengaku akui. dengan mulutnya bahwa Yesus itu manusia,
maka dia adalah antikristus, maka dia adalah planos, penyesat, pembohong. Sekarang saya tanya Suma. Sekarang saya tanya. Nggak usah ketawa, nggak usah ketawa, saya Berarti tanya. Yesus itu Saya Tuhan tanya atau dulu. manusia? Kutanya Saya dulu tanya kamu. dulu. Nggak, begini Jangan saya tanya. kerjamu Jangan cuma bertanya terus. Enggak, Tanya saya dulu. tanya. Gantian. Ya, gantian. Saya dulu ya, saya dulu. Nah, Oke, saya saya tanya. dulu. Apakah Yesus itu manusia atau bukan? 100% Dia Tuhan. manusia, 100% Tuhan. Berarti Anda pembohong. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah pembohong itu, penyesat itu? Dialah yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus itu manusia. Yohanes Kamu 13 pembohong. ayat 13. Kamu menyebut Kamu aku Tuhan pembohong. dan guru. Ya, Kamu katamu itu tepat. ketahuan. Oten suka Apa lagi? bohong. Yang lain dong. Baca ayat yang lain. Ketahuan IQ-nya di bawah gorila. Nah, gini aja saya nanya. Cuma IQ-nya di bawah gorila. Sekarang dia kayak ini kayak ketawa dia. Ketawa sendiri kan? Nyaris gila. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu, pembohong itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus adalah manusia? Itulah penyesat dan itulah antikristus itu. Sudah. Yesus itu Tuhan atau manusia? Sudah, jangan diulang-ulang. Pertanyaan itu jangan diulang-ulang. Yesus Orang bodoh itu ya. Tuhan atau manusia? Termasuk orang bodoh yang mengulang-ulang. 100% Tuhan. Nah, Yohanes 2 itu bukankah dia menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia menyangkal dia itu adalah antikristus, dia menyangkal baik bapak. Kau Juna. Itulah aku bilang ya, saudara-saudara Kristen ini manusia palsu. Kita Saya kembali. bilang Andai isi Iya, kepala iya. saudara itu disimpan di seekor monyet Saya Islam aja atau bilang gorila, Anda itu, sorry, apa tuh? otak Anda itu Muhammad dipindahkan cuma ke kepala gorila. menggunakan uangnya Ketika atau gorilanya ditanya, menggunakan Islam untuk menurutmu tujuan Yesus itu kekayaan." manusia atau bukan? Gorilanya akan berkata, manusia. Lebih pintar gorila. Mending otakmu itu kau pindahkan ke kepala gorila supaya gorilanya pintar. Suma, Anda Inilah tidak saya bisa katakan, memaksakan. Anda tidak bisa Kristen itu memaksakan. manusia palsu. Itu kepercayaan mereka. Anda tidak bisa paksakan. Saya tidak Kepercayaan paksa. Saya Loh, tidak paksa. Kan saya sudah tanya. Datanya Ya, ada. sudah. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah pembohong itu? Dia yang tidak mengaku Yesus manusia. Sekarang saya tanya, Yesus datang apakah sebagai menurut saudara manusia. Yesus itu manusia? Itu kodratnya dia sebagai manusia. Dia berkata itu begitu dia. kodratnya sebagai Kodrat- manusia. Berarti kodrat Tuhan Dia- itu manusia maaf, atau maaf. bukan? Kutanya dulu. Maaf, bukan Kodrat kodrat. Tuhan itu manusia atau bukan? Saya salah Tuhan ngomong, itu bukan bisa jadi kodrat. manusia, Pak. Itu statusnya. Itu statusnya, dia status Tuhan Tuhan. itu statusnya manusia atau bukan? Dia punya status manusia yang kalau Anda bertanya, tapi kodratnya dia ada Allah, adalah Tuhan. Beda. Cuma aku kan di bawah gorila, Pak. Nggak Bedakan ngerti, Pak. kodrat, bedakan Parah. status. Jadi teman-teman, saudara-saudara sekalian, lihatlah ya, saudara kita Kristen ini. Kenapa Kita Bang lihat Suma semua ini mengatakan IQ-nya mereka di bawah ini gorila. adalah manusia palsu? Kita di Karena mute. jasadnya manusia, IQ-nya tapi di bawah isi gorila. kepalanya itu Sama di bawah seperti gorila. ikan apa? Iya, susah. Seperti IQ-nya di bawah cumi. gorila. Seperti apa mau cumi-cumi. tanya, Juma? Biar ku jawab. Kita di mute, jadi susah. IQ-nya jongkok di bawah Kita di 70. mute. Oke, yang lain diam. Siapa yang mau ditanya tadi? Begini. Saya, Pak. Oke. Siapa dulu? Ya, saya tanya ya Begini, pelan-pelan gini, ya, pelan-pelan. Ya Bang Suma, saya perjelas dulu pertanyaan saya tadi. Perjelas dulu. Anda mempunyai Tuhan. Kristen Anda akui tidak punya Tuhan? Kristen ini tuh punya Tuhan. Enggak, saya nanya. Anda Tapi akui salah nggak punya Tuhan, salah sembah. Dari Alam semesta bagaimana- ini bertuhan. Abang, Yesus kamu punya apa? Tuhan. Kamu apa? Oke, Tapi Anda- Kristen Anda- itu salah Ya. sembah. Tapi Anda akui dia punya Tuhan. Kristen punya Tuhan, jelas alam semesta ini bertuhan. Berarti Jelas dua itu. Tuhan. Berarti dua Tuhan. Kamu yang membuatnya menjadi dua. 1 Yohanes 5 nomor 7. Ada tiga. Saya Cukup nanya. juga orang Anda ini. punya Tuhan. Tuhan Anda punya itu Tuhan. satu, tapi Kristen membuat Tuhan-Tuhan bandingan Tuhan yang benar. Dia Bagaimana Kristen bisa? membuat Tuhan-Tuhan palsu. Yesus Tuhan Bagaimana palsu. Burung merpati juga Tuhan palsu. Itu yang kalian buat Tuhan itu. Tuhan Bagaimana itu cukup bisa? satu. Tuhan itu cukup satu, bro. Ngapain kau bikin lagi Tuhan-Tuhanan baru? Dari manusia lah, dari burung tadi susah merpati bilang lah. Apa tidak cukup Tuhan itu satu aja gitu loh? Ngapain kau bikin Tuhan lagi yang baru? Lah, Anda Apa tadi ini? bilang, Anda tadi akui bahwa iya Kristen punya Tuhan. Astagfirullahaladzim ya Iya, Allah ya saya Karim. paham. Ini susahnya kalau kita berbicara dengan manusia palsu.
Pencipta alam semesta itu adalah Tuhan. Tuhan dari segala makhluk, berarti Tuhanmu juga. Yang jadi masalah di Kristen itu, Kristen, dengar dulu, manusia-manusia palsu, dengar dulu manusia palsu. Yang bermasalah itu di Kristen membuat makhluk-makhluk selain daripada Tuhan yang satu itu sebagai Tuhan juga. Yesus, Anda akui manusia, tapi Anda nanti jadi Tuhan. Burung merpati, Anda akui itu adalah burung, tapi Anda Tuhankan juga. Berarti Anda menambahkan Tuhan selain daripada Tuhan yang betul. Makanya saya katakan, Tuhan Kristen itu ada 3. Yang satu Tuhan asli, yang duanya Tuhan palsu. Yang palsu itu Yesus, yang palsu itu burung merpati. Itu Tuhan 2 itu palsu. Paham? Sampai sini, paham? Otakmu yang nggak nyampe Juma. Oke, silakan Anda usahakan otak saya bisa sampai. Tolong, kamu diam. Ini yang Bahar ini turunkan aja, nggak ada isinya, cuman bisa bertanya dia. Dengarkan yang 2 orang ini, Tolong kau tunjukkan kepada saya bagaimana cara Anda membuktikan Yesus yang manusia itu adalah Tuhan pencipta alam semesta. Tunjukkan, buktikan kepada saya tunggu. 5 hari 5 malam, yang lain diam. Kan udah jelas, firman Saya aja Pak, boleh saya aja nggak Pak? Yang lain diam, kita biarkan dia 5 hari 5 malam membuktikan anak Maria yang ucu-unyu itu adalah Tuhan pencipta alam semesta. Silakan. Nih ya, Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu ada bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia, dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala sesuatu yang telah dijadikan. Dia di sini siapa? Yesus? Firman Yesus itu adalah firman yang berinkarnasi. Saya tanya dulu. Dia di situ siapa? Yesus. Yesus nanti di data 14-nya baru jadi daging. Iya, firman itu iya. Yang saya tanya, buktikan Yesus yang daging ini adalah pencipta alam semesta. Ngapain kau lari ke firman? Saya tidak tanya firman, yang saya tanya Yesus. Buktikan Yesus adalah pencipta. Silakan. Masih ada waktumu 5 hari. Yang lain diam. Sabar ya. Ini saja kesini. Kamu menambahkan Tuhan baru bernama Yesus. Yesus ketika datang justru mengajarkan hidup kekal itu percaya kalau dirinya itu utusan Tuhan. Malah kau jadikan hidup kekal itu adalah percaya Yesus Tuhan. Nenek lu kiper. Di mana datanya? Yesus adalah Tuhan. Yesus mengajarkan Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku, utusan Tuhan. Itu Anda buat Yohanes 13 ayat 13. Iya. Kamu menyebut aku. Yohanes 17 nomor 3. Coba. Yohanes 17 nomor 3 coba Anda baca. Baca semuanya sampai Yohanes 17 ayat 5. Kalau Anda mau membaca semua firman-firman atau sabda-sabda Yesus, bacakan Yohanes 17 nomor 8. Coba. Bacakan Yohanes 13 ayat 13 coba. Itu belum semuanya, itu cuma satu dalil. Yohanes 17 nomor 8 semua firman. Kalau Yohanes 17 nomor 13 itu kan cuma satu. Ini kata Yesus semua firman. Semua firman telah aku sampaikan. Dengar. Yohanes 17 nomor 8. Semua firman, bukan cuma satu-satu. Yohanes 13 bukan. Yesus mengatakan semuanya telah aku sampaikan. Dan setelah semua firman telah sampai kepada mereka, mereka benar-benar percaya bahwa aku adalah utusan. Enggak, Pak. Bapak yang salah, begitu Pak. cara belajarnya, Cahayu. Bapak memuliakan aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hari keempatmu sebelum dunia ini ada. Coba baca nomor 14-nya dari Yohanes 1. Kemuliaan yang diberikan, betul? Parah kali kau. Enggak, itu tandanya betul ya. Itu sudah Yohanes 1 nomor 14 coba kamu baca. Kemuliaan yang diberikan kepada Yesus. Yesus diberi kemuliaan. Anda melantik Yesus jadi Tuhan itu karena apa? Karena pengajaran bintang timur yang datang di Pulau Patmos, yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, itulah
itulah Yesus yang tadinya mengajarkan dirinya hanya utusan, begitu naik ke langit, puluhan tahun berikutnya muncul penyesat mengaku Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu yang kau sembah itu Yesus palsu itu. Baca Itu Yesus yang kau sembah itu yang makhluk halus yang datang kepada Paulus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Kerasukan jin. Aku akan sama Nabi Muhammad lebih mirip mana aja. Kalau kau dia Itu dia. kalau Nah, Anda sekarang diajak- kalau Anda Yesus yang diajak di asli, Kristen, dengar. kau Kalau datang, Yesus yang asli, kau datang, Yesus yang asli itu mengajarkan dirinya untuk dikenal sebagai apa? Sebagai Tuhan Tuhan. atau sebagai utusan? Sebagai Tuhan, Raja, Imam, Di mana dan utusan, dalilnya? dan Nabi. Yang lain diam. Di mana dalilnya? Apa? Dalil Yesus itu Tuhan, Raja, Imam, dan Nabi ya. Bentar saya bikin ini ya Pak. Ya, bikin aja dulu. Ada kok, saya ada kok dari GPT baru Ya, saya. silakan Tetap bikin aja dulu, bikin. Saya punya itu bikin. Pak. Dan Bikin. GPT. Bikin aja dulu, bikin. Otakmu kan pintar tuh. Manusia aja bisa edit jadi Tuhan tuh. Nah, ayo bikin dalil. Masa dalil nggak bisa? Ayo bikin. Kitab Bom-Bom, bab 3 nomor 20. Yesus adalah Tuhan pencipta langit dan bumi. Dialah raja segala raja, tapi raja singa. Buatlah kayak gitu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, kami rela, kami ikhlas. Nggak apa-apa, bodoh-bodohin aja terus. Jangan nangis kau Juma, jangan nangis. Ya udah, ini saya minta mana dalilnya? Yesus pencipta alam semesta, dia adalah raja segala raja, raja singa juga termasuk. Mana tuh? Tunjukkan ke saya. Mana? Yesus, apa Saya akan dapat, kelebihannya? mentionnya akan dapat. Itu yang menjadi pertanyaan. Mana dalilnya? Mana dalil? Dalil. Mana 7 Nangis kau, kali mana? nangis. Mencret. jangan Mana, nangis mana? kau biadab. Mana dalilnya? Jangan Mana? kau nangis. Mana dalilnya? Mana? Coba. Yesus pencipta alam semesta, mana dalilnya? Mana 7 juta kali? Mana? Kalau kau Ada. tak kosa katanya Yesus pencipta ya. Ya memang tidak ada tuyul, memang nggak ada. Makanya aku bilang kamu itu manusia palsu. Kau melantik Yesus anak Maria yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Dia mengatakan apa? Makanya Dunia aku harus bilang, tahu. Yesus Dunia yang harus itu tahu. Itu kata Yesus. kemanusiaannya ada Dunia harus tahu keilahiannya yang bahwa kamu inginkan. aku selalu mendengarkan Bapa dan aku mengasihi Bapa dan aku selalu melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepadaku. Dia utusan. Dunia harus tahu Yesus itu adalah utusan Tuhan. Iya, Kenapa kalian melantiknya menjadi Tuhan? Kenapa? Udah dari abad 1 Yesus disebut Tuhan Pak. Kenapa kamu melantiknya menjadi Tuhan? Mana dalilnya? Mana? Siapa yang Mana? melantik longor? Lah, Mana dia dalilnya? mengaku Boleh, Pak. utusan. Kenapa bisa sampai di mejamu dia jadi Tuhan? Ayo. Baca Enggak, dulu Yohanes itu 13 ayat cuman pas 13 Islam itu. doang. Ya, nanti itu kan dia nyampaikannya di Yohanes 3:8. Jangan Kau baca Juma. Yohanes 17 nomor 8. Kau baca pelan-pelan. Kata Yesus, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya dan mereka percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dengar cuma, Yesus manusia ya. Yesus utusan ya, iya kalau Oke, Yesus Bapak ya, manusia atau bukan? Bapak pencipta alam semesta manusia atau bukan? Gitu cuma. Oke, yang lain diam, yang satu diam, yang Opi ini diam. Kamu yang saya tanya, Bapak pencipta alam semesta ini manusia atau bukan? Nah, Bapak ini kalau menurutmu apa Bapak ini? Saya yang ditanya balik. Tengoklah manusia palsu ini, tengoklah. Nama Ditanya, Bapak itu sebutan. dia katakan Yesus itu adalah Tuhan katanya. Kutanya, Bapak itu manusia atau bukan? Sang pencipta. Manusia atau bukan? Sang pencipta apa manusia menurutmu? Manusia atau bukan? Kutanya dulu. Menurutmu sang pencipta manusia apa bukan? Udah pasti bukan, tuyul. Ya udah tahu jawabannya. Bukan manusia. Yesus manusia atau bukan? Kalau Yesus manusia, Sama enggak? Yesus manusia, Sama tidak dengan Bapak yang bukan manusia? raganya manusia. Nenek lu kiper. Ini aku bilang kalian itu manusia plastik. Otak kalian apa badan aja yang gede. Habisin beras tiap hari, makan tempe 4 karung dalam seminggu, tapi otaknya nggak berfungsi. Bapak bukan manusia, Yesus bukan Yesus manusia, sama nggak? Raganya Ayu sana, weh parah. Mencret lah kau Juma, nggak nyampe kau Juma.
Nyampe turun aja, latu-latu sama Ovid ini tuh nggak ada ilmunya si Juman ini. Gak ada kau yang longgar. Congor aja ilmunya. Bapak pencipta alam semesta manusia atau bukan? Juma, kutanya dulu kau. Bukan. Yesus yang kau sembah itu manusia atau bukan? Manusia. Sama enggak antara Bapak dengan Yesus? Juma. Sama. Itu Yul. Bentar dulu. Kamu Rusak ini, rusak. Bang Blender, masuk Bang Blender. Coba polesin teh ayam di mulutnya itu supaya mereka paham. nah terkait mengenai firman tadi, kau baca lagi 1 sama Yohanes orang-orang pasal yang Kalian gini loh, gini loh, Blender dan Ya. Chris Moto dan bahwa Yesus itu datang sebagai manusia berasal dari Allah. Itulah firman. Bodoh. Ya, jadi kalau Anda mengatakan bahwa di mana dia bukan dia dijadikan sebagai Tuhan, kau baca Injil sebenar-benarnya. Nah, bukti nyatanya kalau Al-Qur'an ini itu mencatat keberadaan Injil, buktikan kepada saya keberadaan Injil di dalam Al-Qur'an. Mana coba buktikan. Tunjukkan juga kepada saya Mana di keberadaan dalam Injil di dalam Markus Al-Qur'an? 1 nomor 14. Tunjukkan juga kepada saya. Yesus memberitakan Injil Allah. Coba mana Injil Allah itu? Mana? Yesus mengatakan Juma itu dikatakan cuma dalam congor. kitabmu. Diajak ngobrol. Mana coba tunjukkan kepada saya. Cuma kita sebagai Kristen itu berdiskusi sama Juma cuman congor doang karena kita berdiskusi secara profesional. Sekarang saya tanya beliau. sama saudara. Dia Sekarang saya tanya. Dengar. Injil itu Injil itu kitab yang diwahyukan kepada umat Islam atau kepada umat Yahudi? Oke, mana buktinya? Kan tercatat di dalam Al-Qur'an bahwa Injil Yang ada kan? jelas Mana buktinya mana? Coba lihat. Mana bukti datanya? Injil itu diwahyukan kepada umat Islam atau kepada umat Yahudi? Iya, Jawab. tetapi Al-Qur'an mengakui keberadaan Injil itu kan? Iya. Sisinya Injil mana? itu Sisinya diwahyukan kepada Islam atau kepada Yahudi? Data Jawab. Injil itu di dalam Al-Qur'an mana? Saya tanya. Kenapa kau cari di Islam tuh, Yul? Loh, kan kamu mengakui keberadaan Injil di dalam Al-Qur'an ada. Injil itu diwahyukan kepada umat Iya. Israel Iya, yang melalui mana Nabi keberadaan Isa. Injil itu? Kenapa kau tak Keberadaan cari Injil di itu saya? yang saya tanya Nah, sekarang kepada saya Anda, data. Anda tanya. Saya kasih data, Injil apa saja yang di situ ya? Saya kasih data. Pasang otakmu baik-baik kalau masih bisa berkursi. Injil apa saja yang Markus 1 nomor 14, Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Pertanyaan saya, mana Injil Allah itu? Mana? Raja kau Juma. Mana Injil Allah? Cuma nggak ada ilmu dia. Mana Injil Allah? Mana Injil Allah? Kau nggak bisa jelaskan Juma, congor aja. Injil itu diwahyukan kepada Bani Israel. Kenapa kau minta kepada kami? Kan lucu. Justru di Markus 1:14 Yesus memberitakan Injil Allah di Galilea. Pertanyaan saya, mana Injil Allah yang Yesus beritakan? Kabur dia kan? Mencret. Mending kau tanam singkong, begitu tumbuh kau makan, kau jadikan dia tumbal gigi. Tambal gigimu, campur siri gitu loh. Daripada kau berdebat, ilmu nggak ada. Kau di blender di sini kan, mampus. Naik mengaku Tuhan satu, Tuhannya satu. Pilih Yesus, nangis yang dua. Pilih yang satu, nangis yang dua. Pilih tiga-tiganya malu. Gimana itu? Manusia palsu. Manusia plastik. Ngaku-ngaku bertuhan satu. Tapi begitu ditanya, apakah Bapak itu manusia? Bukan manusia. Yesus apakah manusia? Manusia. Sama enggak? Sama. Kan tuyul. Memang kita ini habiskan waktu sih sebenarnya. Dialog sama orang-orang kayak gini habisin waktu. Ya hanya karena kita sayang sama mereka, semoga mereka bisa waras, maka kita habiskan waktu itu. Ikhlas kita. Tapi ini capek kita habisin waktu sama orang-orang yang tak berotak kayak begini. Habis waktu kita. Bangkit lagi kau Bahar. Capek kisah batangku ngomong, makanya dia diam. Ya saya capek karena otakmu nggak berfungsi, Bang. Kasih tenang, kisah aja. Coba berfungsi otakmu sedikit. Tidak, ya capek itu bernilai. Ini nggak ada sama sekali otaknya berfungsi. Sedikit aja. Begini, enggak begini Bang Suma. Kamu nemai pindu. Begini saja. Kita itu sebenarnya sudah sepakat bilang satu Tuhan. Memang Tuhan itu satu. Tapi apakah Anda percaya bahwa sembahan-sembahan selain daripada Tuhan pencipta alam semesta itu ada? Percaya atau tidak? Sembahan-sembahan lain, kan? Ya, banyak orang yang menyembah bukan Tuhan yang disembah. Seperti ente.
menyembah Kalau saya anak orang. Tuhan yang saya sembah. Mana Tuhan kamu yang kau sembah itu yang mana? Saya percaya Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Itu saja. Yesus. Saya katakan Tuhan. Yesus. Saya tidak berkata Yesus ya. Saya tidak mau. Jadi Yesus ini berkata bukan secara Tuhan. detail. Jadi Yesus ini bukan Tuhanmu. Begini. Mulai kaku kan? Itulah hebatnya. Bukan kaku. Makanya aku bilang Tadi- itu susah. tadi sudah Kami umat dijelaskan. Islam ini ngajarin kalian itu menjadi manusia loh. Teman-teman Kristen tadi sudah jelaskan. Apa yang mereka jelaskan? Bapak bukan manusia, Yesus manusia, sama enggak? Cuma Anda tidak menerima. Anda tidak menerima. Pada dasarnya Anda tidak menerima. Jadi susah. Bagaimana mau diterima sesuatu yang tidak masuk akal dan dibantah sendiri oleh Bible-mu, kawan? Ya sudahlah bro. Kalau memang Anda tidak terima ya sudahlah. Anda usah kita ngotot. Sekarang intinya begitu. Ya Kita sudah. bukan ngotot-ngototan. Bukan masalah Kita ngotot-ngototan. Ini kita memberikan sepakat kok. edukasi, memanusiakan manusia, bukan Intinya membinatangan begini, Bang Suma. manusia, bukan. Intinya begini Bang Suma, kita sudah sepakat bilang satu Tuhan kok. Ya satu Tuhan. Kenapa Nah, ada kita Tuhan-Tuhan cari yang Tuhan yang lain benar lagi? itu yang mana? Kita cari Tuhan yang benar itu yang mana? Bagaimana Anda mau mencari Tuhan? Anda saja tidak bisa melihat Tuhan. Lah, Tuhan memang nggak bisa dilihat oleh manusia. Nah, iya. Nah, Anda Yesus bisa bisa lihat Tuhan dilihat Anda atau tidak? Enggak, Anda bisa melihat Tuhan Anda enggak? Yesus bisa dilihat atau tidak? Bagaimana Anda bisa mencari sedangkan keberadaan Tuhan Anda tidak tahu? Bagaimana bisa Anda mencari sedangkan keberadaan Tuhan Anda tidak tahu? Allahu Akbar. Saya tanya, saya ulang. Bang Suma, saya tanya, Tuhan Anda di mana sekarang? Tuhan Anda di mana sekarang? Saya tanya. Anda mencari Tuhan seperti Anda mencari batu akik. Nah, iya makanya. Anda Sekarang waras. Inilah yang saya katakan Anda itu nggak sehat. Bukan lagi logika. Saudaraku, logika. kutanya Itu dulu sama logika. saudara. Menurut Yesus, Tuhan itu bisa dilihat atau tidak? Tidak Menurut usah Yesus. bahas dulu itu. Nah, Tidak usah kan? bahas itu. Mulai- Saya mau tanya dulu kau. Tuhan Anda bisa lihat nggak? Anda Saudaraku, bisa lihat saudaraku, Tuhan Anda? saudaraku. Bisa, kan? Katanya Anda orang Makassar. Orang Makassar kok stupid? Kutanya samamu. Menurut Yesus, Tuhan pencipta alam semesta itu bisa dilihat oleh mata atau tidak? Tidak bisa dilihat lah. Tidak bisa dilihat. Terus kenapa kau tanya saya mana Tuhan? Lah iya makanya saya tanya. Anda kan ngotot dari tadi. Anda ngotot Lucu dari kan? tadi. Lucu. Anda tidak lihat Tuhan Anda. Anda tidak tahu di mana keberadaannya Tuhan Anda. Anda ngotot. Nah Bagaimana caranya? sekarang saya tanya, menurut Yesus, apakah Tuhan itu bisa dilihat? Jawaban Anda tidak bisa. Terus kenapa Anda tanya, saya di mana Tuhanmu? Sudah jelas-jelas Tuhan itu nggak bisa dilihat. Kau tanya lagi di mana Tuhanmu? Terus sekarang kenapa Anda memaksakan sesuatu hal yang Anda Karena tidak Yesus itu bisa dilihat, Cak Ayu. Berarti dia Aduh, bukan sorry, Tuhan. Tepuk tangan Tena kaman jo pemirsa. puna mikir ki kodong. Tena kaman jo puna mikir ki. Enjo kana. Orang sehat itu berpikir. Orang yang tidak berpikir itu orang gelo. Belum Orang tentu, Jawa bilang salah itu. topokoro. Salah itu. Cara Kok berpikir salah? Anda tidak. Kok tidak salah? relevan. Yesus Tidak relevan mengatakan cara Anda Yohanes berpikir. 5 nomor 37, Tuhan tidak bisa dilihat. Yesus bisa dilihat atau tidak? Enggak, saya tanya. Halo. Halo Sari Batang. Enggak, halo Sari Batang. Orang Sulawesi itu cerdas-cerdas, Bung, karena makannya coto, konro. Ini yang saat ini beda. Jangan-jangan Makassar Anda palsu ini. bertanya apa tadi? Anda bertanya Saya apa? tanya, menurut Yesus, Tuhan alam semesta ini tidak bisa dilihat. Yesus Anda bisa tanya dilihat saya. kagak? Saya tidak bisa melihat Yesus karena saya tidak ada pada zaman itu. Anda kan bertanya pada saya. Anda kan bertanya pada saya. Terus sekarang Anda mau jawab apa? Manusia palsu dia. Anda kan terlalu berbelit-belit juga. Jadi saya jawab Berarti sesuatu yang Anda konyol ingin itu. menyamakan Maria juga Tuhan karena nggak bisa Anda lihat sekarang. Saya Paulus tidak bisa juga lihat Tuhan sekarang. karena nggak bisa Anda Saya lihat tidak bisa sekarang. lihat. Gitu, gitu. Saya tidak bisa ngotot. Saya tidak bisa ngotot, saya tidak lihat. Sekarang Anda mau jawab apa? Sekarang Anda mau jawab apa? Nah, sekarang Anda mau jawab apa? Berarti setan juga adalah Tuhanmu karena kamu nggak bisa lihat gitu. La haula Anda lihat wala setan quwata illa billah. Anda lihat setan tak? Saudara. Aduh, Sari Yesus Batang. mengatakan Kurang kepada konyol kalau muridnya, kita berpikir. Anda sudah Tuhan yang dijelaskan mengutus tadi. dirinya itu tidak bisa dilihat. Dengan Sari Batang. kesimpulan akal, Yesus bukan Tuhan karena Yesus jangankan dilihat, ditampilin juga bisa. Ketepak, petak. Sakit Intinya paman. begini saudara. Berarti dia bukan Tuhan. Intinya begini Sari Batang. Oh Sari Batang. Intinya begini. Ya sudahlah. Kita tidak usah ngotot-ngototan. Saya intinya begini. Kita sudah percaya sepakat satu Tuhan. Ya sudahlah. Itu masalah mengenai ajaran itu terserah. Kristen dengan Kristen, Islam dengan kitabnya. Ya sudah. Oh iya. Untuk Oke. apa kita ngotot? Saya bantu Ki, saudara. Saya bantu Ya, Ki. Teman-teman itu Islam, saja.
Kasihan, jangan Anda Tidak usah. kemudian jajal teman kita ini pertanyaan tentang Tuhan. Dan dia sudah mengaku Tuhan itu satu. Meskipun Tuhannya ada Tuhan. 3, tapi janganlah itu ada yang mengatakan dijajal dengan 3. pertanyaan-pertanyaan karena malu nanti, kasihan. Ya, Bukan malu, anggap saja saudara. Loh, malu lah. Tadi teman-teman Tuhan dari satu. Kristen juga sudah jelaskan. Sudah Kan Tuhan dijelaskan itu tadi. satu. Tuhan itu kan satu. Betul? Anda tahu. Anda Nah, tahu sudah satu. pada Tuhan. saat Yesus mengatakan Tuhan itu satu, Yesus menunjukkan dirinya sebagai apa? Maksudnya? Kan Yesus berkata nih, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan. Nah, saat Yesus mengatakan Engkau satu-satunya Tuhan, Yesus di situ sebagai apa? Begini saya kasih gambaran saja Sumaya, asal Anda mau dengar saya kasih gambaran ya. Enggak, saya kasih gambaran dulu. Sekarang saya akan bertanya, Suma, ini saya kasih contoh saja ya. Di dalam satu kerajaan yang dipimpin oleh raja, dia mendengar bahwa lucu ini. satu Tepuk tangan dulu, daerahnya tepuk tangan. Bakal lucu ini, bakal lucu. Tepuk tangan dulu. Oke. Satu kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja, raja mendengar bahwa ada satu daerah terjadi kelaliman. Bagaimana cara raja? Dia harus turun menjadi masyarakat biasa. Sekarang saya mau tanya, pada saat dia turun ke masyarakat biasa, apakah dia mengakui bahwa dia raja? Sekarang Jawab. begini. Oke. Jangan dulu saya tanya, tidak usah berdalil dulu. Saya tanya, apakah dia Ya. mengaku dirinya sebagai raja? Iya, boleh dia mengaku sebagai budak, boleh dia mengaku sebagai tukang beca. Sama perumpamaan begitu. Itu Oke. contoh satu perumpamaan. Baik. Tuhan Sekarang turun, saya kemudian dia tanya, tidak mungkin mengakui dirinya Tuhan. ketika raja itu ketua raja, ketika raja itu ketua raja sebagai tukang beca di sana, apakah raja itu masih ada di Jakarta? Maksudnya? Nggak ngerti saya ini maksud bagaimana ini, Bu. Bagi-bagi. Kan udah aku bilang teman-teman, pasti endingnya ketawa kita kan? Endingnya. Pertanyaan diperjelas. Pertanyaan diperjelas. Ketika seorang raja yang duduk di Jakarta turun ke Toraja menjadi tukang beca, raja yang di Jakarta masih ada di sana atau sudah ada di Jelas, Toraja? dia tidak berada posisinya sebagai raja karena dia Oke. sudah turun. Ketika Yesus ada di bumi, Bapak di mana? Jelas tidak, dia ada di bumi. Anda sudah mengatakan ketika Yesus di bumi, kan dia turun ke bumi. Bagaimana sih? Dia kan turun ke bumi. Jadi ketika Yesus ada di bumi, di surga tak ada lagi Tuhan, di langit. Maksudnya? Udahlah kawan, udahlah. Udahlah. Sama aku aja bang. Jangan kau pernah bicara pakai bahasa saya sudah logat kasih Sulawesi perumpamaan, dengan saya saudara. kalau kau masih Kristen bang. Memalukan Saya orang sudah Sulawesi kasih bang, memalukan. Saya kasih perumpamaan. Biar sama aku aja, Bang. Saudara. Itu perumpamaan yang paling praktis. Udah. Ada air di Seorang belakang raja yang satu turun sendok, ke cebok aja masyarakat. dulu di situ, cebok. Dia tidak mau mengakui dirinya sebagai raja. Silakan sama aku Bang aja, Blender, silakan. Ya. Aduh. Dengar gini Bahar. Kau bicara analogi aja dari tadi, nggak tahu ayat kau. Sekarang ku tanya, kau percaya nggak Tuhan ini cuma satu? Saya nggak? Hei, Nggak ada suara kok, hening ya, nggak ada suara. hah? Ada diam semua ya? Nggak ada suara ini. otak kau tuh nggak ada suara? Nggak ada suara. Iya. Aduh. Nggak mau kau jawab. Saya turun Pertanyaan dulu aku. ya, nggak ada suara. Nggak ada suara Nggak saya mau dengar. kau. Pada hening ini. Woi Nggak ada Bangki, suara. aku nanya sama kau, aku bicara sama kau. Kau percaya nggak Tuhan itu satu? Monyet nggak berani bicara dia sama aku, kurang ajar. Kok, Turun kok, kau. kok nggak ada yang ngomong ya? Nggak ada suara, nggak ada yang ngomong ini. Itu kan kau bicara sama aku. Halo, ada yang Kalau nggak bicara kau turun kau. Sekali lagi ku tanya ada yang sama kau. ini, nggak ada yang bicara ini. Aku sekali lagi bicara sama kau. Ku tanya, kau percaya nggak Tuhan satu atau tidak? Woi Bangki. Semua ya, kok pada diam semua, nggak ada yang bicara ya? Takut kau bicara sama aku, monyet. Mati kau sama turun kau. Pura-pura gak denger dia Bang Blender. Mengajar. Teman-teman, kalau kita masih manusia palsu, jangan lalu ki naik di Komal disimak ribuan manusia pakai logat Makassar. Bikin malu orang Makassar, ya. Bungkus aja imanmu di tempat ibadah, jangan bawa ke ranah umum kayak gini, bikin malu orang Sulawesi. Bikin malu. Karena imanmu itu memang tak layak untuk dipublish. Karena anak TK aja menertawakan. Oke?
analogi raja turun jadi rakyat. Apakah masih mengaku rakyat? Kembalikan ke dia. Apakah di istana masih ada presiden? Ketika presiden jalan-jalan kemudian ke gorong-gorong, ternyata nggak ada. Ketika pencipta alam semesta turun ke bumi menurut iman kalian jadi manusia Yesus, apakah masih ada Tuhan di surga, di langit? Tak ada katanya. Berarti Tuhan total jadi manusia. Ya. Pada saat dia bayi, pada saat dia dewasa, siapa yang menjaga alam semesta ini? Gak malu? Gak malu? Malu dong. Jangan jadi naik, jangan ngomong-ngomong pakai bahasa Makassar segala macam. Nah, orang Makassar itu tidak ada yang bodoh. Orang Makassar itu pintar-pintar. Gak ada orang Makassar itu bodoh. Ya. Jadi kalau agama-agama aja, nggak usah dialek-dialek Makassar. Bikin malu orang. Bikin malu orang Makassar. Mana ada orang Makassar itu, apalagi pakai nama Bahar lagi. Mungkin namamu itu si Tince. Oh, ganti Bahar, biar kau dianggap orang sini. Tak boleh kau pakai-pakai begitu. Ya, orang Andi, orang Daeng itu Karaeng itu orang-orang cerdas. Nah, muncul-muncul. Parah kali lah. Dan kali jangan dinaikkan selama dia masih di tempatnya sekarang, jangan dinaikkan yang nama Bahar itu. Kecuali kalau dia sudah syahadat. Kalau sudah syahadat berarti udah pintar dia, udah naik level. Kalau masih kayak gitu, apa itulah Dompala Kardoba, Pak Blampets. Bikin malu saya. Lanjut. Baik, Bang Anci siapa ya? Ini Muslim apa Kristen? Bang Anci, nggak ada suara, turun. Siapa lagi? Siapa Ayo, dulu? teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Host Bang Zuma, Bang Blender, Bang warahmatullahi Arif. wabarakatuh. Mudah-mudahan sehat semua. Lanjut Bang Amin, Host. Amin, Bang amin. Dia. Amin Bang Dia. Akulah dia. Nah itu kasus Bang, kasus itu Bang. Jangan lanjut Bang. Aneh kan? Kita bertanya, yang menjawab Tuhan 3 kan dia, bukan kita. Orang kita bertanya. Ini lucu. Soal matematika 5 inilah. Jadi kalau berdiskusi sama orang nilainya rendah, ya ngotot-ngototan lah. Kayak gitu. 1 tambah 1 tambah 1. 1. Hah? Yesus Tuhan, Tuhan. Bapak Tuhan, Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Berapa jumlahnya? 18. Kan? Silakan. Selamat siang Bang Johan Rimba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Muslim, Bang. Alhamdulillah. Saya dari tadi nyimak dari bawah, Bang. Iya. Marganya mirip kayak teman saya Bang, si Tompul itu Bang. Oh iya, Ada, Bang. gue baru Iya, baru saya punya lihat temen itu. nyebelin banget namanya ada namanya marganya si Tompul Bang. Ada 2 berarti. Kalau si Tompul Islam semua. Cuma nggak semua setompul itu Islam, Bang. Keluarga bapak saya yang Kristen semua. Ada yang masuk ke saksi Yehova, Bang. Pak Ceh. Ceh. Ya, saya tinggal di Aceh, Bang. Aceh. Enggak, ini Pak Ceh di bawah nih. Oh, Pak Ceh. Pak Ceh. Pak Ceh. Pak Ceh. Pak Ceh. Aduh, aku kalau minta permintaan. Ya Bang, Abang Johan ada yang mau disampaikan lagi Bang? Kita nunggu Bang. Oh, Kristen-Kristen yang keras naik. Nggak ada yang saya mau sampaikan, Bang. Cuma saya ketawa aja dari tadi, Bang. Ngotin tadi muter-muter aja ditanya. Ya begitulah Bang. Jadi mau cuman kita bilang lagi Bang. Yang penting kita udah nilai kan. Kalau Begitulah. Bang Blender ini nggak asing, suaranya macam Bang Sapu Jagat ini. Oh enggak Bang. Beda Bang. Enggak, lain ya. Ya buat yang teman Kristen-Kristen, ayo kalian buktikan. Di sini dasarnya kayak tadi ngotot-ngototan. Kita ini satu Tuhan, sekali lagi ya. Teman-teman Kristen kalian, kita di dalam bernegara ini diberikan kebebasan dalam hal memilih negara agama.
ya kan? Tetapi berajaskan Pancasila sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Tuhan itu Esa Tunggal. Siapakah Tuhan yang satu itu pencipta langit dan bumi? Apakah Tuhannya Kristen atau Tuhannya Islam? Di sini kita cari, kita buktikan. Ketika kita salah menuhankan, maka tempatnya neraka kekal selamanya. Oh, itulah. Jadi di sini kita mengajak kebaikan. Jangan ada tendensi kebencian kalian terhadap kami. Kebaikan. Kita kan semua mau masuk surga. Seandainya Tuhannya Kristen benar, kami yang Islam tidak mengimani Tuhan Kristen, maka tempat kami neraka kekal selamanya. Sebaliknya juga gitu. Seandainya Tuhannya Islam yang benar, kalian tidak mengimanin, maka neraka kekal selamanya. Itu mencari satu Tuhan. Jangan ada unsur kebencian. Paham, Ten? Oke, Babir, babi apa sih? Apa namanya ini? Babin. Aduh, aku kalau di atas nih diem aja, cuman lah minta permintaan. Babin. Turun. Aduh, aku kadang mesti lembut sampai halo Babin gitu-gitu. Hah? Babin, selamat siang. Babi. Panggil namanya pun ribet kali, Babin, babi. Jadi semana lah. Namanya ribet kali. Ya. Silakan. Cari yang lain aja, cari yang lain. Johan, Pak Johan. Tadi lagi nih mah. Oh, ini yang tadi nih. Aduh, Iya, Bang. Ini gambarnya kok gambar Batak. Sepananya mau Batak aja bawa ini. Ya, yang Kristen silakan naik. Ayo kita buktikan. Jangan ada kalian kebencian. Tadi udah jelas ya. Gak ada, pintarlah sedikit. Kalau tiga Tuhannya tiga, satu. Ini kok nggak ada aja. Tuhan satu dibilang tiga. Macet lah pokoknya. Kalau udah bahas Tuhan, mogok. Tapi kalau bahasa ajaran, lantam kali mulutnya. Kalau bahasa ajaran, kalau bahas Tuhan, mogok, ngeng. Silakan Bang Blender di filter itu siapa aja yang mau yang kira-kira agak keras gitu, katanya tuh yang agak nakal gitu. Mana ini? Mana nih? Nggak ada yang mau naik. Nggak ada yang berani nih, Masya Allah. Aduh. Nah ini Komatsu. Selamat siang Komatsu. Ya, selamat siang. Muslim Kristen? Kristen. Ini kalian ini ada otak nggak semua kalian ini? Ada otak anjing semua kepala kalian ini. Mau lagi gimana? Kau kenapa naik salam dulu? Naik kau salam dulu. Apa salam sama anjing kayak kalian semua di sini? Terus kau kira kau apa? Ada Ngaca nggak dulu otak kau. kalian di situ gitu? Naik kejang-kejang dia. Jangan gini. Kalian kan nggak ada otak di situ. Jadi kau bahasa sama orang. Akan kalian urus bodoh. Anjing. Waduh. Kenapa kau? Kau ini kenapa? Hah? Ya kalian yang kenapa? Kau mau bahas apa? Kau mau bahas apa di sini? Kalau mau maki-maki cari tempat lain aja. Di sini bukan tempatnya. Ini memang perlu dimaki-makinya kalian semua. Oh, ada pawang ini. Coba gimana nih, Bang Blender nih. Waduh, Bang Blender ini bagian Bang Blender. Monyet, binatang. Apa kau anjing? Binatang. Apa kau Blender babi? Dengar kau, babi. Kimak kau. Dengar kau. Anjing kau. Kalau kau Apa tidak kau mau anjing? dicampurin Kimak agama kau. kau, dengar Anjing kau kau. binatang. Anjing Babi kau, kau. anjing. Diam kau Kimak babi. kau. Kimak kau, monyet Anjing kau. kau. Anjing kau, pencuri kau. Kau kok kami lebih bisa lagi brutal terhadap kalian. Tahu kalian monyet? Karena kalian mencuri istilah-istilah Al-Quran. Kurang ajar kalian. Tapi kami nggak mau brutal. Kok kau pula yang brutal kau, maling kau, pencuri kau, atau diri kau. Tahu kau? Lebih brutal, bisa kami brutal sama kalian, bisa kali pun. Tapi kami nggak mau itu. Sekarang kau buktikan kepada kami istilah-istilah di Al-Quran kalian ambil di kitab kalian monyet. Injil, malaikat, Roh Kudus, Allah. Semua dari mana? Al-Quran. Maling kalian, nggak tahu diri kalian. Kalau mau brutal bisa kami brutal. Pengajar kau. Diikat dulu bang, diikat dulu. Habis itu dimaki, ikat dulu, ikat. Babi ini memang maki-maki pula. Dan sampai dia kabur, diikat dulu. Kurang ajar kau memang. Mau brutal kami bisa lebih brutal lagi kalian. Kau tahu kau. Coba kau buktikan sekarang. Hah?
Injil Allah, kau buktikan monyet, kurang ajar binatang babi, kau buktikan itu. Malaikat dari bahasa apa tuh? Hah? Dari mana itu? Kamu kayak gitu kok. Gak ada otak kau yang ada. Babi kau, buktikan monyet. Jangan kau keluar sini. Kau buktikan, babi kau anjing. Kimak kau. Binatang kimak kau. Keluarga kau kimak memang. Babi kau, lonte kau, anjing, binatang kimak Otakmu babi. yang lonte bodoh. Otak kau yang bodoh kau, maling kurang ajar. Pencuri kau, nggak tahu diri kau. Kau pula lagi mau marah-marah kau. Nabi kami kau tuhankan, monyet. Nabi kami, Nabi Isa. Yang Yesus itu nabi kami, binatang. Nggak tahu diri kau. Nabi kami kau ambil, kau curi, kau fitnah, kau tuhankan. Yesus nabi kami, babi. Kau pula mau brutal, bisa kami brutal, tapi kami nggak mau kayak gitu. Kau pula sosok mau brutal sama kami. Gak tahu diri kau. Kita buktikan. Brutal siapa nak? Kita buktikan yuk. Kita buktikan monyet. Kita buktikan Yesus Nabi Isa sama ayo. Babi. Nggak ada otak kau yang ada. Kita buktikan. Kau masuk celanamu naikin dulu, celanamu naikin. Celanamu naikin dulu. Ya. Lanjut Bab, lanjut. Benerin celanamu. Ya, lanjut. Banyak kali cerita. Kita buktikan ya. Nabi Isa itu. Anjing kau. Kau anjing. Diam kau bodat. Babi eyang. Kau yang bodat, babi kau. Babi kau, binatang kau, anjing. Mau brutal pula kau. Kau pikirnya macam udah hebat kali kau, macam udah keras sekali kau monyet. Macam udah keras sekali kau tengok. Ngamuk-ngamuk. Masih lembek dia, masih lembek. Manusia plastik. Lanjut. Enggak aja. Nggak bisa, kami bisa lebih brutal di sini. Seharusnya kami yang brutal. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan bang, saya nyimak aja dulu. Oke, siap. Terima kasih bang. Ya, kalau cuma ngomong kotor semua orang pun bisa ya, Ten. Gampang itu. Ya, otak pakai otak. Lanjut Bang Blender. Iya. Saya bagian baptis aja bang. Nanti kalau misalnya ada loyo, lu mulai kayak tadi aku siram langsung ke bak. Nah ini tolong saya nih, punya disadarkan persiapan nih, ketuban Bang kuda banyak. Ini lagi. Kau lagi, menghujat kau lagi. Ya. Ini kayak gini-gini lah. Kau tadi yang menghujat karakter, nggak ada. Karakter kalian nggak beres semuanya memang. Ajaran kasih pukimak kalian memang. Taunya ngatas maki-maki. Nggak bisa. Kita buktikan. Apa kau? Kayak mulut perempuan Mulut kau tuh kayak perempuan babi. Apa kau? Itu? Memang iyalah. Kau kan babi. Kalian kan babi memang. Kan binatang kalian. Yang keluar dari mulutmu binatang semua. Berarti kamu lahir dari kau lah binatang. Menurut kitabmu kau binatang, bodoh. Kau domba. Ya? Domba itu binatang nggak? Udah. Kau mau diskusi kemari? Mau baik-baik kau diskusi. Jangan kau menghujat ya. Hah? Kawan bisa congor sah, omongan tidak bisa dipegang, omongan tidak bisa silakan. dipegang. Kalau kau mau diskusi baik-baik silakan kau diskusi sama Juma. Kamu bilang Yesus nabimu kan? Ayo kita buktikan. Gila kau kan? Ayo kita buktikan, ayo kita buktikan. Nah, jangan asal ngomong. Udah, ayo kita buktikan. Diam kau dulu. Agak sedikit. Itu Yesus adalah Nabi Isa kami. Ayo kita buktikan. Kau bilang nabimu Yesus, tapi diam kau, kita buktikan. Ayo kita buktikan. Udah diam kau dulu, diam kita buktikan. Sekarang aku tanya. Nggak bisa dipegang. Ayo diamlah kau monyet. Kau diam, woi bangke, kau diam dulu. Omong panasan kosong. Kau bilang nabimu Yesus. Ayo kita buktikan. Ini bodoh-bodoh kali. Kau juga Yesus. Udah diam kau, diam kau sebentar, oke? Makanya. Nah, diam kau monyet, kita buktikan. Woi binatang. Woi, kau bisa nggak diskusi? Bisa nggak kau diskusi? Bisa nggak kau diskusi bangke? Monyet, nggak tahu diri, maling, pencuri, kurang ajar. Kalian kan suka membohongi umat kalian supaya kalian dapat uang, transferan, kiriman barang, gitu kan? Kurang ajar, babi, binatang, anjing, mati kau, bodoh, kurang ajar kau. Gak ada yang beres. Ini, aduh, buat naik tensi aja, gak ada yang beres lah. Naik diskusi, ayo kita buktikan. Ketika kau bertanya, enak aja kau bilang Yesus dan Isa sama, ayo kita buktikan. Kok kalian tantum kayak itu? Aku berani ngomong kayak gitu, berarti berani membuktikan. Nah sekarang, ayo. Kok kalian ngoceh aja macam perempuan kalian memang. Kerok aja kalian, bodat kalian memang. Gak bisa, kalau itu kami mau brutal. Tapi kami gak mau ke situ. Islam itu rahmatan lil alamin. Tapi kalau disenggol, jangan coba-coba disenggol. Jangan, kalau mau diskusi baik-baik ayo. Jangan menghujat. Kalau mau diskusi ayo kita layanin baik-baik di sini. Tapi kalau udah menghujat sekali kalian, nggak bisa dibuktikan, lucu kalian nih. Kalau nggak sur cabut.
Nggak beres semua otak kalian. Kebanyakan makan babi kalian. Kurang-kurangin makan babi tuh. Makanya bodoh kali kalian. Maling ya kan? Coba maling. Ditanya, Oten, kau nggak mau menyamakan Isa Al-Masih sama? Kutanya sama kau. Setiap bulan 5 itu, kau merayakan apa, Jeng? Hah? Oh, itu Paskah Yesus Kristus. Dari mana kau tahu itu hari Paskah? Hah? Dari mana kau tahu kenaikan Yesus Kristus? Dari mana kau tahu? Bingung? Bingung jawabnya. Nah, jadi dari mana kau tahu itu semuanya? Dari kalender. Nggak mau jujur. Dari kalender. Jujur dari kalender. Di kalender itu tulis apa? Hah? Dari aku SD, dari aku SD, aku selalu membaca di kalender bulan 5 tuh kenaikan Isa Al-Masih. Itu yang aku baca. Aku pikir pun Isa Al-Masih ini nama tuannya orang Kristen. Isa Al-Masih, kenaikan Isa Al-Masih. Jujur aja, dari mana kau tahu? Dari kalender. Kalender itu tulis apa? Isa Al-Masih. Nggak mau menyamakan, tapi tertulis Isa Al-Masih, kalian rayakan kan bodat. Nggak tahu diri. Dari mana nyambungnya? Kalau di kitab kalian ada Isa Al-Masih, hah? Di mana itu nyambungnya? Belum lagi gereja Isa Al-Masih. Kan nggak tahu diri kalian, maling, kalian pencuri kalian. Kalian pula sosok brutal. Kami lebih brutal lagi. Kalian pakai nama Isa Al-Masih. Kalau kenaikan Yesus Kristus boleh, silahkan. Ini dari SD nggak pernah berganti. Isa Al-Masih terus puluhan tahun. Kalau kalian memang merasa nggak mau disamakan Yesus dan Isa, kenapa kalian rayakan? Hah? Kenapa di bulan 5 itu wafat Isa Al-Masih, kenaikan Isa Al-Masih, kalian merayakan? Dari mana kalian tahu acara itu? Dari kalender. Mana datanya kenaikan? Nggak ada. Nggak ada sama sekali. Dari kalender kalian tahu. Di kalender tertulis apa? Kenaikan Isa Al-Masih. Kan munafik. Pakai nama-nama nabi kami. Merayakan Yesus, kan binatang itu. Atau diri itu kalau mau brutal kami, tapi nggak ke situ. Kami mau, ayo, kita ini satu Tuhan sebenarnya. Satu Tuhan, satu keturunan, satu kitab. Ayo, cuma di Al-Quran, maka celakalah orang-orang yang sengaja merubah kitab-kitab sebelumnya, menjadikan 1 dan 2 Tuhan. Itu makanya menjadi 3 Tuhan. Ayo kita gali, kita uji di sini. Kok kalian ngamuk-ngamuk? Kalau nggak senang ya udah. Toh kalian juga yang merasakan. Surga neraka kalian yang merasakan. Apa untungnya sama kami? Kalian yang menikmatin. Nggak aja. Cambuk juga kalian nanti. Mati kalian. Naik ngamuk-ngamuk, maki-maki. Kalau perkara maki-maki, aku jagonya maki, biar tahu kau. Bah, paling senang kali aku maki. Bah, senang kali. Kalau mau maki-makian kau sama aku, salah orang kau. Kalau mau maki-makian, 30 akunku, 30. 1 tumbang, 1000 tumbang. Kalau perkara maki-makian ya coba. Nggak usah maki-maki kau kemari. Tanya, baik-baik diskusi. Ayo kita bahas. Jangan maki-maki. Kadang-kadang ajaran kasih, mana ajaran kasih kalian itu? Kalau kayak gitu naiknya maki-maki, mana? Mana ajaran kasih? Akunya asal ditanya, apa ajaran yang kau ikutin? Kasihilah sesama manusia, tapi maki-maki. Apa kasih kayak gitu? Kasih kepala otak kau itu? Kasih kayak gitu, ngarang aja. Santun sedikit kenapa? Kok marah dia? Kalau nggak bisa membuktikan, ya udah, buktikan sini ayo. Buktikan kepada kami di mana salahnya Islam. Itu aja. Kalau nggak bisa kalian buktikan, jangan ngamuk-ngamuk. Pengajar kalian. Itu di siapa Bang Modender? Ntar lah makan apa lu? Makan jengkol aku sebentar. Naik tensi kuda. Assalamualaikum Pak Wiro, apa kabar? Waalaikumsalam Bang Dia, Bang Blenda, ada Guru Zuma, Bang Moto, sama Bang Arif ya. Siap. Pak Zul sama Bang Dia. Sehat-sehat semua. Alhamdulillah. Ya. Pak Zul sama Bang Dia. Itu dapat salam dari Bang Tolib. Oh iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dapat itu. Iya, meninggal kemarin. Hah? Iya. Oh, Bang Dia belum tahu malah. Oh, belum tahu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'in. Semoga yang terbaik, Udah amal ke rumah ibadahnya sakit, diterima. terus pulang di rumah malah ininya. Meninggalnya di rumah, tapi ya beliau orang baik ya. Kita doakan lah. Amin. Santun ya. Amin ya.
sempat berapa hari ya, 5 hari kalau nggak salah di rumah sakit, habis itu pulang, udah baikan, pulang, nah pas di rumah malah meninggalnya di rumah. Bang dia lagi di Jakarta ini. Iya bang, ketemuan. Oh, ayolah main ke rumah. Bang Moto kapan? Belum, Sampai Bang Moto udah punya Komal, dia repot ya. Udah jadi artis Bang cuma Moto. buat publish api doang, acara api. Ya tidak bisa, kalau sudah sekali buka nggak boleh tutup. Kita yang enak ya, Bang dia ya. Kalau nggak punya Komal kan kita bisa kemana-mana. Nah, aku ngasih tahu aja, Bang Moto, aku ngasih tahu sama sebelahku, nomor belum ganti. Siap. Belum ganti, mana ada yang ganti? Nggak ada. Camat Golgota, wah ini Muslim kayaknya ya. Camat Golgota, selamat siang. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini monyet yang naik nih bawah nih. Nah, ini penghujat nih. Bisa nggak saya biar ke mulut SWT itu? Kan penghujat kan, betul kan? Betul. Baru aku bilang, ya kan? Baru dibilang penghujat kan, begitulah karakter Kristen semua. Begitu, nggak ada yang mendedukasi. Beres semua mulut kalian memang. Pak Kiyomoto. Iya bang. Halo? Iya bang. Ada Bang Zuma bisa bertanya apa Pak Kiyomoto? Saya bertanya Bang Zuma boleh kah? Silakan. Kalau beliau masih monitor, monggo silakan ditanyakan. Oh iya. Assalamualaikum Bang Zuma. Mungkin lagi jauh dari perangkat beliau. Ya mungkin ini aja Pak, saya mungkin nitip pertanyaan aja mengenai kisah para Rasul 25:19 itu apa Pak? Di situ dikatakan tetapi mereka hanya berselisih paham dengan dia tentang soal-soal agama dan tentang seorang bernama Yesus yang sudah mati. Sedangkan Paulus katakan bahwa dia masih hidup. Itu kayak paralel di Anisa yang wa makotalu wa masolabu itu bisa diterangin nggak Pak? Saya karena malas juga tanya sama ini konten masalah kisah para rasul ini. Karena ini biar dulu, jangan monolog dulu, nanti kita khawatir untuk mentafsirkan dulu tafsiran yang ada gitu untuk mereka. Jadi kalau kita sih lebih concern ke ya udah Anisa itu memang udah menolak bahwa Isa itu tidak dibunuh maupun tidak disalib. Kita clear sampai sana gitu kan? Iya benar, itu kan kerangka berpikir kita di situ dulu kan Pak. Maksud saya tuh di kisah para Rasul 29:15 nih 19 ini apakah itu Pak, saya mau minta dari Bang Zumanya bagaimana itu. Tapi kalau misalnya kesannya menolak ya nggak apa-apa Pak, saya turun aja Pak. Saya minta agama aja. Ya Abang. Terima kasih Abang ya. Iya Pak, ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bromoto, ada yang penting itu mungkin yang bagian hukum nanti cek akun Gurunda_Nathan. Itu kayaknya dia baru buka Komal terus monolog gitu. Oke, siap. Gurunda_Nathan. Saya baru lihat tadi pagi sih. Iya Pak Jul. Baik. Diinfokannya Bang. Siap, makasih Pak Jul. Assalamualaikum atau selamat siang Mas. Ngomong opo Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, yang komen-komen di bawah tadi ada yang mau mualaf itu Bang. Kalau bisa dinaikkan atas nama akun Kem0390. Tadi dia minta naik katanya mau mualaf. Oh silakan. Kalau bisa dinaikkan Bang. Ada nggak? Di sini nggak ada. Yang mau mualaf di multi kawan-kawan saudara-saudara. Atas nama Kem0390 tadi saya baca itu tadi. Saya perhatikan komen-komen semua. Dibantu kawan-kawan ya di moderator kalau bisa dijamak itu. Kem0390 saya mau mualaf katanya tadi. Silakan naik yang mau mualaf. Ya silakan naik, dari tadi belum ada sih, saya lihat juga. Belum ada kan ya Bang dia ya tadi ya? Belum. Tadi ada yang komen-komen. Makanya kalau terkadang dia kayak gitu bukannya saya suzon bukan, tapi saya mau mualaf cuma kayak gitu doang, tapi akunnya itu nggak bisa dijambak, dia pun nggak ngajukan permintaan gitu. Itu yang kita bingung, jadi kita tuh di atas rusuh dengan yang di bawah gitu loh. Iya. Oke, itu aja, makasih host. Assalamualaikum. Turunin host. Coba mungkin gini, kawan-kawan yang di bawah typingnya diberhentikan dulu. Terus yang mau mualaf biar dia bisa typing dan nggak ke
tertiban gitu maksudnya. Coba stop dulu typingnya, biarkan yang mau mualaf nanti dia typing, gitu ya kawan-kawan ya. Izin. Jadi khawatirnya malah kita nanti yang di atas dengan yang di bawah sama saudara muslim jadi gaduh gitu kan. Betul. Tamakan dulu yang mau syahadat, ayo itu. Nah, kita kan mana orangnya, kita juga nggak paham, minta permintaan juga enggak gitu kan. Jadinya kita tuh yang di atas tuh merasa ke pressure dengan yang di bawah, seolah-olah nggak ada tanggapan gitu. Kayak kemarin juga tuh kan kayak gitu, seperti itu Bang siapa Marcelino ya kalau nggak salah gitu kan, kayak seperti itu abang-abangku. Ya udah saya mungkin itu aja Bang. Saya izin turun dulu biar kursinya bisa dipakai sama yang lebih. Masih 3 Bang, masih 3 itu. Masih 3 masih banyak aman ya. Santai aja. Iya. Yang mau menghujat semua nih, mau menghujat. Mau naik mau menghujat semua. Ada mau beres. Siksa dulu aja Bang Blender, jangan suruh turun dulu tapi siksa dulu baru turunin. Iya, mau menghujat aja. Iya. Kalau menghujat ayo sama aku menghujat, ayo hujat-hujatan kita yuk. Menghujat. Kadang-kadang nggak ada beres kalian memang. Ya menghujat aja. Kalau nggak menghujat nggak enak. Ada yang kurang rasanya kalau nggak menghujat. Kan buat malu aja kalian kayak gitu. Islam Kristen apa kayak gitu ajaran kasih. Kalau nggak menghujat ada yang kurang gitu loh. Kalau nggak menghujat tuh macam ada yang macam apa ya kalau nggak menghujat. Nggak enak rasanya kalau nggak menghujat. Kan aneh. Banyak kali masalah kalian memang ya. Orang-orang penghujat tuh punya masalah itu. Secara psikologis punya masalah itu. Banyak kali masalahnya itu. Punya masalah itu. Namanya sebut saja aku. Apalah namanya gini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Saya hanya mau menanyakan Bang Blender, mungkin kalau Bang Zuma tidak monitor, saya ingin menanyakan satu hal Bang. Begini Bang ya, ada teman saya, tadinya dia itu seorang Muslim, dan kebetulan kemarin tuh dia bekerja di Medan. Di sana itu mungkin dia tuh terkena doktrin gitu ya Bang. Akhirnya dia di sana itu dibaptis. Nah, setelah dia berkomunikasi dengan saya, akhirnya saya sering share YouTube-nya Bang Zuma, TikTok-nya Bang Zuma ke dia. Akhirnya dia itu sekarang pingin kembali ke Islam. Itu hukumnya gimana Bang? Apa bisa? Itu yang dia tanyakan gitu loh Bang. Mohon pencerahannya Bang Blender atau Bang Zuma. Oh itu Ustadz lah, Ustadz. Kalau saya beda kelasnya Ustadz itu. Nggak apa-apa. Kalau memang dia pernah murtad tapi mau balik lagi ke Islam nggak apa-apa. Oh itu Hanya bisa. kemudian Soalnya yang jangan diragukan dia tuh takut tidak bisa katanya gitu loh Bang. Makanya saya cari tahu gitu. Nggak apa-apa. Asalkan jangan diulang-ulang. Bisa. Tapi harus disahadapkan lagi gitu kalau dia lagi dan kemudian kewajiban yang dulu pernah ditinggal itu diganti. Misalnya seperti ibadah sholat gitu kan, ibadah wajib itu harus diganti. Jadi misalnya untuk disahadapkan dia saja dia masuk komal nanti malam itu bisa nggak Bang? Nggak apa-apa, silakan masuk ke komalnya Bang Mutu, nggak apa-apa di sini nggak apa-apa. Oh, oke Bang, makasih ya Bang pencerahannya ya Bang. Kalau bisa sekarang ya monggo silakan. Orangnya lagi kerja Bang, nanti malam insya Allah. Nggak apa-apa. Insya Allah nanti malam ya Bang ya. Insya Allah saya bawa dia ke sini biar dia tambah jelas aja dari Pak Ustadz gitu. Iya. Cewek cowok. Di follow dulu ya akunnya Bang Kirismoto ini, akunnya yang punya host, yang punya komal di follow. Iya dia cewek Bang, dia cewek Bang. Kebetulan dia seorang janda. Janda. Blender. Ya nanti saya infokan sama dia. Dia akan komal ya Bang. Iya. Jangan ragu kalau mau taubat ya Kak. Jadi siapa saja yang sudah menjadi murtad ingin kembali lagi kepada ajaran Tuhan yang lurus, yang benar, ya jangan ragu-ragu. Allah itu Maha Pengampun, menerima taubat semuanya. Sebenarnya udah 5 bulan loh Bang. Bukan berarti saya membujuk, tapi saya terus gitu kasih masukan dengan saya menge-share gitu YouTube-nya Bang Zuma, TikTok-nya Bang Zuma. Itu saya share semua gitu ke dia. Jadi saya suruh pelajari dulu. Dan akhirnya semalam dia ngambil keputusan untuk ini gitu. Kenapa dia ngambil keputusan untuk Islam lagi? Kenapa? Alasannya?
karena dia udah belajar banyak dari TikToknya Bang Zuma, dari YouTube yang saya share ke dia gitu. Iya. Masuk akal, pikirnya masuk akal ya. Iya, yang dia ragukan itu hanya apa bisa saya kembali lagi makhluk iklan itu saja gitu. Bisa. Oke Bang, oke Yang penting makasih janda ya, Bang kan? Blender Bisa ya. yang penting janda kan? Janda yang penting kan? Bang Blender ya udah, makasih banyak ya Bang Moto, Iya. Bang Blender, Pak Ustadz, Bang Wiro, makasih banyak. Saya izin ya. Iya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita janjian dulu lah. Bang Blender. Kalau Bang kalau Blender 20 ke bawah nanti bagiannya Blender. 20 ke atas bagian aku. Kita 50 terekam ke atas bagian umur berapa kita terekam? Enggak usah, kita enggak usah tahu dulu umurnya. Pokoknya kita janjian dulu. 20 ke bawah Bang Blender. Bukan Bang 20 Wiro, ke atas ini saya. ini masalahnya udah dapat izin, udah aman belum nih Bang Blender? Selalu lah bini lagi belum. Kemarin masih waspada ya kan? Langsung mute. Justru yang lawannya lagi ngomong itu. Kejadian udah bolak-balik itu masalahnya, kena lempar lah apalah kemarin itu kan bunyi bini lagi keluar aman ini. Aku pernah dengar panci melayang waktu itu Bang. Gimana itu? Gagang sapu dari belakang. itu pendekar perempuan. Metik tuh menggatal kok ya, ketepak kata gagang sapu tuh. Aduh, Tapi mati. kadang 3 hari dia nggak muncul kalau sudah ribut tuh. Nah kita nggak lama. Oh dia cerita lah sedikit. Aduh. Jomblo ini sekarang Bang, jomblo. Jomblo sekarang. Hai, yang benar. Aku masih punya nomor teleponnya loh. Jangan. Udah Aku beda WA Bang. nanti. Udah beda Bang, udah Jomblo, beda. Pak. Serius. Udah Terus beda. ya? Iya. Ini Bang Blender aja nih, Bang Blender. Blender aja lah ya. Iya. Ini masalahnya yang suka sama aku oten-oten. Nah, gimana tuh? Aku juga bingung. Kok para wanita oten yang banyak suka sama aku. Aku juga bingung. Sekarang itu lagi mereka lagi jalankan pakai politik asmara. Jadi cewek-cewek ini ngerasa lah, apalagi cowoknya ganteng pula kan, dideketin. Kurasa terus itu ya dijadiin dalilnya. separoh, ya, kan mau nggak mau kan? Kurasa dalil Iya, begitu mereka itu. Sekarang ini yang lagi banyak begitu. Nah, nih Bang Blender ini nih. Iya. Ini Bang Hen Bancai ini bukan, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini aku bilang kita tuh Blender ini kalau dia ndak on 2 hari 3 hari, itu berarti kening dia kena panci itu kening dia. Sapu Lalu dia Bang bilang, katanya. aku kena ban. Sapu. Dia bilang gini, akunku kena ban, dia bilang akunku kena ban. Itu dah kunci dah tahu semua lah gitu. Tapi gini Blender, apa oten-oten tu kan datang temperamen kan tiba-tiba nak ngamuk tu, dia tu ketularan Yahudi gondrong tu di versi Biblos. Aku bilang versi Biblos tu kan, aku kadang-kadang ketularan gak tu dengan cara ngomongnya Yahudi gondrong tu yang temperamen tu, ya kan, ngamuk ngutuk pohon ara, apalagi orang baik-baik orang gila ya. Ya orang gila ya kan, naik ngamuk-ngamuk ya kan, aneh. Iya. Dia ketularan Yahudi di versi Biblos ya, di versi Biblos. Nah, aku kadang-kadang ketularan enggak dia. Orang baik-baik datang, perempuan baik-baik datang dibilang dia anjing. Maka congor mereka itu nyebut anjing, babi, macam lah sebutnya kan. Ular bludak, ini gitu aja. Jadi ketularan tuh maklum lah kita kan. Karena orang tuh pun pernah gila kan. Orang itu menurut Biblos ya, menurut versi Biblos itu dia itu pernah gila gitu. Maklum lah kita kalau orang udah pernah gila. Kan gitu. Makanya salah orang dia. Kalau maki-maki, paling senang kali aku urusan maki-memaki nih. Salah orang. Jadi ketularan sama dia ya? Ketularan sama dia. Aneh, naik-naik, maki-maki, marah-marah apa? Kan kita bisa lebih brutal sebenarnya. Sebenarnya kita yang brutal seharusnya. Ya kan? Ngomong-ngomong waktu kau nanya janda-janda tadi, bini kau tak ada samping kau tak ada? Nggak ada, aman, selalu lah. Lemah je sore kau ni, tak garang.
itu gini loh bang, dia kan mau mencari Islam bang, ya kan, berarti butuh bimbingan seorang laki-laki ya, begitu itunya. Iya, iya. Ya kan, iya, jangan sampai dia tersesat, kan nggak ada salahnya, itu pun kalau mau. Ketika kau bilang muka petak, muka segi empat gimana kau cerita? Ya siapa tadi Rasmi yang ngomong? Hah? Oh gitu. Oten itu mukanya peor-peor petak-petak karena tekan batin. Kristen sendiri yang ngomong loh, bukan aku. Ya, yang perempuan istri-istri katanya Yesus Tuhannya buka salon pula tuh. Jadi dipercantik sama Tuhan. Caranya apa? Buka salon. Tuhannya buka salon. Aneh. Itu Kristen sendiri karena memang kejadian, memang fakta selama ini yang kita lihat. Banyak kali istri-istri Kristen itu tertekan batin. Gara-gara sih dipukulin aja sama suaminya, dipukulin, dihajar. Apa? Gimana hukum kasih orang tuh? Itu fakta. Sekarang tengok kan? Gini, dia tuh balik dari lapak tua, Nah iyalah, iya. Tahu kali aku, walah. Tahu kali. Masalahnya mereka selalu mengklaim, oh Islam itu agama tukang kawin. Artinya apa yang mereka sampaikan ketampol ke mereka sendiri. Itu selama ini framing orang itu ke kita kan. Makanya jangan coba-coba framing. Jangan coba-coba kau menghakimi kalau tidak mau dihakimi. Itu aja. Yesus juga mengatakan gitu. Oten, jangan kau menghakimi. Karena orang ini cuma dengar dari congor orang, fitnah aja. Ketika kita bukti nggak bisa jawab. Taunya fitnah aja. Iyalah, aku nak salam dulu. Nggak bisa buktikan. Aku belum salam dulu, 1000 orang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1000 orang lebih. Waalaikumsalam. Ini cross motor ni dah lama tak ada tu. Aku fikir kau dah lama tak ada cross motor. Aku fikir kau dah balik ke rumah bapak. Belum ya rupanya. Masih panjang umur. Belum. Ya, syukurlah aku fikir. Itu satu lagi ni. Ya, sableng ni juga ni, kedua ni. Lupa masih ada semua ya, alhamdulillah. Kenapa turun? Rizik kenapa turun? Ada Pak Haji. Mana dia nak tu sini balak 6 ya. semua. Oten tu. Di atasnya balak 6 semua, mana dia sanggup? Okey, lanjutlah aku turun ya. Aku nak dulu. Yuk, makasih kawan-kawan semua ya. Ya. Untuk semua di bawah di Sultan Istiqomah semua Bang ya. Yuk, sama-sama yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingatkan blender ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingatan janda bang, janda. Abang ini mau janda juga kayaknya, makanya ingat. Kalau sudah kayak gini, nggak ada yang berani nih. Naunya mujad. Kalau enggak, di komal-komal kecil, tahapan narasinya. Ini pengecut-pengecut Oten nih. Darni, naik Darni. Oh Darni, naik. Perempuan-perempuan Kristen banyak dipukuli sekarang nih. Banyak kali dipukulin. Kami sebagai manusia ya, berkeluargaan Indonesia sangat prihatin dengan kondisi wanita-wanita Kristen yang berumah tangga saat ini. Kami menjalankan hukum kasih terhadap sesama manusia. Bagaimana ini solusinya? Hei, ekonomi sekarang sedang tidak baik-baik saja. Terjadi keributan di dalam rumah tangga akibatnya karena ekonomi. Laki baru pulang minum, mabuk, istri minta duit untuk kebutuhan anak. Gak ada duit, begado, dihajar. Kuping lepas 1, lubang hidung 3, mata jadi 3. Cuman itu? Lubang hidung 3. Gimana itu? Ini peduli kami. Walaupun berbeda iman, tapi kami peduli, itu manusia. Dibiarkan habis dihajar. Mana hukum kasih kalian? Naik udar nih, kau sebagai wanita. Mana emansipasi kau? Takut, cemen. Berani. Taunya keluar. Tengok ya teman-teman ya, pengecut semua teman-teman ini, pengecut. Jadi kalau mereka dengar keluar di sana nih Komal, nggak usah kita dengar, nggak urus bilang, nggak penting kali itu omongan kau, bacot kau bilang, itu aja. Nggak penting, nggak ngaruh sama kami. Mau kau sampaikan tentang Islam apa segala macam, nggak ngaruh. Nggak ngaruh sama kami itu. Mati kau, cakap kau sendiri, bodoh bilang. Ayo, kalau nggak berani kau buktikan di sini. Sampaikan. Kalau nggak berani berarti kau bacot. Banyak congor kau. Nggak bisa buktikan. Tanya, ayo kita buktikan di sini. Takut. Tapi kalau di depannya keluar, menghujat Islam. Giliran dihujat balik nggak terima. Giliran menghujat cepat kali kalian menghujat. Wah, semangat kali kalau menghujat Islam.
Nggak akan kalian dapatkan, nggak bisa kalian cari kesalahan Al-Quran, kalian pijak Al-Quran itu. Udah nggak dapat lagi kesalahan Al-Quran, kalian pijak, kalian dukung. Itulah kerja kalian. Kami giliran menghujat nggak terima, congor kalian kemana-mana fitnahnya. Wah itulah Islam, wah memfitnah aja kerja kalian. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cak, apa kabar Cak? Alhamdulillah. Lanjut. Bang Dia, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Tambah lautan nggak mau naik. Wah, sudah. Ustaz, coba bisa mungkinkan Ustaz, Ustaz Tata, Ustaz jelaskan tentang hubungan berumah tangga di dalam keislaman. Katanya ada juga main pukul atau gimana. Bisa Ustaz jelaskan dari keislaman? Dalam Islam. Ya. Tentang apa perempuan? Tentang hubungan berumah tangga, artinya kan tentang perceraian, bisa bercerai gitu. Iya. Kalau dalam Islam itu pertama ya, An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah SAW, akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum li nisaihim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Dan sebaik-baik akhlak kamu adalah orang yang paling baik kepada istrinya, ke perempuan gitu. Ya, terus kalau dalam kadang-kadang orang pakai Al-Qur'an, ya. Kenapa di Al-Qur'an ada pukullah gitu. Nah, lihat di situ. Coba baca tafsir Jalalainnya ya. Dorban goirul mubarrih. Pukulan yang tidak sampai yang ada membekasi gitu ya, atau yang mencederai. Makanya di fikih itu, di ayat itu dijelaskan bagaimana caranya mukul tapi jangan sampai sakit, jangan sampai ada bekas. Maka di fikih dijelaskan pakai kertas atau kain gitu. Nah, tapi orang-orang Kristen pakai ayat itu terus yang ditunjukkan gambarnya wanita yang lagi bengkak gitu. Ya nggak sesuai. Gitu ya. Karena ada dalam Al-Quran itu. Kalau istrimu nusus, maka dorban ya, harus dipukul itu. Dikira pukul apa? Padahal dalam tafsirannya dorban goirul mubarrih gitu. Yang tidak sampai mencederai, membekas gitu. Jadi tidak ada. Untuk kekerasan itu gak ada di dalam Islam itu. Apalagi ke wanita. Justru hadisnya itu kebalikannya. Tadi itu paling baiknya akhlak itu akhlaknya laki-laki kepada perempuan, keluarganya, istri gitu. Ya. Ya artinya tadi di framing orang tuh Ustaz masalah pukul itu. Artinya pukulnya bukan pukul bonyok ya. Itu kenapa? Pemukulan itu sebab kenapa Ustaz? Gini, di fikih dijelaskan, lu untuk apa dipukul kalau cuma dengan kertas atau kain? Karena wanita itu hatinya lemah. Kamu cuma ngangkat tangan aja udah takut dia gitu. Oh, jadi pemukulan itu mungkin karena dia salah satu sebabnya nggak patuh terhadap suami gitu mungkin Ustaz ya? Iya. Cuma kalau orang nggak tahu tafsirannya nanti mukul beneran, padahal enggak kayak gitu. Itu cuma sekedar apa ya? Orang di dalam Islam itu apapun tidak boleh mukul ke anak, itu tidak boleh. Kecuali sesuatu yang sangat fatal. Apa? Misalnya diajak sholat, tidak pernah mau. Diajak, intinya masalah agama tidak pernah mau. Iya. Nah itu boleh, itu pun gairul mubarrih. Jangan sampai mukul yang sampai mencederai, membekas, gitu. Iya. Kalau dicubit itu membekas, dicubit itu bekas merah itu nanti. Iya. Tidak boleh. Berarti pukul apalah ya? Ya pukul-pukul Ya pokoknya kalau ingin tahu gairul mubarrih itu kata ulama diterangkan dalam fikih baik kertas atau kain gitu. Kan tidak ada bekas apa-apa. Ya sakitnya gak ada gitu. Ya. Jadi ketika sudah tidak cocok, apakah boleh meminta cerai Ustaz? Ya enggak. Kalau
cerai itu bolehnya kalau dia itu tidak mau dibimbing. Kan karena gini, laki-laki itu kan dalilnya jelas dalam Al-Quran. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Nah, tujuan suami itu kan mendidik. Supaya misalnya dia buka-buka aurat, dididik tidak bisa. Maka ketika sudah tidak mampu mendidik, tidak mau, maka boleh cerai gitu loh. Kayak kisah Nabi Ibrahim itu kan ada. Ya, Ismail mencerai istrinya itu gara-gara apa? Cuma gara-gara istrinya Nabi Ismail ini tidak berbuat baik kepada mertuanya Nabi Ibrahim. Gitu loh. Akhirnya apa kata Nabi Ibrahim? Gantilah gaun pintumu kan gitu. Ada kan kisah itu kan? Bang Moto tahu, Bang Dia tahu itu. Kisah. Ada Ustaz di Yahudian itu. Cuma gara-gara Nabi Ibrahim bertamu, istrinya ini nggak tahu kalau Nabi Ibrahim ini ayahnya Ismail gitu. Ismail lagi keluar. Akhirnya karena dia tidak menyambut dengan baik, ya udahlah kalau gitu saya pulang dulu. Nanti kalau suamimu datang, bilang gantilah gaun pintunya gitu. Pesan saya ke suamimu. Pas Ismail pulang, oh maksud itu kamu disuruh dicerai oleh bapakku. Itu bapakku itu gitu. Ya karena menyambutnya itu tidak baik gitu. Terus persyaratan Ustaz ya, kalau udah 3 bulan tidak dinafkahi ya Ustaz ya? Iya, itu pun kalau dari sisi perempuan ya. Kalau sisi perempuan itu misalnya suaminya tidak memenuhi haknya, kewajiban sebagai suami, nafkah atau bahkan tidak adil, ya maksudnya apa? Tidak seharusnya dia bahagia kok enggak gitu loh. Bahkan kalau baca di fikih-fikih itu suaminya tidak perhatian sama sekali itu loh. Minta hulu boleh. Hulu itu ajuan perceraian dari istri karena dia sebagai istri tidak memenuhi kewajiban sebagai istri. Jadi kalau kalau laki-laki menolak perempuan itu namanya tolak. Tapi kalau tolak itu ajuan dari istri namanya hulu. Boleh. Karena dalam Islam itu gini. Orang menikah itu harus dua-duanya bahagia. Ya. Sehingga kalau ada seorang perempuan tidak bahagia karena laki-laki tidak memenuhi kewajiban, boleh diminta cerai. Kecuali di Kristen. Kalau di Kristen tuh mau menderita kayak apapun tidak boleh. Mau dipukul kayak tetap tidak boleh cerai gitu loh. Kalau dalam Islam kenapa boleh cerai? Karena kebahagiaan pasangan itu harus dua-duanya. Nah, gitu. Nah, itu dia. Jadi gini Ustaz, jadi kalau di Islam itu haknya perempuan dalam rumah tangga tuh kira-kira apa aja Ustaz? Coba baca ya. Ini saya pakai fikih karena kalau fikih itu lebih banyak keterangannya. Kalau Al-Quran dan hadis itu kan ringkas. Prakteknya kan nanti hadis atau nanti ulama-ulama gitu. Jadi perempuan itu ibaratkan ratu. Kewajiban dia cuma menemani suami ketika tidur doang. Coba baca nanti pendapatnya 4 madhab ya. Orang perempuan nyapu itu bukan kewajiban itu. Kewajiban laki-laki itu. Memasak, cuci, ngepel. Semuanya itu kewajiban laki-laki dalam Islam. Coba baca 4 madhab itu. Gitu. Karena memang perempuan itu seperti ratu. Balik 120 derajat dengan Kristen. Hancur kalian perpuluhan. Enaknya wanita Islam tuh. Wanita oten. Hancur. Babak belur. Kupingnya lepas. Hancur. Nah itu. Aturan Islam. Berarti di Islam itu wanita lebih dimuliakan Ustaz ya? Iya. Iya. Bertahu kalian. Kalau betul itu. Tapi kalau masalah mereka melakukan tinggal dosa dia menanggung terhadap Tuhan kan gitu Ustaz kan? Iya. Itu. Tapi Ustaz, konsepnya itu. Izin Ustaz, tadi bilang kalau tidak bahagia boleh mengajukan hulu kan? Ini supaya nggak dipelintir-pelintir roten nih Ustaz. Mungkin bisa dipertajam nih. Kalau istri merasa tidak bahagia tuh nanti takutnya sembarangan Ustaz menggunakannya. Silakan Ya, Ustaz. maksud tidak bahagia itu gini. Laki-laki kan wajib menafkahi dia. Ketika dia tidak dinafkahin kan gak bahagia. Ya,
Maksudnya orang akan bahagia kalau suami itu memenuhi haknya, kewajibannya. Apa saja. Nah, ketika oleh laki-laki itu dilanggar kewajibannya, artinya kan perempuan sengsara nantinya. Gitu loh. Nah, boleh hulu itu. Misalnya gini, secara gampang. Hakim, kan hulu itu pengajuan kan kepada hakim kan. Saya ini tidak dinafkahin berbulan-bulan sama suami gitu. Maka hakim memanggil suaminya. Ini ajuannya dari istrimu. Tidak langsung dicerai, enggak. Kalau kamu melakukan lagi, tidak memperbaiki kewajiban kamu, tidak kamu penuhi kepada istrimu, maka kamu saya putus cerai gitu. Jadi tidak langsung cerai, enggak. Jadi permintaan istri itu seakan-akan supaya dipenuhi gitu loh. Nah, kalau tetap suaminya diperingati oleh hakim tetap dia melakukan lagi, maka hakim boleh memutuskan cerai gitu maksudnya. Paham? Paham. Syukran Ustaz. Jelas berarti memang iya. Jadi makanya wajar ketika aku begaduh sama biniku, Oten ku cari, ku hajar Oten. Ah, daripada ngelawan bini ya kan, Oten ku hajar. Nah itu jelas, betul itu. Aku ribet sama bini aku, ngapain pula bini aku yang ku serang? Oten ku cari, ku barbar Oten. Nah, ku lampiaskan sama Oten. Ku maki-maki lah itu. Nah itu tadi buktinya. Kami nggak main pukul-pukul terhadap perempuan, mana? Tapi kalau dia tengok tuh, wow, perempuan-perempuan yang Batak tuh, gardam-gardam kali. Tahu kerja kau wah ngeri kali. Ketepuk, wah hancur bah, ngeri. Jangan Bang Blender. Kalau antara perempuan di dalam Bible, perjanjian lama, perjanjian baru dengan di Islam itu beda. Kalau contohnya gini ya. Illa faqol izar gitu tuh kalau hadis itu ya. Orang haid itu, perempuan itu, orang nanya, bagaimana Siti Aisyah kalau lagi datang bulan seorang perempuan? Maka kata Siti Aisyah, ya boleh silakan ngapain saja. Illa ma faqol izar. Kecuali kamu berhubungan jangan. Kamu peluk dia, istrimu, ya. Terserah, yang penting jangan berhubungan badan. Tapi kalau di dalam perjanjian lama gak boleh. Imamat 15, 19 itu kalau sudah datang bulan, wah istriku, kamu datang bulan, silakan pergi ke kamar kamu, kamar khusus, sudah tidak boleh tidur bareng. Ya, kalau orang-orang dulu itu, ya. Kalau dalam Islam enggak, suami istri itu walaupun datang bulan masih boleh tidur bareng, tidak masalah. Yang penting jangan berhubungan, ya, ada hubungan badan. Kalau cuma ciuman atau dipeluk, tidak masalah. Tapi kalau perjanjian lama enggak, dianggap najis sudah perempuan itu. Tapi Oten justru dihajar juga Ustadz, lagi halangan. Aku nggak ngerti. Itu dihajar juga. Makanya kan aku juga ngerti. Kalau kita kan Islam ada aturannya. Mana yang mau meniduri istri kan, mana yang pantas untuk diapakan kan gitu kan. Ini kalau Oten semua lobang, tengok, semua lobang Ustadz, bahaya. Aku makanya terkejut. Kemarin tuh ada istri Oten sendiri. Pas lagi gosip dia dekat tetangga, gosip cerita-cerita gitu. Tiba-tiba dia kentut, besar kali kentutnya, iyo, besar kali kentut kok double gitu. Biasalah permintaan laki katanya. Wah, berarti kan belakang, hancur kali itu kan ada aturannya kan. Kalau kita kan nggak boleh, kalau kita nggak boleh. Aku perempuan kok besar kali, boh, katanya. Iyo, udah los kentutnya los, aduh hancur kan. Berarti kan, coba biasalah permintaan laki. Berarti kan udah, kalau kita kan ada aturannya nggak boleh. Kalau kita, ya kan. Kalau orang tuh mana ada aturannya? Suka aja mau sorong kuping, hidung, apa semua sorong. Sedangkan makanan saja pun asal kaki meja aja nggak dimakan, ya kan? Yang lain semua dimakan. Itu fakta. Makanya nggak ada aturannya. Makanya jalannya tekangkang semua jalannya. Aduh, pening aku. Jadi jelas ya, aturan-aturan pernikahan di Islam itu semua ada aturannya. Semua ada aturannya, jelas sekali. Memberikan contoh Nabi Muhammad, dia untuk kebaikan. Karena Nabi Muhammad ya ikut merasakan bagaimana dia seorang manusia, bagaimana merasakan pernikahan. Ini mikir-mikir poligami. Kalian pikir enak poligami itu? Oten? Bah, aku aja kalau disuruh poligami, misalkan istri aku, udahlah ya kau poligami ya. Mikir, Udah, kalaupun disuruh, mikir aku poligami. Satu aja pun megap,
dari segi ekonomi susah buat adil itu. Apalagi perempuan ini, tingkahnya saling iri mengiri, saling iri-irian, ngurus satu aja pening. Iya, kalian pikirnya enak kali poligami itu. Kalian Kristen bilang, poligami tukang kawin. Kalian pikirnya enak poligami, satu aja pun nggak terurus, apalagi mau dua. Itu pun kalau mampu di Islam. Kalau enggak, iya, aku pribadi disuruh bini, udah ya aku poligami ya. Kecuali ya kan istri sudah tidak bisa melayani lagi, ya kan, udah nyerah dia. Kita kan juga gitu. Itu kalau enggak, kalian pikir enak poligami itu? Mana enak? Kalau ada mau sekarang cocok, nggak ada masalah. Kalau nggak adil nggak apa-apa. Kalau mau dia diberlakukan nggak adil nggak apa-apa juga, ayo. Kalau mau diperlakukan nggak adil nggak apa-apa, ayo poligami, kan gitu. Cuman yang berat nih kan untuk berlaku adil, itu loh, yang berlaku adil itu yang berat. Karena itu. Tapi kalau misalnya yang kedua ini mau dipoligami nggak mau diberlakukan adil, ayo nggak apa-apa, siap kita, 3 pun siap. Bini lagi keluar, Ustaz. Bini lagi keluar, aman. Ya, Boder nih, kalau akunnya yang ini nggak bisa, pakai akun lain lah. Kita tahu banyak akunnya. Ya, jangan alasan itu lagi di banned, pakai akun lain. Jadi sangat jelas ya, sangat jelas. Jadi ketampol lah sama kalian sendiri. Kalian silahkan cari dalil kami di Islam itu. Kalaupun ada kejadian kayak gitu, itu sudah oknum. Nah, apa yang dilakukan itu menjadi tanggung jawab dia terhadap Tuhan. Kalau kalian kan enggak. Aturannya itu tidak ada di tempat kalian tuh, aturannya enggak ada itu loh. Enggak ada aturannya. Kalau kami apa yang sudah diatur oleh Tuhan kemudian dilanggar, ya siap-siaplah menanggung dosanya. Itu aja. Tapi kalau dari Tuhannya membuat aturan seperti itu, kalian lah sudah dipersatukan Tuhan, tidak boleh dipisahkan. Bagaimana Tuhan cara mempersatukannya coba? Selama ini yang mempersatukan itu pendeta, bukan Tuhan. Berarti kalian berzina. Itu jelas. Bagaimana coba mempersatukannya? Kan Tuhan yang pendeta yang mempersatukannya, bukan Tuhan. Itu berzina terus, maka ribut terus, bonyok aja perempuan tuh. Aduh, kasihan kali ya. Udah 4 orang lah ini saat ini yang udah mati bunuh diri, perempuan Kristen gue buat. Mati 4 bunuh diri. Nabrak kereta api. Loh, dia ngadu. Apa solusinya? Enggak solusi. Solusinya kau pindah ke Islam. Udah itu aja. Kalau kau nggak tahan, pindah ke Islam. Loh, nah, nanti kalau aku pindah ke Islam, bagaimana? Aku pasti diungsikan sama keluargaku katanya, ya kan? Keluargaku malah nggak peduli. Nanti bagaimana makan anak-anakku? Ya udah matilah kau. Kan kau masuk surga, aku bilang. Kristen pasti masuk surga, pasti. Ya udah mati aja bunuh diri. Pilih di surga kan? Tapi berdosa loh mati bunuh diri. Mana ayatnya? Kau cari dulu. Dicarinya nggak ada. Ya udah mati bunuh diri lah. Kau bawa anak-anak kau mati bunuh diri kau udah. Ya kan? Saran bagus. Toh dia mengatakan bahwasanya pasti masuk surga. Kristen tuh pasti masuk surga. Ya udah. Ngapain lagi kau di dunia nih menderita bodoh kali. Udah mati aja kau biar masuk surga, ya kan? Kan solusi tuh. Aku menunjukkan jalan. Malah aku disalahkan. Oh, kurang ajar kau deh. Kok aku pula kurang ajar disalahkan, aneh. Orang dia kok yang mengatakan pasti masuk surga. Ada murid Injil nih, ada murid Injil Bang. Oh iya. Jil. Hei. Jil. Ya, sorry. Lu mah biasa lah. Kristen kok? Kristen. Oh iya. Oh sedih kali kok, kenapa? Tadi si blender tadi ya bilang. Oh iya. Apa yang dipersatukan? Itu kan pertanyaan. Bagaimana cara Tuhan mempersatukan? Oke, kita buka ayatnya ya. Lanjut. Markus 10 ayat 8, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Udah. Saya tanya samamu, bukan mau daging. Berarti Tuhan mempersatukan daging. Ya, tunggu dulu. Daging sama daging disatukan. Bentar. Saya tanya samamu. Jangan marah, saya bukan menghujat. Alat kelaminmu itu pakai tulang enggak? Daging. Dipersatukan dengan istrimu
Main itu namanya main. Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan, ya, makanya ditetapkan siapa yang menjadi pasangan kita, satu daging kita, itu adalah milikmu. Dan tidak boleh diceraikan. Berarti lengket terus suami istri kalian Kristen, ya kan? Lengket terus berarti jalan pun lengket aja. Namanya satu daging. Memang begitu. Gitu, bukan? Makanya saya bilang tadi, jika sudah satu, jangan dipisahkan, jangan diceraikan. Iya, cara mempersatukannya itu bagaimana? Daging sama daging disatukan gitu. Berarti main dong, lengket masuk lengket. Dibilang tadi menjadi satu daging. Gancet ya. Gencet lah, ya kan? Ya memang gencet. Waktu kau kawin sama istri, gencet kau rupanya. Gini Bisa dulu, rupanya kau kawin sama istri bicara 5 meter. Jangan nyerocos melulu gini. Kita pakai dalil aja ya. Kalau dalam Islam disatukan Tuhan itu caranya lewat utusannya. Misalnya umat Islam Rasulullah bagaimana caranya menyatukan suami istri? Maka nanti rukunnya itu ada 5, yaitu jaun wa zaujatun, ada perempuan ada laki-laki, wa waliun wali, wa syahidani 2 saksi. Itulah makanya Bang, jangan bawa-bawa Islam. Jangan bawa-bawa pengajaran. Sekarang di dalam Kristen, bagaimana caranya Tuhan menyatukan? Coba bagaimana? Dalilnya di mana? Yesus mempersatukan orang menikah itu gimana? Islam kepada Kristen, karena ya silakan. Bagaimana caranya Yesus menyatukan? Bilang tadi. Aduh, udah bisa orang dalam. Ajar aja Blender, ajar aja. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Ini perkataan tentang roh. Sekarang pertanyaannya, bagaimanakah cara Tuhan itu mempersatukan kalian? Itu pertanyaan gue, paham gak kau? Dengan Islam ini, kau mempersatukan daging. Main daging kan? Daging kan? Berarti kan gencet. Ya udah daging. Berarti gencet kan? Saya sama tadi. Itu kelaminmu daging enggak? Iya, kumasukkan kepada kelamin perempuan jadi satu daging enggak? Kumasukkan kelaminku dengan kelamin istriku, masuk gencet. Udah gitulah, bersatu. Itu bersatu. Kan begitu? Ya bersatu. Jadi nah, berarti kalian begitu juga cara Tuhan mempersatukannya? Ya, tapi tidak boleh diceraikan. Ya itu saja udah. Loh, enggak, aku bicara cara mempersatukannya. Ini juga. berbicara tentang alam roh, bukan berbicara tentang tadi tapi daging tadi. Kok bicara daging? Saya bilang tadi. Makanya saya pun bingung nengok Islam. Kenapa selalu bertanya? Kok bertanya orang? Makanya saya bilang tadi, ketika ada pertanyaan sudah saya jawab. Ya sudah, selesai. Kan Tuhan kau mempersatukan kan? Oke, daging. Oke, aku ikutin daging. Nah, jangan ditanya lagi, udah stop. Oke, daging itu daging manusia. Oke. Stop, udah nggak usah pertanyaan lagi. Loh, kok pertanyaan semananya kau? Daging manusia dengan daging istri perempuan pasangannya. Tak kurang puas dalam. Jadi digencet, diikat, dimasukkan, digencet, diikat gitu. Jalan kemana-mana gitu. Iya. Gitu iya. Aduh mak. Iya. Berarti kenapa nggak kayak gitu kalian semua? Kenapa nggak pada gencet kalian semua? Kan saya bilang tadi, apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan itu disatukan dari dagingnya. Ya udahlah, berarti kan seharusnya kemana-mana gencet, berjuang. Jalannya gitu, macam diikat gitu, macam dua. Gimana? Harusnya gitu kan? Udah, jangan begitu. Saya bilang. Loh, kan begitu. Makanya itu jawaban kau. Apa kata Tuhan? Logika penipu semua. Kok logika pula kau bawa-bawa? Yang namanya kau bawa logika sini punya. Namanya kau bawa logika. Coba diskusi. Udah, sekarang begini, hei. Yang ada di kau enggak apa-apa. Kalau memang itu jawaban kau, kami terima, udah. Kau usah kemana-mana cakap kau. Coba dulu blender. Kami terima, udah. Itu sesuai jawabannya. Berarti di kekristenan itu cara mempersatukannya digencet. Udah selesai. Gak usah percaya. Ya udah gitu selesai. Udah ngapain lagi kau bawa ke yang lain-lain monyet? Kok susah kau? Susah kau yang susah, bodoh kali kau. Ditanya pun bodoh kali kau kemana-mana. Tahu kali kau. Orang Kristen yang mau kayak gitu kau kok susah? Yang susah kau. Susah lah bodoh. Masalahnya perempuan Kristen menderita, tau kau? Menderita. Ngadunya sama Islam, tau kau? Ngadunya sama Islam. Perempuan Kristen yang berumah tangga ini ngadunya ke Islam. Biar tau kau monyet. Gak tau diri kau. Yang di KDRT, tau kau? Perempuan yang di KDRT, tau kau? Perempuan yang di KDRT oleh suami-suami Kristen ngadunya ke Islam. Kok kau bilang pula yang susah? Susah lah kami. Kau gimana? Dulu rendah hati. Rendah hati. Sekarang aku tanya sama kau. Jadi kalau ketika perempuan itu bonyok, harus dibiarkan, bertahan. Bonyok apanya? Bonyok dipukulin sama suami. Hah? Ya kalau dia bisa mengampuni, kenapa? Siapa yang ngampunin? Ya istrinya. Bertahan sampai lama.
Loh, kenapa rupanya? Banyak kasus kejadian. Ya dengar kau ya. Ini kubungkan kuangkat karena banyaknya kasus kejadian. Kau jangan lari lebar kemana-mana. Enggak, tunggu dulu. Istri-istri Kristen banyak mengadu karena dipukuli oleh suaminya. Udah stop pertanyaanmu yang bodoh begitu. Kok pertanyaan bodoh? Ini fakta. Ini fakta. Coba dulu. Kalau aku nyinggung kau dikit aja kau bilang kau singgung, gak ada masalah. Kau singgung. Kau singgung aku. Waktu Muhammad minum kencing onta kau bilang karena Yesus, karena otak kau nggak ada, itu kencing mama kau minum. Karena kencing mama kau yang kau minum, bodoh. Kan tengok, kan lihat dirimu kan. Aku bicara fakta. Bahkan diajar. Oke, sekarang gini, aku tanya sama kau. Sekarang gini. Ekonomi, diam dulu. Ini fakta. Ekonomi sekarang dalam keadaan. Diam dulu, monyet. Diam kau. Ekonomi sekarang ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Sebab terjadi perceraian itu akibat ekonomi. Kau diam dulu, biar kita bahas dulu. Aku nggak bicara, aku bicara fakta, realita yang sekarang ini. Kau nggak usah munafik kau jadi manusia. Oke? Dengar dulu kau. Mama kau lah. Penyebab terjadinya keretakan rumah tangga itu karena ekonomi. Di kekristenan terlalu banyak wanita yang dihajar oleh suaminya sendiri, KDRT. Kabur. Banyak kali cerita kau. Sok-sok kemana-mana kau. Ini fakta yang kita angkat, ini fakta. Masalahnya istri-istri yang Kristen kita kan bertetangga, bertoleransi di sini. Banyak di sini umat Kristen, banyak tetangga Kristen. Ketika dia berantem sama suaminya, dipukulin, ngadunya sama mana? Sama Muslim ngadunya sama Muslim, tetangga. Aku gimana ya dipukuli laki aku gini. Jadi cemana? Ngadunya kemari. Itu permasalahannya. Kalau ngadunya ke kalian juga nggak masalah. Kok kalian pula ini sekarang kita bahas hak asasi manusia yang kita bahas di sini. Kita manusia juga di sini. Satu bangsa. Kita bahas bagaimana penderitaan wanita di Kristenan itu habis babak belur, bunyak-bunyak. Sedangkan Darmi tadi rasmi saja udah mengatakan tertekan batin semua perempuan Kristen gara-gara tidak boleh cerai. Ini fakta. Ini ada nih. Tapi yang paling aneh ini Bang Blender kok cuman mempersatukan daging ya, nggak mempersatukan hati. Daging doang yang diurus. Kok bisa ya? Kok bisa? Masalahnya gini Bang Andi, ini daging apa? Daging pelangi dipersatukan juga nggak nih daging pelangi ini? Ya itu dia, kok daging doang yang dipersatukan gitu loh. Makanya. Ini ada Halo, Bu Darmi. selamat siang. Selamat sore Bu Darmi. Selamat siang. Oke. Bang Blender maju lagi tuh Bu Darni itu. Bu Darni kenapa ada mempersatukan daging? Tidak bisa dipisahkan gitu loh. Itu maksudnya begini. Tuhan akan mempersatukan. Maksudnya begini ya. Nggak mungkin kan Tuhan itu sendiri turun ke bumi untuk mempersatukan wanita dan pria. Tetapi ada wakilnya. Siapa itu wakilnya di bumi? Itulah para pendeta. Nah, tadinya kan suami ini perempuan dan laki-laki ini mau menikah mereka. Mereka harus mendaftar dulu ke gereja. Baru mereka akan diberi seminar nanti sekitar 2 minggu. Pendeta itu siapa yang ngajarin? Ya, pendeta itu begitulah cara peraturannya di dalam sidang gitu. Oh, bikin aturan sendiri Bang Blender, lanjut. Tunggu dulu. Bukan dari Tuhan. Nah, bukan dari Tuhan. Terserah. Yang jelas diajar manusia itu agar membuat pernikahan itu tidak berantakan. Hanya satu. Engkau harus menikah dengan satu orang pria. Engkau harus menikah dengan satu orang wanita. Tidak boleh lebih dari situ. Kalau lebih dari situ berzina. Nah itu dia. Kalau kami di Kristen. Berarti bukan Tuhan yang persatukan, berarti kalian zina lah kalau gitu. Loh, kan sudah wakilnya ada. Loh, di mana Tuhan mengajarkan ke pendeta? Kan ada para wakilnya. Melalui kitab terdahulu. Apakah pendeta itu mendapat aturan dari Tuhan? Ya sudah barang tentu iya dong. Di mana dalilnya? Pendeta itu termasuk imam-imam mereka. Tuhan mengajarkan itu. Mengajarkan apa? Iya, tapi perwakilan kepada pendeta untuk mempersatukannya. Ya, begitulah di dalam organisasi. Kalau dia mempunyai organisasi yang teratur. Iya, berarti bukan ikuti aturan Tuhan. Berarti kalau aturan manusia mana lebih berzina. Bisa menikah 4 istri. Berzina, mana aku tanya dulu kalian berarti bukan ikut aturan Tuhan. Mana lebih bagus 1 istri atau 4 istri? Loh, cuma 4 istri cuman sekarang aku tanya. Kalau misalnya istri dipukulin, bertahan. Di buku kalian kan ada boleh memperistrikan wanita 4.
Nggak usah kemana-mana. Satu-satu dulu benar nih, jangan langsung begitu. Langsung cuman Ini loh. Ya kalian ku ajari, kalian nggak percaya, kalian nggak terima. Begitulah ajaran kami. Makanya keluarga-keluarga Kristen itu bahagia. Kalau ada pun keluarga Kristen yang berantakan, itu nasibnya itu. Pertanyaan itu gini nasibnya nih, itu. Bang Blender bertanya gini, bagaimana kalau ada misalnya KDRT, suaminya nggak kerja, mabok-mabok, tidak ada lagi jalan, nggak boleh cerai gitu? Nah, makanya kami para wanita dan para pria disuruh untuk memilih pasangan itu berhati-hati. Iya, Jangan solusinya. pula masih Benar pacaran nih pertanyaannya terus. benar nih, solusinya. Kalau ada seperti itu, apa yang akan dilakukan? Ya, harus ditahankan karena sudah dikatakan jangan bercerai. Oke. Bercerai kejijikan di mata Tuhan. Itu Tapi kalau masih ada yang cerai, bagaimana nasibnya itu kalau cerai? itu bukan perintah Tuhan, itu keinginan manusia. Berarti mereka masuk neraka. Ya, nantilah hakim yang adil yang menentukan. Enggak, melanggar Tuhan sudah Bible. mengatakan, Begini, melanggar Bible Melanggar. itu masuk neraka enggak? Ya, sesuai dengan peraturan, aku nggak berani mengatakan masuk neraka karena bukan ranahku di situ. Aku hanya menyampaikan apa perintah dari Tuhan. Ya, perintah Dikatakan di Tuhan dalam itu kalau Alkitab, dilanggar masuk neraka atau tidak, benar nih? Ya udah pasti dong. Ya pasti. Jadi teman-teman Kristen di luar sana yang bercerai masuk neraka. Karena di dalam Bible Ya, Anda supaya tidak boleh bertobat. bercerai apapun kecuali karena zina. Kecuali kematian. Karena zina, benar nih. Karena zina. Boleh bercerai karena zina, benar nih. Sebenarnya zina pun nggak boleh. Yang Boleh. kematian aja. Datanya ada, benar nih. Dan mana coba? Kalau nggak pernah ada baca. Ini dia perceraian. Sebentar ya. Ini aku mau buka dalil ini. Cari buku. Nih ya. Maliaki 2 ayat 15. Janganlah orang tidak setia dengan istri masa mudanya. Ayat 16. Sebab aku membenci perceraian. Firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Maka janganlah dirimu. Maka jagalah itu benar nih dirimu. perceraian. Janganlah Matius. berkhianat. Benar nih Matius 19 nomor 9. Perjanjian lama Iya. itu Maleaki itu, perjanjian lama itu. Boleh, perjanjian lama ada, perjanjian baru benar Roma. nih Matius 19 nomor 9 coba. Ya, Matius 19 nomor 9. Luar biasanya Alkitab ini, indahnya. Iya, indah banget peraturannya. gitu, bagus. Yes. Matius 19 nomor 9. Buktinya aku janda 20 tahun. Teratur Iya, nggak apa-apa hidupku. kalau benar nih. Iya, benar nih nggak? Nah, itu, ini contoh. Gak usah dulu kita menceritakan orang lain. Aku contoh barang. Ya, Ibu baca dulu Matius 19:9, Bu. Sebentar. Matius Dan ini contoh barang, Bang, contoh barang. Nomor 9. Iya. Sorry, tunggu dulu. Kalau di Pancur Batu ini, aku di sini sebagai panutan untuk para istri. Contoh itu tukang ban itu mantap itu dijaganya anaknya, dijaganya keluarganya. Jadi sebagai mata, gimana ya, mata memandang dengan indah. Gitu. Itulah kasih Kristus. Diajari umatnya itu menjadi baik. Nah, itu dia. Ya. Matius 19 nomor 9. Oke, 19 perceraian judulnya. 19 nomor 9, nomor 8 dulu guys. Serah. Nomor 8. Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hati Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Karena ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Ya, ayat 9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nah, itu dia. Berarti Itu pertanyaannya, zina dan kematian. benar nih, berarti boleh menceraikan istri gitu ya? Jika zina, katanya. Jika Cina, betul? Yes. Jadi Kristen yang bercerai itu pasti berzina salah satunya, betul? Iya. Karena nggak ada jalan lain cerai kecuali harus zina, Bu. Oh, bukan begitu dong. Nah, itu baca lagi, baca lagi, Bu. Tunggu sebentar, nggak usah dulu. Iya, ini sudah dalilnya sudah jelas.
Nah, maksudnya seperti ini. Makanya keluarga itu harus menjaga dong. Enggak, ini sudah bercerai, Bu. Jadi ini saling aja enggak. menghormati. Tunggu dulu. Iya, ini peraturan umum yang di atas. Kalau ada yang di bawah yang melanggar, itu tanggung dosa masing-masing, gitu ya. Bu Darni, maaf kalau Bu Darni dulu, Bu Darni bercerai dulu, ditinggal mati apa bercerai hidup? Dia ditinggal hidup, kami pisah hidup, tapi aku kan nggak kawin-kawin. Nggak, apa sebabnya Ibu bercerai itu? Sampai hari ini. Apa sebabnya? Ya, karena dia tidak menerima peraturan-peraturan di gereja Masihi Advent hari ke-7. Kan nggak boleh orang dipersatukan Tuhan, daging itu nggak boleh cerai, Bu. Ibu dosa loh. Iya, buktinya memang ya bisa bercerai, kami belum bercerai, hanya pisah doang. Tetapi Tuhan memberikan keadilan kepada aku. Itu namanya cerai, itu Bu. bercerai bercerai bukan seperti itu, harus ada surat cerainya. Dia hanya meninggalkan aku, pergi dia ada di rumah ini. Nah, Jadi sementara Ibu itu Darni masih dia status mati. istri. Dia Jadi sudah masih mati. status istri orang. Dia sudah mati. Dia sudah mati. Aku udah boleh kawin lagi dong. Sama Bang Handi boleh kalau Bang Handi duda. Nggak, Bu. Ibu Ya? sekarang ini masih status istri orang. Sekarang Bukan enggak janda. lagi, udah mati dia, udah mati. Oh, udah meninggal ya? Sudah 2 tahun yang lalu udah datang kalau udah keluarganya meninggal boleh lah. melaporkan dia meninggal. Ya aman Itu. udah. Maaf ya Bu ya, udah meninggal. Maaf ya Aman. Bu. Iya sudah dong. Ya sekarang. Nah sekarang udah boleh Ibu Darni udah boleh kawin sebenarnya. Tetapi Ibu belum nggak mau. Ya, benar. Jadi nggak ada jalan lain bercerai orang Kristen ya Bu ya, kecuali zina ya? Nggak boleh. Tidak bisa bercerai karena kita bayangkan ya Bang Handi, kita sudah bersatu, punya anak 3, punya anak 4. Nah, kalaulah bercerai, bertengkar gara-gara sedikit, masa terus cerai? Apa nggak bisa rupanya sayang-sayangan lagi? Saya kasih contoh Bu Darni sebelum yang lain ya. Saya mau ngopi nih. Contoh nih, Ibu Darni punya anak perempuan misalnya ya Bu Darni ya. Terus kawin sama laki-laki. Ibu Darni punya mantu laki-laki. Terus anak ibu yang perempuan ini sudah berpisah rumah sama ibu, tapi ibu mendengarkan keluhan anak ibu tiap hari digebukin, suaminya nggak punya kerja, mabok, penjudi, segala macam. Pokoknya anak ibu ini menderita gitu loh. Apa yang ibu lakukan? Saya seorang orang tuanya ya. Buruku tadi kutarik dulu ke rumah. Kutarik dulu ke rumah. Tidak cerai, tapi dengan catatan. Jika kau bertobat, kalian kembali rujuk. Tetapi kau nggak bisa tetap kau lakukan pemukulan, perjudian, mabuk-mabukan, tidak mau kerja, silahkan dulu sementara untuk menenangkan diri masing-masing dulu. Kalau sudah itu kan mediasi. Kalau sampai begitu udah bertahun-tahun, misalnya suaminya nggak ada perubahan, apa yang akan dilakukan? Kalau si suaminya itu duluan berzina, eceknya dia kawin lagi gitulah kan, suami menantuku ini tadi. Itu kalau laki-lakinya tidak berzina gimana? Kalau lakinya tidak berzina, iya tetap kita harus nggak bisa. Kita harus tetap ingat janji suci itu. Janji suci. Mau nggak Bu cara menyelamatkan anak ibu? Saya kasih tahu caranya Bu. Bagaimana? Ibu, anak ibu kan baik-baik nih, suaminya yang nggak baik gitu ya. Caranya adalah ibu kasih dia duit, pancing dia berzina, kasih perempuan lain, selesai. Anak ibu selamat, bisa cerai. Berarti aku penyesat. Ya daripada anak ibu menderita. Nggak boleh. Nah itu makanya gini ya. Benar, udah dapat solusinya. Lanjut lagi, aku ngopi dulu. Makanya diajarkan supaya suami istri itu saling menghargai. Hormatilah istrimu, hormatilah suamimu. Katanya di dalam Amsal, datang lagi si suami, kasihilah istrimu. Dia harus kerja sama dong. Baru enak lah dia di tempat tidur kan. Kalau sudah saling menghargai di tempat tidur pun enak. Gitu dia. Ya, Bu Darni tadi bilang keluarganya suami laporan sama ibu ya kalau sudah meninggal. Berarti waktu cerai itu masih sama-sama hidup ya Bu ya? Jangan diserang pribadinya. Berarti ya jangan diserang pribadinya Bu Darni. Kasihan udah meninggal. Kami nggak cerai, pisah. Kami hanya berpisah rumah doang. Oh iya. Jadi karena ibu ini memikirkan anakku yang 2 ini. Udah Bu Darni, udah untuk keluarga ibu sudah cukup. Kita yang lain aja. Bertahan ibu di dalam kesendirian. Ku besarkan anakku. Sekarang anakku udah tamat kuliah, udah kerja. Yang kedua pun udah kuliah, udah mau selesai. Jadi anakku ini teratur.
Jadi aku tetap bertahan di dalam Yesus. Yesuslah menuntun aku di dalam Tapi hidupku begini ini. Bu Darni, banyak sekali Bu Darni. Sekarang dia meninggal. Iya paham Bu Keluarganya Darni. melapor Udah sama urusan aku. keluarga udah. Tapi kita umum banyak artis cerai Bu, banyak tokoh-tokoh politikus itu. Waduh pendeta juga ada yang cerai Bu. Gimana nasibnya itu Bu? Iya. Jangan lihat pendeta, jangan lihat artis. Kalau sudah peraturan di atas mengatakan jangan bercerai. Bercerai adalah kejijikan bagi Tuhan. Kan katanya. Nah, sekarang sudah itu undang-undang dari atas. Kalau ada manusia di bawah yang melanggar, nanti Anda merasakan Coba sendiri. Anda Ibu buka di Google statistik perceraian Kristen di Sumatera Utara Bu. Nggak usah Jakarta dia dan seluruh Indonesia. Seandainya pun banyak, itu nggak ada sangkut paut dengan pemerintahan peraturan Tuhan. Tuhan peraturannya tidak diperbolehkan bercerai. Tuhan menginginkan agar suami istri itu sampai hari tuanya. Begitu. Betapa indahnya kan kalau kita sampai hari tua. Iya mulai menurut dari muda Ibu, sampai tapi kan tua. statistiknya, ya angka statistik banyak Kristen yang bercerai berarti Kristen Kita banyak nggak yang boleh melanggar. Entar dulu Bu, Kristen banyak melanggar perintah Tuhan gitu ya. Iya, kalaupun ada yang melanggar, itu urusan masing pribadi lepas pribadi. Karena kita dihadapkan ke tahta pengadilan Kristus, tidak dua-dua, tidak suami istri, pribadi lepas pribadi. Jangan-jangan mereka bercerai. Jangan-jangan mereka bercerai ini karena membaca Matius 19 nomor 9 tadi. Bukan, itu keinginan daging itu sayang. Enggak, bukan itu keinginan pemerintahan Tuhan. Keinginan daging manusia itu di bumi ini. Tetapi peraturan Tuhan sudah mengatakan jangan berzina, jangan bercerai. Kalau saya lihat di sini Bu Darni tidak perempuan menjadi selalu korban Bu. Perempuan yang selalu menjadi korban. Ya, samanya di Islam pun begitu, di Kristen pun Enggak, ada. kalau di Jadi, Islam perempuan itu dihormati Bu. Ini Hak tetanggaku asasi. loh Bang Handi, tetanggaku di sini jual pecal. Tahu, suaminya itu mabuk-mabuk. Preman sana sini gentayangan, dipukuli, itu sama aku cerita dia Islam ini. Dia Itu cerita boleh. sama aku menangis-nangis. Kalau itu boleh Bagaimana mengajukan itu? cerai Bu. Itu boleh mengajukan cerai itu boleh. Iya, kalau udah begitu tapi boleh. maksud- Islam solusinya Jadi ada. semua agama kalau Kristen kembali itu kepada Bu, diri masing-masing. kalau Kristen itu solusinya nggak ada kecuali zina itu aja. Iya. Itu aja. Iya, di Kristen nggak Lanjut, boleh Blender. titik, nggak boleh bercerai. Ini loh Itu Darni, aja. itu begini toh ya. Kalau di Islam ada yang kejadian seperti itu, silakan dia mau mengajukan perceraian. Seandainya begini, aku seandainya ya, misalkan gini, anak menikah sama orang Kristen ya kan, anak perempuanku, udah begitu habis babak bunyak dibuat lakinya, udah tangin. Terus kata pendetanya, memang begitulah Tuhanlah yang mempersatukan. Jadi sabarlah katanya. Kalau kayak gitu ngomong pendetanya, kutikam pada pendeta itu. Suka-suka kepala otak kau, aku bilang. Hah? Enak aja kau. Aku aja dari kecil nggak pernah aku mukul anakku. Ya iyalah. Aku yang merawat anakku, aku yang mengurus. Aku dari kecil nggak pernah mukul dia. Kau buka sama dia enak aja aku mukul dia. Pantat pendeta mukul tikam. Kalau anakku kayak gitu dibiarkannya, kan enggak aja. Harus sabar, nggak bisa munafik. Kalaupun Itok mengatakan harus mencari laki-laki yang betul. Kalau semua berawal dari yang indah-indahnya itu. Begitu sudah menjalani, ini fakta. Terjadi apa? Ekonomi sekarang lagi sulit, ya. Gak usah dipungkirin. Jadi apa solusinya dulu di Kristen? Itu loh sekarang. Kan kasihan Loh, wanita tanya itu. dulu, teman-teman, coba bayangkan anak kita 4. Bagaimana kau melihat anakmu ini? Kau cerai, kawin lagi. Taruhlah aku jahat. Contoh, kau ceraikan aku. Anakmu 4 dari aku. Bagaimana kawin kau nanti di sana, anakmu 4 lagi. Nanti istrimu yang kedua itu begitu lagi, kawin lagi kau. Begitulah hidupmu terus. Tidaklah, kita kan mencari kebahagiaan. Loh, kita nikahkan anak itu mau bahagia. Kan begitu. Betapa bahagianya kita bersama istri muda kita, istri kalau dari nggak nyaman, awal. kalau dipukuli bahagia. Kuping udah lepas satu. Anda bilang aja kau mau ingin yang segar-segar, yang mau yang perawan. Solusi yang kita bahas. Usah banyak cerita kau, Solusi laki-laki yang kita bahas. Di sini yang kita bahas solusi. Bukan Aduh, itu. nggak ada itu. Nggak ada itu. Jadi harus bertahan. Banyak, teman-teman. Banyak begitu. kulihat keluarga-keluarga Advent. Nggak ada. Semua bagus kok. Nggak cerai-cerai. Itu di sini banyak kali ngadunya ke Islam. Istri-istri Kristen tuh ngadunya apa? Sama di sini pun ada Islam ngadu ke Kristen. Fitnah. Ya, kalau Sama misalnya gini, itu, oke, sama. itu gini. Kalau misalnya ada Islam ngadu sama itu, udah cerai aja lah kau, selesai.
Cuma ngomong itu aja, sampaikan aja gitu sama dia. Enggak, Cerai saya aja bilang, kau enggak, aku bilang Gitu begini, aja. aku sampaikan. Kenapa itu nggak Enggak. ngomong gitu? Kenapa nggak ngomong gitu? Coba ngomong Enggak, gitu. aku bilang Coba begini, ngomong gitu kan sama ada dia. anaknya itu, Kalau tiga ada anaknya. Islam kayak gitu ngomong sama itu ngadu, cerai aja kau bilang. Tapi kalau kalian ngadu sama kami, cerai aja kau. Nggak bisa. Cemananya kau. Nggak usah munafik lah itu. Iya. Nggak ada solusi. Iya, itulah tetanggaku kemarin itu Loh kan. iyalah, Karena namanya tiga cemana? anaknya. Ekonomi yang membuat siapa yang mau pisah? Dia Siapa juga mau pisah? mengatakan aku nggak mau cerai. Jadi Katanya kenapa itu kok. cerai? Itu Aku kenapa nggak cerai? mau bercerai. Hah? Karena Kenapa cerai? anak nggak mau Kenapa dia itu cerai? bercerai walaupun Ah, dia berarti udah itu masuk neraka. dipukul. Itu masuk Dia nggak neraka. mau. Berarti itu masuk neraka, Bukan kan? dia tetanggaku ini tadi. Enggak, Dia sekarang nggak mau tanya, itu cerai kenapa karena cerai? demi Kenapa anak. cerai? Bukan cerai aku. Jadi pisah doang. Nggak ada surat cerai. Kan kami nggak boleh cerai di Kristen. Mak, siapa mengeluarkan surat cerainya? Jadi mana ada? Jadi ngapain bercerai dia? Bertahanlah. Lah. Mak, kita berdoa lah di dalam Yesus buktinya. Jadi nggak Aku boleh contohnya menikah kok lagi? bisa? Nggak boleh menikah lagi. Aku kok bisa bertahan? Iya. Memang Jadi dasar nggak boleh menikah lapeknya yang kegatalan. Itu jadi burung nggak bisa ditahan. Ya iyalah mencucuknya aja. wanita. Buktinya lapetku bisa, ku tahan. Timun. Lapetku Timun. bisa. Timun. Banyak kali Enggak. cerita. Kasihan. Kayak mana timun? Iya, gimana gitu lah. Cemana? Bisa aku. Jadi Kalau orang yang sudah beriman, Jangan terlalu mendalam lah. orang buktinya Bang Cuma ini duda ini. Berapa tahun dia duda? Bukan. Kenapa dia? Bukan, itu tinggal menentukan. Apa di kamar mandi? Bukan. Ngocok dari kamar mandi. Kita tinggal itu Udah, udah tahan, kan? tahan yang nggak boleh gitu, tahan yang santai. Udah pasti bisa. Kalau orang yang di dalam iman, Bang Juma juga bisa menjaga imannya karena dia di dalam kita iman. di sini edukasi, jangan ada kemunafikan, paham? Jangan ada kemunafikan. Kita di sini berbicara realita. Ya, realita. Sekarang kalau masalah itu terjadi pada oknum, silahkan oknum. Tetapi ini ajaran dan aturan, itu yang kita bahas. Paham kan? Aturan ini yang kita bahas. Bukan masalah orang mau melakukan itu oknum, silahkan. Nah, tetapi di aturan di kekristenan itu tidak boleh bercerai, berarti harus bertahan, kan begitu. Ini dalil dulu itu, dengar ya. Matius 19 ayat 4, jawab Yesus. Tidakkah kamu baca bahwa ia menciptakan manusia sejak semula menjadi mereka laki-laki dan perempuan? Matius 19 ayat 5. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu. Itu sudah dikatakan Yesus. Masa mau kita lagi bercerai sama suami kita, anak kita sudah 4? Kasihan kan, berantakan hidupnya. Nanti kau kawinlah di sana, ada istri barumu. Nanti dia sekolah, di sekolahlah dia, merenunglah dia. Bapaknya kawin lagi. Kasihanilah keturunanmu. Begitu makanya di Kristen dilarang bercerai supaya menjaga keutuhan keluarga itu, sayang. Itu indah kan? Oh, itu dia. Diam kalian kan? Menyentuh hati kalian. Menyentuh. Jadi harus bertahan itulah ya. Leder. Bang Darni tadi mengatakan kalau mencari istri itu yang baik gitu. Nah, kalau Hosea 1 ayat 2 itu gimana itu? Yang mana? Ya baca aja dulu. Hosea. Katanya mencari istri Hosea. yang baik. Iya, Hosea 1 Hosea ayat itu. 2. Oh, itu kan Pak Ustadz tentang Baca Hosea dulu, itu. baca dulu. Itu tentang Israel yang melacur. Iya, baca Itu aja, dia. Jadi kan baca gimana? ada artinya Baca. itu. Ada Dia coba artinya baca. sama dengan Oholiba Dibaca dengan dulu. Oholi apa? Nah, Kakak beradik dibaca. itu. Bukan Mereka dibaca. melacurkan dirinya. Akhirnya kan mereka dihukum, dipermalukan mereka kan kakak beradik. Perintah Tuhan apa di situ? Coba baca. Itu bukan itu maksudnya. Kalian yang nggak ngerti, ayo baca ya. Iya, sebentar. Hosea. Iya, sabar. Aku ambil dulu seminar kami tentang Hosea. Bentar dulu ya. Kalau kami seminar, kalau kalian kan ngarang. Kalau kalian kan mau ngobrol Alkitab, kalau kami seminar. Ya udah baca aja silakan. Bentar, sebentar Pak. Bukuku ini turun dulu ya tebal-tebal. kawan-kawan ya, biar kursinya bisa dipakai sama yang lain. Mohon izin Gurunda, Bang Hadi, Bang Dia semua ya. sama-sama, Pak Jul. Terkhusus Kang Moto, begitu. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bentar ya. Sabar ya Pak.
Ya, sambil nunggu saya dikit pertanyaan Ustaz Tata. Ini kalau ada perempuan meninggalkan suaminya 20 tahun, itu dalam petunjuk Tuhan atau enggak? Itu Ustaz, titip. Ya enggak, ngawur. Ini loh contohnya Bu Darni loh. Iya, intinya kalau Nggak usah jauh-jauh. Ini contoh barang ada. Ya kalau di Bible itu intinya tidak boleh cerai, mau menderita kayak apapun tidak boleh. Tapi kalau poligami boleh dalam Bible itu. Nggak bisa. Di mana ayatnya coba? Larangan poligami itu di mana? Hah? Kan sudah dibilang. Loh, orang yang sudah dipersatukan satunya. Makanya waktu itu membahas cerai Pak itu. Pak Ustadz, waktu Allah menciptakan Adam dan Hawa, kenapa cuma satu dibikin pasangannya? Buktinya Tuhan memberi aturan. Kalau kamu menikah yang lain, maka kamu harus adil. Tidak boleh mengurangi. Itu doang syaratnya, harus adil. Iya Pak Ustadz, kenapa nggak dibikin Allah istrinya si Adam itu 4, 3, 2 Karena gitu saat kayak. itu masih satu lawan satu masih. Nah pada akhirnya kan banyak Kan bisa aja. Masa Allah nggak maha kuasa? Maunya ditaruh aja 4 di situ wanita. Aduh dalil sekarang mana larangan poligami dalam Bible? Itu bahas perceraian tadi, ayat tadi itu cerai itu bukan poligami. Karena yang saya baca dalam Bible boleh menikah 100.000 pun boleh. Mana ayatnya? Loh buktinya Salomo istrinya 700. Ya, buktinya bagaimana kehidupan Salomo? Tidak masalah. Bagus kan? Intinya kata Tuhan kalau kamu Ya udah menikah yang itu lain. intinya. Nah, kenapa kekristenan coba melihat gambaran itu karena tak baik? Aturan Tuhan dalam Bible harus adil. Lihat berantakan kan Salomo kan? Berantakan yang istrinya lebih dari 1 ribut. Coba, Dato di mana Tuhan melarang? Coba ayo. Jadi kami kekristenan kenapa dilarang kawin lebih dari 1 agar jangan Tapi hancur tidak ada rumah tangga dalilnya itu. Kristen, tapi tidak punya dalil. Tapi sudah kubaca tadi Pak dalilnya. Itu perceraian itu bukan poligami. Kalau poligami seharusnya Ya sama, hampir itu mendekati. Kalau kamu pakai ayat poligami seharusnya gini ya. Abraham istrinya 2, ya. Yakub istrinya 4. Esau istrinya 2, Musa 2, Salomo 700, Rehabian anaknya Yakub 18 istrinya, Daud istrinya banyak. Karena memang boleh. Iya. Nah, di perjanjian baru mana larangan poligami? Ya, tunggu dulu. Di perjanjian baru datang Yesus karena dilihat itu tidak baik, maka dikatakan Yesus cukup melarang 1 istrimu. Mana? Ya mana Yesus Cukup 1 istrimu. Ya mana coba? Kalau Salomo nggak poligami. Poligami itu kata Tuhan kalau kamu punya istri di yang perjanjian lama memang banyak beristri boleh. Perjanjian baru Tapi kan mana? Kalau kita lihat tunggu Pak. Kalau kita lihat gambaran itu apakah bagus? Perjanjian baru mana larangannya coba mana? Iya Pak Ustadz. Apakah bagus kita lihat yang mengawini lebih dari 1, 2, 3, 4, 5 sampai ribuan istri? Pakai dalil langsung. Ayo, mana larangannya? Enggak. Pak, aku mau tanya dulu secara logika dulu, Pak. Apakah baik kita lihat semua para nabi yang di perjanjian lama sejarah para nabi, Pak, yang punya banyak istri, apakah baik? Musa berarti salah dong karena poligami Musa. Iya, maksudku apakah sejahtera hidupnya kalau mempunyai istri dari lebih dari 1? Oh, nabi mana yang istrinya 1 bahagia? Yang mana? Iya, maksudku aku mau makanya Yesus datang menggenapi bahwasanya semua itu enggak bagus. Pakai dalil enggak? Langsung lagi dalil. Itulah kedatangan Yesus, Pak, menggenapi. Ya mana larangan Yesus poligami mana? Mana ada dibuat di Alkitab? Dilarang, hanya dikatakan seperti yang aku baca tadi. Bapak ini gimana sih? Apa? Yang kamu baca tadi itu cerai, tidak boleh cerai. Ya sama itu, hampir mendekati kan ke situ. Cerai dengan menikah poligami beda. Kalau cerai itu kalau yang baik-baik dengarkan. Gimana sih? Pokoknya kalau Iya, di bulannya Pak. Bodarni itu kalau daging sudah dipersatukan nggak boleh dipisah, harus gencet terus. Maksudnya dipersatukan, dia ini jangan berpisah lagi. Kalau bekerja ya berpisah lah. Kamu pisah kamu. Ayo. Barang siapa di persatuan Tuhan tidak boleh dipisah. Nah kamu pisah.
Nah itu kan kata kiasan, maksudnya dipersatukan itu, maksudnya dipersatukan kalau sudah kita satu suami dan istri, apakah kita tidur lain-lain kamar Pak? Pak, kalau yang bersuami istri, kalau sudah dipersatukan, apakah tidurnya lain-lain kamarnya? Tidak. Nah itulah itu maksudnya. Kamu dipersatukan, apakah kamu tidur bareng terus? Kan enggak kan? Buktinya kamu bisa. Iya, tapi kan selalu bersama kan. Semua ada hubungan apa, kesehatan, segala macam keluarga itu kan bersatu memikirkannya. Poligami, ayo satu pikiran gitu. Pokoknya udah diakui Bu Darni, Kristen itu nggak boleh cerai apapun alasannya. Hanya satu alasan Kristen boleh cerai kecuali zina, kan itu. Mati dan zina, mati dan berzina. Jadi kesimpulannya adalah Kristen yang bercerai, yang suaminya istrinya masih hidup, ya boleh dong kita bertanya, artinya Anda berzina kan gitu. Ya dong, sesuai firman Tuhan. Berzina itu artis, berzina itu artis itu yang cerai ya. Iya. Ya terus kawin lagi. Siapapun mau. Terus kawin lagi berzina selamanya loh itu. Iya, selamanya berzina. Ya, itulah perintah Tuhan itu. Parah kali itu aturannya. Aduh, meriah. Bukan parah, memang untuk kebaikan kita harus nurut dong. Kan untuk kebaikan keluarga kita itu kan Bang Handi. Begini. Alangkah indahnya anak-anak kita hanya satu bapaknya, satu mamaknya, Bang Handi. Manusia itu kan yang ciptakan Tuhan, ya kan? Sudah pasti Tuhan tahu bagaimana perasaan manusia itu. Kita punya perasaan, gitu ya. Kita punya perasaan. Kita ingin bahagia. Kalau nggak bisa dipungkiri. Gini loh, gini. Bang sebentar. Siapa sih yang mau pisah toh? Siapa sih yang mau pisah? Semua kan kepingin bahagia. Tetapi keadaan yang terjadi itulah membuat keadaan tidak bahagia. Nah, bagaimana tiba-tiba keadaan seperti itu gitu loh. Itu jadi harus membatin, tersiksa. Makanya banyak ahli psikolog menyatakan bahwasanya banyak sekarang ya dari pihak-pihak perempuan istri Kristen banyak mengadu, mengeluh, mental mereka kena gara-gara nggak bisa bercerai. Itu fakta loh, realita sekarang ini. Nanti boleh aku panggil orang. Itu keinginan daging Bang Blender. Itu keinginan daging. Kok daging lagi keinginan daging? Keinginan daging dong. Kita mau bercerai, kita mau bosan sama istri kita, bosan sama suami kita. Enggak apa-apa, maksud aku gini. Oke, ketika bercerai itu kan solusi. Nah, di Kristen kan tidak ada solusinya. Nah, kalau ketika bercerai berarti neraka kan begitu. Itu kan, itu kesimpulannya kan? Itu sudah, itu udah peraturan Allah. Nah, tengok ini, tunggu dulu. Ku baca dulu ini, Maliaki 2 ayat 14. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu, yang kepadanya engkau telah tidak setia, padahal dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Waduh, luar biasa. Aku merinding. Jadi ketika bercerai, berdosa berarti masuk neraka. Konsep penyalipan itu gugur. Itu aja. Bang Blender, yang menginginkan orang bercerai itu menginginkan itu pasti yang suka-suka mau ganti-ganti pasangan. Loh, bukan ke situ. Konsepnya ingin bahagia kok kemana-mana larinya. Iya pasti. Jangan ke situ lah. Bukan bahagia seperti itu. Loh, masa kayak mana kau mau bahagia Bang Blender? Istrimu kau hianati. Adanya istrimu mau kau sorong eceknya. Tunggu dulu. Mau kau sorong, mau burungmu eceknya mau kau sorongkan kepada lapet. Kan ada istrimu di rumah. Bukan ke sana, bukan itu. Kan tadi aku bilang terjadinya perceraian ini sebab karena ekonomi. Itu yang pertama. Hah? Menurut survei kan ekonomi. Itu karena keinginan daging. Daging-daging aja, daging kemana-mana ke daging-daging. Maksudnya keinginan daging. Sifat-sifat jahat kita, sifat-sifat bejat kita lah keinginan daging. Kok ke daging? Karena ekonomi. Iyalah. Sekarang Indonesia tidak baik. Kalau keinginan roh nggak ada seperti itu. Kok keinginan roh cuma anak punya 3. Keinginan roh. Kebutuhan banyak. Kalau kita sudah dibimbing. Gak usah Bang Blender. Enggak loh. Kalau sudah kita dibimbing oleh Roh Kudus, nggak ada lagi sifat kita mau ingin mau meninggalkan istri kita, mau menceraikan istri kita. Kalau dipukulin, pasti nggak ada. Kalau dipukulin, kalau dipukul kita pasti ada masalahnya kan? Ya iya kan itu tadi masalahnya kan ekonomi, makanya terjadi pemukulan yang nggak nyambung.
Iya, bukan nggak nyambung, tapi kalian mau menginginkan, mau diieskan perceraian itu nyama keinginan kalian. Kita kan mau bahagia. Contoh tadi kayak gitu tadi, misalkan anakku kawin menikah dipukuli. Bahagia, ya berdamailah kau sama istrimu biar bisa kita peluk-pelukan malam-malam. Gimana sih? Gak usah munafik lah. Udah sekarang gini aja dari ini. Aduh, Sekarang gini. betul Sekarang nggak, gini. Bang Handi? Oke, baik. Sekarang aku ada dalil. Ulangan 25:11 baca. Aku catat dulu. Baca. Ulangan 25:11. 25 ayat 11. Oke. Mana Alkitab kita? Kalian inilah, aduh. Tapi memang ini sangat, tapi memang ini aturan Kristen ketat sekali gitu. Ya Tapi dong, saking supaya ketat, setia. Bu Darni, saking ketatnya banyak yang melanggarnya. Karena Sedangkan apa? Tuhan aja Ntar dulu, Bu cemburu Darni, dia saya dulu, diduain. ntar dulu Bang. Bang Handi, Ntar dulu, Darni, saya dulu Tuhan ngomong. cemburu diduain kan? Iya, saking ketatnya aturan ini, Kristen banyak yang melanggar karena apa? Kemauan daging. Daging ini berbahaya ya. Iya. Lawan dagingnya betul. Lawan nafsunya nggak bisa ditahannya gitu. Dagingnya itu loh, cuma berapa kilo sih itu isinya daging itu? Ya kalau ditimbang kalau gendut dia paling 100 kilo. Enggak, usus daging itu loh. Usus daging ya paling ditimbang ada 10-20. Ya nggak sampai sekilo loh, mana ada orang punya daging sekilo begitunya. Ada 25 ayat 11. 25 ulangan. Kejadian, Ulangan. keluaran, bilangan, ulangan. Bilangan, ulangan. Aduh, begitu indahnya Alkitab ini. Aduh, ya emang entah. Soal itu. Mungkin indahnya banyak yang melanggarnya. Ya, itu indah. Iya, itu kan keinginan daging. 25 ayat Keinginan 11. daging lagi. Bacakan ulangan. Larangan berbuat biadab ya, judulnya ya, ayat 11. Apabila dua orang berkelahi dan istri yang seorang datang mendekat untuk menolong suaminya dari tangan orang yang memukulnya, dan perempuan itu mengulurkan tangannya dan menangkap kemaluan orang itu, maka haruslah kau potong tangan perempuan itu sampai engkau merasa sayang kepadanya. Nah, itu indah itu, kitab itu indah. Indahlah itu, bahaslah itu indah. Itulah Taurat. Itulah yang harus digenapi oleh Yesus. Nah, itu dia kedatangan Yesus membatalkan ini. Nah, yang begini-begini yang dibatalkan itu. Nah, gitu. Tapi kalau 10 hukum nggak boleh dibatalkan. Kalau kita itu dia, ya. dibatalin. Nah, itu. Kalau dulu kan begitu, mata ganti mata, kan gitu. Nyawa ganti nyawa. Jadi dibatalkan itu. Itu yang dibatalkan oleh Yesus. Dibatalkan itu. Ya. Iya. Ya, yang jelek-jelek dibatalkan, yang indah-indah enggak. Yang masalah-masalah maksudnya, yang masalah-masalah seperti ini, larangan berbuat biadab. Ini kan berbuat biadab itu namanya. Itu termasuk di dalam kitabmu. Kayak mana cara membedakannya? Iya. Nggak dipakai. Ini kan yang sudah adalah kesaksian maka dicatatkan. Jadi Alkitab ini tidak ada tersembunyi. Apa korelasinya? Semua itu harus dengan diterangkan. kemaluan laki-lakinya. Coba. Memang begitu diceritakan. Indah itu. Begitu diceritakan. Nggak boleh kita sangkal kalau sudah diceritakan seperti itu. Ya sekarang aturan dari mana itu? Itu indah. Indah itu. Nah begitu dia diceritakan pada masa itu loh. Orang biadab dulu seperti itu loh. Maksudnya. Itu sudah terpraktekkan sekarang ini. Banyak anak-anak yang perempuan, anak SMP kayak gitulah. Berantem kawannya, ditariknya kemaluan. Jadi kayak mana yang santri pesantren sekarang yang dibuntingin itu kayak mana itu? Kau nggak terima, lucu kau nih. Kemana-mana kau bicara. Jadi makanya dua-dua belah pihak sama semua. Ada yang usah ke situ-situ. ada yang sopan. Nggak usah ke situ-situ. Ini kan fakta. Makanya kalian itu jangan lihat jelek-jeleknya aja, tetapi peraturannya itu yang dilihat. Kamu itu Kristen itu ada di kitabmu, Bang Darni, Bu Darni. Itu ada di kitabmu. Iya, di buku kalian pun ada. Mana? Kalau dalam misa melanggar berarti di buku kalian yang menggauli binatang tidak ada dosa atasnya. Tapi kalau Kristen mana itu ada dalilnya? Enggak ada. Kalian pun ada. Enggak ada dalil menggauli binatang tidak berdosa di mana, enggak ada. Kalau nama enggak ada itu. Betul ya. Ku baca ya, mana dia? Jadi jangan kita kayak gitu. Jadi kalau yang jelek, jadi kalau Kristen berbuat kayak gitu memang ada dalilnya, Bu Darni. Kalau Islam nggak ada dalilnya malah itu dilarang. Kalian menggauli binatang nggak ada dosa katanya. Di mana itu? Di mana? Nggak ada itu, Bu Darni.
Mana silakan. Hadis Jamiat Tirmizi nomor 1375. Itu kok editan itu nggak ada itu. Hudud dan Sufya At-Suri telah meriwayatkan dari Asim, dari Abu Ruzain, dari Ibnu Abbas bahwa ia pernah berkata, barang siapa menggauli binatang maka tidak ada hukuman atasnya. Jangan tiru seperti ini. Kamu mau dijelasin nggak itu? Ya. Nah, begitulah Alkitab kami juga. Adapun ayat seperti itu kan kalimat biadab. Nah, itulah itu. Kalau di ayatmu jelas. Larangan berbuat biadab. Itu kan larangan. Judulnya di atas larangan berbuat biadab. Kalau nggak ada disuruh kami seperti itu. Makanya hukum ketujuh jangan berzina. Membantu suaminya, maka tangannya istri itu harus dipotong. Nah, ada ayatnya itu kan? Ayo. Kalau Bu Darni coba bacain Hosea 1 nomor 2, Bu Darni, itu ada perintahnya. Bu Darni izin. Hosea 1 nomor 2. Ada perintah kok. Lucu. Hosea 1 nomor 2, saya bacain aja ya. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat. Jadi disuruh pergi, ada perintah mengawini perempuan sundal. Itu ada perintah. Kalau hadis tadi nggak begitu maksudnya, itu udah sering diterangkan. Kebenarannya diam dia. Iya, sukanya memfitnah. Kalau itu binatang itu seharusnya kamu pakai hadis Abu Daud 4464. Siapa saja yang kalian jumpai bersetubuh dengan binatang, maka bunuh dua-duanya. Coba baca hadis Abu Dawud 4464 atau Ibnu Majah 2564. Dibunuh dua-duanya. Nah, hadis yang kedua tidak ada had maksudnya, bukan tidak apa-apa. Maksudnya apa? Orang kalau bersetubuh laki-laki perempuan itu ada hukuman khusus apa? Rajam. Kalau manusia dengan binatang tidak ada had, bukan tidak ada dosa besar tapi tidak dirajam gitu loh maksudnya ayat itu, hadis itu. Tapi langsung nggak ada ampun baginya. Iya. Ya. Coba baca Hosea 1 nomor 2, Bu Dari. Ya, mereka akan ini ya, arti dari Hosea 3 ayat 1. Mereka akan bertobat dari penyembahan berhala dan meninggalkannya. Mereka akan datang kepada Allah dan berpaut kepadanya. Dan bukan dengan itu Hosea 1 nomor 2, Hosea 1. Iya, ini artinya ini. Baca kami dulu. seminarkan ini ya. Baca dulu Hosea 1 nomor 2. Tunggu. Kitab Hosea merupakan salah satu kitab dalam Perjanjian Lama yang termasuk dalam kitab nabi-nabi kecil. Kitab ini mengutuk penduduk kerajaan Israel Utara atas tindakan mereka kepada Allah selama masa kemunduran dan kejatuhan bangsa itu. Salah satu pesan utama dalam kitab Hosea adalah bahwa Yehuda mengasihi umatnya meskipun mereka tidak setia kepadanya, yaitu huruf besar kepada Allah, dan dengan penuh belas kasihan dia akan menawarkan rekonsiliasi kepada mereka. Apa arti nama Hosea? Hosea Ibrani adalah keselamatan. Ibrani, standar Hosea bukan Ibrani itu, Bu. Baca dulu Hosea 1-nya dulu, Bu. Hosea 1 nomor 2, tolong bacain dulu Hosea 1 nomor 2. Iya, apa tugas Nabi Hosea? Hosea itu nabi ya, guys. Saya nggak menanyakan siapa, bukan pertanyaan siapa Hosea, nah, tapi itu nggak ada di Al-Quran kan? Makanya di Al-Quran nggak ada kitab Hosea kan? Bu Darni kok malas banget sih baca. Makanya, ketika Tuhan, dengerin saya bacain. Ketika sebentar, Tuhan tunggu dulu. mulai ini berbicara. Seminar kami, Bang Handi. Iya, saya bacain dulu baru Ibu apa maksudnya gitu loh. Ketika gitu. Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakkanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat. Gimana maksudnya tuh? Itu tadi. Disuruh lo kawini perempuan sundal. Iya. Ada perintah loh kitab itu. Hosea itu
Iya, dengar. Kitab Hosea itu merupakan salah satu kitab dalam Perjanjian Lama yang termasuk dalam kitab nabi-nabi. Kitab ini mengutuk penduduk kerajaan Israel Utara atas tindakan mereka kepada Allah semasa kemunduran dan kejatuhan bangsa itu. Jadi mereka ibaratnya dihukum dengan seperti itu. Tapi ini ada Tuhan memerintahkan kepada Hosea untuk kawini perempuan sundal. Gitu loh. Iya. Peranakanlah anak-anak Hosea sundal. itu- Ini perintah Tuhan loh ini. Pertanyaannya Ibu, ini Tuhan siapa? Kok Tuhan memerintahkan mengawini perempuan sundal? Ini Tuhan Ibu Darni ini. Oke. Dengar, Gomer adalah nama istri Hosea. Saya nggak nanya keluarga Hosea, saya nggak nanya perintahnya. Iya, aku terangkan kalian ke apa arti Hosea itu. Seperti saya nabi-nabi nggak Perjanjian minta. Lama, Bukan lainnya menjelaskan seperti Hosea. Yehezkiel. Pertanyaannya, Tuhan siapakah ini? Ini pertanyaannya benar nih. Tuhan Iya. siapakah ini yang memerintahkan Allah, Hosea Yehova. kawini? Ini Tuhan siapa ini? Yehova itu. Di situ kan Yehova yang Bukan memerintahkan. Bukan Yesus. Yesus itu pada saat itu belum di situ masih firman, ya. Jadi Ya, nggak ada di situ urusannya di Yesus di Perjanjian sini. Lama masih firman. Jadi bukan Tuhan yang benar nih. Di situ dia kan firman di situ belum menjadi manusia. Oh, berarti Tuhannya dengar ya. benar nih pernah menyuruh Hosea kawini perempuan sundal gitu. Tapi seperti nabi-nabi Perjanjian Lama lainnya seperti Yehezkiel, kehidupan pribadi Hosea berfungsi Ya, udah sebagai cukup. gambaran pesan kenabian yang ia sampaikan kepada umat Allah. Dalam tulisannya, Hosea menggambarkan dosa Israel terhadap Tuhan. Itu dia ya. Ya cukup ya, Itu jadi dia. Tuhannya Ibu Darni pernah memerintahkan Hosea untuk mengawini perempuan sundal, memperanakkan anak-anak sundal. Ini Tuhannya Ibu Darni. Pertanyaannya Bu Darni, apakah perintah ini masih berlaku sekarang atau enggak lagi? Itu maksudnya, itu ada artinya loh. Itu artinya Hosea itu menggambarkan, ceritanya itu menggambarkan dosa Israel terhadap Tuhan karena mereka menyembah berhala. Iya, itu terserah. Ini saya pertanyakan, ini kok Tuhan memerintahkan kayak gini gitu loh. Kalau di Perjanjian Baru tidak ada lagi, makanya waktu di Perjanjian Lama itu harus digenapi di Perjanjian Baru, tetap disahkan 10 hukum itu. Makanya jangan berzina. Nah, itu Artinya dia. Tuhan Ibu Darni pernah memerintahkan membuat mengawini perempuan sundal gitu ya. Itu ada artinya, bukan dikawini apa, gimana ya aku bilangnya? Itu kata kiasan di dalam Alkitab itu. Kiasan lagi. Iya dong. Itu kan di itu sana loh. kan selalu ada perumpamaan. Kawinilah ada seorang arti ini, perempuan arti ini. sundal, peranakkanlah anak-anak sundal. Banyak banget itu anak-anak sundal zaman dulu ya. Iya, anak Bahkan- sundal itu maksudnya umat-umat Israel yang menyembah berhala. Itu dia ya. Sama seperti begini Bu, saking orang sundal itu di Bible Anda dipiara, dirawat, yang mendahului Ibu Darni masuk surga itu perempuan-perempuan sundal loh yang mendahului Ibu Darni masuk surga. jika bertobat perempuan sundalnya maksudnya itu. Ya? Nggak tetap dia sundal kok di neraka, di surga dia. Bang Handi, kenapa Lanjut, Bang Yesus Blender. mengatakan anjing kepada perempuan itu? Kenapa Yesus mengatakan anjing kepada perempuan Samaria itu? Karena perempuan Samaria itu adalah penyembah berhala. Jadi pada zaman itu di luar bangsa Yahudi semua sampah atau anjing-anjing penyembah berhala itu ya. Oke, itu tadi mengatakan indahnya kitab itu. Pantaskah Tuhan berkata seperti itu? Adakah? Nggak ada lagi bahasa yang lebih baik daripada itu? Nggak ada. Sudah seperti itu. Bagaimana nanti kita dihukum, dimasukkan ke api neraka? Indah Tuhan itu. mengajarkan Bagaimana nanti kebaikan. kita Tunggu kalau dulu. dimasukkan ke api Tunggu dulu. neraka? Tuhan Bayangkan itu. seharusnya. Tunggu dulu. Siapa Tuhan yang suka itu berzina? Bukan masalah itu. Lapeknya disorong pakai Bukan. besi kalau Bukan itu. di Islam. Tunggu, Iya kan? itu, sebentar. Tuhan seharusnya mengajarkan, memberikan kebaikan kepada manusia. Salah satu perkataan, ya, perkataan yang baik-baik terhadap manusia. Tetapi Tuhan berkata pun nggak baik, memuaskan birahi, menyingkap aurat, zakar, keledai, cemana kayak gitu. Baik nggak? Itu cerita. Nggak ada yang lebih indah lagi, lebih baik dari itu gitu. Nggak ada. Nah, Kenapa karena ada kalian kata-kata nggak lebih mengerti baik? arti itu. Kalian kan nggak mengerti, kalian nggak Bukan seminar. mengerti, cuman itu sebuah Kalian nggak kata, tahu artinya. sebuah kata
Nggak ada yang lebih Blender, bagus coba. daripada itu. Blender, Nggak aku ada. mau kutes kau. Coba kau mengaji dulu satu pasal. Mengaji kau dulu. Ngaji aku, nggak aja. Ngapain Coba kau dulu, makanya jangan Kenapa? kau sok-sok kau Quran membaca itu Alkitab selamaku. kami, Quran kau itu selamaku. bukumu aja tak kau bisa hafal. Coba kau ngaji, ku dengar. Enggak, aku tanya. Coba kau ngaji dulu. Kau tadi mengatakan indah. Kau coba dulu mengaji. Kenapa? Kalau Kenapa kau kau bisa bilang? ngaji, Kenapa? hebatlah kau Ya, lari ke Alkitab kami. Perlu kutunjukkan sama kau Ini ngajiku. bukumu pun Perlu. kau nggak bisa baca. Nggak perlu. Sekarang Coba kau hafal. sebuah kata Satu pasal doang. Tuhan menyingkap auratmu. Coba kau baca auratmu dulu seperti aurat keledai, Quran surat cakar-cakar keledai. Hei, apa ya? itu sekarang kita Quran bahas. surat Indah, Al-Maidah aku bilang. ayat 55. Coba Nggak kau perlu. ngaji Nggak dulu. perlu kau baca. Ngapain? Ayo. Tunjukkan sama kau. Pasti kau botol. Pasti kau botol. Pasti kau nggak bisa. Terserah kau. Kenapa rupanya? Coba. Terserah. Makanya Aku jangan tadi coba mau kau mengatakan. lari ke Alkitab. Bukumu aja kau nggak bisa. Kenapa kau bilang Coba. indah tadi? Coba Kenapa kau bilang indah? dengarkan. Hah? Coba. Kenapa kau bilang indah? Ya, Kalau ngaji dengarkan pula. dulu kau ngaji. Kami Islam dari kecil disuruh Kau ngaji. dengarkan memang. dulu kau Dan ngaji. Bisa nggak kau baca Anak-anak Alkitabmu? kecil semua udah hafal Bisa nggak ngaji kau kau. baca Al-Quranmu? Kecil Nggak bisa kan? kan? Kecil. Tapi untuk Makanya apa? Alkitab Kecil kami kali indah. kau. Semua kami bisa baca. Kecil Mulai kali dari kau. Kejadian sampai Wahyu bisa kami baca. Dari mana? Nah, itu. Ngarang aja kau. Coba. Krios Moto, coba dulu. Baca dulu Quran surat Al-Maidah 55. Innama Bisa nggak? waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimunas salata wa apa nah? Kang hafal. Apa itu? Ada yang hafal nggak? Itu Aku artinya. hafalan saya sampai di situ aja. Terus kenapa dengan Jadi gitu sayang. Itu kan artinya bagus itu. Ya itu kan lu suruh baca Jadi tadi kami surah apa Alkitab itu? kami ngerti kami semua artinya. Al-Maidah Ngerti 55 kami kan itu semuanya. benarnya. Kubacakan, kubacakan. Ya. Kubacakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yasfa'u indahu illa bi izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa. Wasya kursiyyus samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Keluar kok, keluar. Sadaqallahu Artinya? azim. Masya Allah. Ya bagus, terima kasih. Artinya, Kepanasan nggak? aku senang mendengarkan. Artinya, Blender. Artinya, Panas iblisnya kan? enggak. Senang hatiku mendengarnya. Aku suka mendengarkan orang ngaji. Nah itu beda kan? Ibu Darni ini beda. Ah, coba artinya apa say? Blender. Ya artinya ya bagus-bagus. Gak ada bu ada. Nggak ada yang bagus. Demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya engkau Nabi Muhammad benar-benar salah seorang dari rasul-rasul dan seterusnya benar nih. Itu artinya kayaknya di situ. Baca dengan jujur, jangan berdusta ya. Berdusta berbohong. Hukum ke-9. Jangan bersaksi dusta. Enggak, kenapa emangnya? Tapi kalau ini loh, Aku ingin tahu apa bentar nih, isinya. bentar dulu Pandi. Kalau pendeta disuruh baca original teks Bible yang nggak ada yang bisa benar nih. Ya, sekarang kita baca yang kita pegang dong. Ya Yang kan orang original Ibrani, orang teks. Ibrani lah itu. Original Enggak, teksnya kita ya. kalau kita orang Indonesia, kita udah ditranslation bahasa Indonesia. Kita bahasa Indonesia aja kita baca. Gak usah kita pergi ke Ibrani, ke Inggris, ke Jawa, ke Bang Blender Barat. bisa tuh. Ah. Ibrani. Bang Blender bisa Ibraninya tuh. Apa artinya tadi Blender? Aku ingin tahu, Bang Handi. Translate dulu. Anokhina edonai alohai pancioten bangki. Nah, Bukan. Quran surat Al-Maidah ayat 55 tadi apa artinya? Tadi sudah indah dibacakan. Terima kasih. Aku suka. Oke, sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman yang menerikan sholat dan menunaikan zakat seraya mereka tunduk kepada Allah. Itu artinya. Kenapa terus? Nah, Betul itu? nah Ya iyalah, betul Al-Maidah itu. 55 itu. Quran surat Al-Maidah. Nah iya. 55 kan. Oh itu. Oh sekarang aku mau satu lagi. Aku kan mau belajar. Aku mau belajar. Sekarang satu lagi. Quran surat Ali Imran 55. Aku yang mau Bang Tahta yang baca. Karena Bapak Bang Tahta kan Ustadz. Pasti indah kalau ku dengar dia ngaji. Iya kan Bang Ustadz? Ya enggak ya kamu. Oke. Langsung dengan artinya. Allahu ya Isa. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada Musa, "Inni mutawafika." Aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku. Wa rafi'uka dan mengangkatmu ila wa mutahhiruka minal ladzina kafaru ya. Dan serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir. Nah terus
Enggak, Ali Imran 55 tak dia minta mengenai Nabi Isa itu, mengenai mutawaffika. Iya, irqal Allah ya Isa mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru wa ja'ilul ladina tabauka fawqal ladina kafaru ila yaumil qiyamah. Summa ilayya marji'ukum fa ahkum bainakum fima kuntum fi tahtalifun. Ingatlah ketika Allah berfirman, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku hidup-hidup, serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir yang ingin membunuh kamu, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang yang kafir. Siapa yang mengikuti dia? Dia diutus untuk Israel, wa rasulan ila bani Israel, hingga hari kiamat. Kemudian kepadaku engkau kembali, lalu aku beri keputusan tentang apa yang kamu perselisihkan. Nah terus, udah? Ya sudah. Udah. Berarti jadi kami benar nih, intinya gini benar nih, kami Muslim itu dari kecil harus wajib bisa membaca original teks. Karena kalau kami sholat nggak boleh baca terjemahan. Kalau di Kristen mohon maaf ya, mas paling 1-2 orang pendeta itu bisa membaca original teksnya. Jadi pendeta itu hanya menikmati terjemahan, termasuk Ibu Darni jemaatnya. Dan mohon maaf Bu Darni, terjemahan itu banyak yang keliru, tidak sesuai dengan original teks. Jadi Anda ini penikmat salah terjemahan gitu loh Bu Darni. Ya, terus Bang Andi, Hosea nggak apa-apa, nanti kan kita Hosea tadi. Hosea 1 nomor 2. Ini tapi sudah ku jawab. Hosea itu menggambarkan dosa Israel terhadap Tuhan. Karena bangsa Israel itu dulu penyembah berhala, bersundal, ibaratnya seperti itu. Jadi mereka diumpamakan bersundal. Bangsa-bangsa Israel itu bersundal. Kok Tuhan itu Anda, artinya, bukan itu, kok Tuhan Anda mengeluarkan kata-kata kok, entar dulu saya belum selesai. Kan Tuhan Anda Yesus nih, menurut Anda Yesus yang berfirman di situ. Kok tega-teganya ini Yesus berfirman mengeluarkan kata-kata kotor, menyuruh orang kawini perempuan sundal gitu loh maksudnya. Kotor loh itu kata-kata Bu. Enggak, yang saya dengar itulah saking kotornya. Enggak Berdani, yang saya ngerti Hosea 1 ayat 2 itu ya bertentangan dengan Imamat 21 ayat 7. Di Hosea 1:2 diperintah untuk menikahi sundel. Sedangkan Imamat 21 ayat 7, janganlah mereka mengambil seorang perempuan sundal. Nah, kan bertentangan. Sedangkan di Hosea tapi kan diperintah. Iya. Di Imamat iya, Pak Ustaz, udah? Nah, sudah. Kalau di Hosea itu kan menggambarkan orang-orang bersundal pada saat itu. Jadi mereka dihukum gitu. Itu maksud dari sejarah ya, itu. Terus kalau Imamat 217 larangan menikahi perempuan sundel dan perempuan yang janda. Jadi dilarang perempuan janda itu dinikahin. Di Hosea diperintah, di Imamat malah dilarang. Bahkan ditambah lagi juga perempuan janda tidak boleh dinikahin. Ya. Imamat 21 ayat 20 ayat 7. Mana ayat ada? 7. Ayat 7. Salah tulis gua. 1 ayat 7. Kudusnya para imam. Ya, ini judulnya. Kudusnya para imam. Ayat 6 dulu. Ayat 5. Janganlah mereka menggundul sebagian kepalanya, dan janganlah mereka mencukur tepi janggutnya, dan janganlah mereka menggoresi kulit tubuhnya. Ayat 6. Mereka itu harus kudus bagi Allahnya, dan janganlah mereka melanggar kekudusan nama Allahnya, karena merekalah yang mempersembahkan segala korban api-apian Tuhan, santapan Allah mereka, dan karena itu haruslah mereka kudus. Oke. Ayat 7. Janganlah mereka mengambil seorang perempuan sundal atau perempuan yang sudah dirusak kesuciannya, atau seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, karena imam itu kudus bagi Allah. Ya yes, mantap itu. Kalau boleh imam itu mengambil istri yang perawan dong, yang suci, karena dia akan memegang kekudusan, kesucian ibadah itu. Berkali ayat itu sayang.
Berikan aja gitu ya. Artinya gitu. Kalian aja yang sesak selalu mengartikannya. Berikan ayatnya ya. Kok bisa kayak gitu ya? Aduh, blender jangan tipu-tipu lah. Aduh, hukum ke-9. Jangan bersaksi dusta. Ih, benar ini. Seorang imam itu harus kudus. Dia harus ngambil istrinya yang perawan lah. Kalian pun. Wow, ada perawannya. Iya dong. Yang gadis yang suci lah diambil pasangannya. Oh, berarti namanya dia mau. Janda nggak laku? Ya nggak apa-apa. Aku nggak rendah hatiku. Oh enggak. Namanya juga sudah perintah aku Tuhan seperti itu. Aku kan nggak bilang itu. Aku perasa biasa aja. Blender. Ini Bu Darni sedikit pun nggak tersinggung karena ini perkataan Tuhan loh. Ya, maksudnya kita sebagai janda harus tahu diri dong. Iya. Tahu diri lah. Di Kristen kan nggak ada janda. Mana ada janda Kristen? Ada banyak kami janda. Cuman tapi nggak ada janda. Aduh bingung juga aku ajaran ini semana nih. Janda maksudnya sudah mati ditinggalkan suaminya. Jadi atau yang ditinggalkan. Ya kalau sudah janda ditinggal mati boleh dong. Oh boleh tinggal mati. Boleh. Kayak aku kan udah mati dia. Boleh. Oh boleh menikah lagi boleh. Bisa aku kawin lagi. Oh bisa kan udah meninggal suamiku. Oh di mana ayat itu? Ada ayat itu? Mana ayatnya? Bukan udah dibacakan tadi. Oh ada. Boleh bercerai kecuali dia apa? Kan dia sudah tadi dibilang. Tapi menikah lagi nggak boleh. Berzina dan mati. Menikah lagi kan nggak ada kan? Boleh menikah lagi nggak ada? Udah bisa menikah lagi aku kalau sudah mati suamiku, kalau berzina suamiku, udah pergi dia kan bersama pasangannya. Aku udah boleh. Iya di mana tuh itu boleh menikah lagi? Ada. Kalau janda laki yang menikmati boleh menikah lagi? Ada. Ya dibuat tak ada, tapi kan itu larangannya loh. Ya mana ayatnya boleh menikah lagi? Dicari lagi ayatnya lagi. Ya enggak, soalnya ada janda juga. Kita sudah selesai tadi tentang perceraian. Ini ada janda Kristen. 1 Korintus 7 ayat 11. 1 Korintus. Masalahnya ada janda Kristen yang suka sama aku. Enggak apa-apa lah. Kalau mau dia jangan jadi masalah Muslim, sama aku. Maksudnya jangan jadi masalah sama aku gitu loh. Kan dia kan janda Kristen. Kalau dia mau menjadi Islam kepada blender, kan boleh kau kawinin istri kedua. Itu nanti pembahasannya nanti, maksudku boleh nggak? Jangan ada masalah nanti gitu loh. Ya, kecuali dia kalau dia udah keluar dari Kristen, tetapi kalau dia masih di dalam kekristenan, kalau dia janda udah meninggal suaminya, boleh dia kawin. Itu konteksnya nanti. Ini kan tanda masih bertanding Kristenan itu cemana? Coba gimana kalau bertanding Kristen? Itu tadi, kalau dia sudah dipisah dengan suaminya meninggal, dia kan udah janda nih. Udah boleh dia kawin lagi kepada laki-laki lain, tapi yang single juga. Mana ayatnya? Biar jangan masalah. Itulah peraturan di sidang itu gitu. Ayatnya. Ayatnya mana boleh kawin lagi? Bingung kan? Carikan. Dicari lagi. Bukan bingung. Kadang kita kan terlalu banyak ayat ini. Kita kan bukannya profesor. Kita umat biasa loh. Iya. Namanya kita orang awam. Orang awam ya nggak mungkin lah hafal Alkitab. Sikit-sikit boleh lah. Bang Juma hafal walaupun Muslim. Iya. Kan paling satu di antara sejuta orang Islam seperti Bang Juma. Ya enggak? Ya tapi kan Bang Juma sendiri di antara berjuta-juta orang. Muslim itu dipenuhi Roh Kudus, banyak yang hafal. Ya, kan kalau kami umat Kristen nggak disuruh menghafal, tapi kami pelaku firman. Pelaku. Itu alasan itu kalau udah hafal pura-pura gitu. Ada ayatnya pelaku firman. Di mana? Kalau ada nanti berapa ditransfer? Semau wani piro. Cambu aja cambu. Berani piro. Aduh. Dicambuk aja kalau dapat dicambuk. Kalau udah hafal alasannya, memang kami udah dituntut dihafal. Ya jangan dialog, dibuat mainan sama Ustaz Sugi sama Bang Juma dengan dalil-dalilnya nanti. Nggak bisa melawan. Enggak. Itu bagi orang-orang yang bodoh nggak tahu menjawabnya. Yang nggak belajar iyalah gampang. Gampang kalian tipu-tipu. Kalau kami ini mana bisa kalian tipu. Ya. Bang Juma, Ustaz Sugi tinggal ngeluarin. Musuhnya masih cari. Aduh gimana? Buang-buang waktu. Ini dia pelaku firman. Yakobus 1 ayat 19.
Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lamban untuk berkata-kata, dan juga lamban untuk marah. Ayat 20, sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Ayat 21, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja, tetapi jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Ayat 23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ayat 24, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Itulah kalau tidak pelaku. Kalau kok pelaku firman itu udah dibaca, dilakukan. Siapa mana tadi diminta blender itu mana? Sudah nyambung nih. Sweet, indah kan Pak Ustaz. Ayat lain yang kamu jelasin. Mana tadi yang ditinggal suami? Tapi pelaku firman. Kami dibilang nggak disuruh menghafal, tapi pelaku firman. Bukan itu. Tadi minta apa Bang Blender itu? Mana ayatnya? Janda boleh menikah lagi. Ayo. Aku yang cari pelaku firman loh. Kok janda pula? Kan ditanya Pak Ustadz mana dalilnya pelaku firman? Kan kata Pak Ustadz, ya aku cari dong. Coba. Ya, gimana mau melakukan firman kalau nggak tahu? Ayo. Loh, melakukan firman kan sudah kita dengarkan di dalam Alkitab. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan menyembah berhala, jangan menyebut namanya sembarangan, hormati orang tuamu, menguduskan hari Sabat, jangan mengingini istri orang lain, jangan berdusta. Udah. Bukan gitu. Untuk menghormati kita. Itulah kehendak Bapak itu. Itu kehendak Bapak kan sudah ku tahu ini. Waduh, ini. Sekarang aku menjadi pelaku. Sebentar dulu. Durgandini, diam dulu Durgandini. Nanti lawan Bukermi siapa tadi? Wanita tadi Bukermi siapa? Burgandi Enggak yang tadi itu, yang perempuan yang tadi itu. Darni nama aku loh. Oh Darni tadi. Ya gitu juga. Gini loh, jangan dibuat alasan nanti kalau tidak hafal. Enggak lah, kami enggak dituntut hafal gitu. Seharusnya bagaimana sekiranya kitab sendiri itu lebih menguasai daripada orang agama lain gitu. Kalau kalian enggak, Islam malah seperti Bang Juma, Ustaz Sugi malah lebih menguasai. Gimana? Alasannya kami tidak dituntut untuk menghafal, Pret. Iya Pak Ustadz, boleh menghafal, lebih mantap. Tetapi kan lebih bagus pelakunya Pak Ustadz. Bagaimana mau melakukan? Udah nih misalnya contoh nih ya, mati lampu. Internet tidak ada semua selama 2 bulan penuh, mati lampu. Bagaimana cara pendeta mengajarkan nggak ada yang menghafal? Ya, waktu hidup lampu membacalah antum. Misalnya ini dalam 2 bulan nih mati lampu, nggak ada internet, gitu ya? Nggak ada yang bisa menghafal. Gimana nanti itu cerita? setelah 2 bulan kan hidup lampu. Ya 2 bulan nggak beribadah. 2 bulan nggak ibadah. Beribadah juga. Pasti kan ingat sedikit apa perbuatan baik yang harus kita kerjakan. Iya toh. Yang ingat aja perpuluhan, ingat. Ya udah, ingat. Puluhan juga kalau ada. Kalau nggak ada nggak dipaksa. Cukup. Kalau nggak adanya. Cukup. Terlalu. Kan indah kan ajaran itu. Coba ayatnya mana ayatnya tadi? Boleh menikah. Mana? Yang janda boleh menikah gitu. Iya, berarti di salon nih ya. Coba tunjukkan dulu. Aduh. Tadi udah selesai kita perceraian. Iya, Kembali lagi. Ada kebetulan ini. Yang lain lah. Kalau itu sudah barang tentu udah boleh menikah kalau sudah mati istrinya, suaminya. Jangan ini lakinya udah meninggal. Katanya nggak boleh, mana ayatnya kira-kira coba. Sudah boleh mengkawin kalau sudah meninggal loh. Nikah sama pendeta nanti tahu-tahu kayak gini masalah pula. Makanya coba mana ayatnya. Ya, kawin dengan yang single juga lah. Jangan yang punya istri, punya suami. Jangan. Ini udah mati, suaminya udah meninggal. Jadi nggak janda. Udah boleh. Ya makanya mana ayatnya, jangan pula nanti kena angka sama pendeta. Bang, ini pencarian
pencariannya data jumlah perceraian di Pengadilan Negeri Manokwari nih. Tuh. Ada 9.800 perkara. Masuk neraka semua itu karena melanggar perintah Tuhan. Iya dong. Banyak kali isinya neraka gara-gara aturan itu ya. Wih, banyak kali neraka nanti manusia kalau nggak bertobat. Gimana Ya sih? bagaimana mau bertobat Siapa udah yang melanggar. membunuh? Tapi begini Bu Dardi Bang Andi. jawabannya. Ya, dia dengerin saya dulu. Tunggu, 1 Korintus 6 ayat 9 sampai 10. Penipu, pendusta, bercabul, banci, itu nggak boleh di surga. Itu. Gini loh Bu Darni, kalau Kristen itu memang nyaman dia, boleh melanggar boleh melanggar. Kan yang penting percaya Yesus mati di tiang salib menebus dosa. Kau udah ditebus dosanya Bu Darni. Nggak gitu juga sih. Ah, salah itu. Kita nih kan sudah ditebus Bang Andi dengan darah yang suci yang langsung datang dari surga Bang Andi. Mana ada darah yang suci Bu Darni? Ada aja. Tunggu dulu. Setelah sudah kita ditebus dengan darah yang suci itu, masa aku masih mau juga melacur, membunuh, merusak bumi, melakukan banyak kejahatan, menjamret, begal, membunuh orang di tengah jalan, lalu kucampakkan, kurampok semua barang-barangnya. Nggak mungkin lagi aku kayak gitu kalau sudah aku mengikuti Yesus. Gitu maksudnya loh Bang Andi. Aduh, pokoknya indahlah ajaran Yesus. Indah bagaimana? Nah, itu. Indah bagaimana? Iya dong. Jadi disuruh kita agar selalu jadi begini Bu Darni. Jadi ingat dulu Bu Darni. Jadi Matius 19 nomor 6 itu ya, sama Markus 10:09 gitu ya. Saya bacain aja ya. Tidak boleh orang yang sudah mereka, sebentar biar saya nggak ngarang. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Ini perintah Tuhanmu nih. Artinya siapapun yang bercerai pasti melanggar perintah Tuhan. Melanggar perintah Tuhan sanksinya adalah neraka. Tapi ada solusinya. Kalau Anda ingin ya bercerai daripada kalian suami istri boleh, kecuali karena zina. Jadi kalian Kristen-Kristen nih, kalau mau bercerai berzina aja nggak apa-apa. Ada kok solusinya itu. Tapi selain perceraian karena zina, nah itu neraka tempatnya. Kita lihat ya. Dapat ayatnya tadi yang janda boleh menikah. Ini. Ya, iya kalau janda boleh menikah, ditinggal mati. Yeskiel 44 enggak ditanya si Blender tadi. Udah dijawab ada itu. Ini ayat 39. Seorang istri terikat kepada suaminya selama suaminya hidup. Tetapi jika suaminya telah meninggal, ia bebas untuk menikah dengan siapa saja yang dikehendakinya, asalkan di dalam Tuhan. Yes? Itu kalau ditinggal mati Bu Darni, ditinggal mati. Iya. Kalau janda meninggal mati lah. Iya. Boleh. Tapi selain itu masih boleh juga, kecuali zina boleh. Tapi ingat, kalau Anda bercerai masih hidup dua-duanya, terus menikah lagi, Anda berzina selamanya kan gitu. Yes, betul kali. Waduh, parah kali itu pendeta yang kawin 2 kali. Lah, supaya patuh manusia itu kepada perintah Tuhan itu harus dibikin peraturannya dong. Kalau enggak macam binatangnya manusia ini. Ya, kalau tidak ada peraturan Bang Handi, kita manusia ini seperti binatang. Iya enggak? Bagaimana itu? Banyak loh. Kawin-kawin aja. Bu Darni, Bang Handi. Iya. Banyak loh artis-artis, tokoh-tokoh masyarakat Kristen itu menikah 2 kali. Jangan lihat yang salah-salah. Lihatlah kebenaran. Kalau manusia beribu-ribu berlaksa-laksa manusia di muka bumi ini, makanya Tuhan memberikan perintah agar manusia turuti. Siapa yang menurut berarti kita umat Tuhan. Siapa melanggar berarti kita menantang dia. Begitu saya. Jadi di dalam Bibelmu itu kalau ditinggal mati tidak boleh menikah dengan orang lain, harus dengan saudaranya laki-laki suaminya itu. Ulangan 25 ayat 5. Kan sudah aku baca Pak Ustadz, barusan. Nah, katanya seorang istri terikat. Iya dengar, seorang istri terikat kepada suaminya selama
selama suaminya hidup. Bebas nggak? Boleh menikah dengan siapa saja? Tetapi jika suaminya telah meninggal, ia bebas boleh menikah Dengan kepada siapa? siapapun, tetapi di dalam Tuhan. Enggak, coba baca Ulangan 25 ayat 5 coba. Ini Yeskiel beda, ada lagi ayat yang lain. Gimana sih? Beda dong kitab kamu juga. Iya, yang ku baca tadi Yeskiel 44 ayat 39. Nah, sekarang baca Ulangan 25 ayat 5. Ulangan 25 ayat Bingung lagi. Yeskiel itu perjanjian itu kan lama sudah kita baca kan? masih berlaku, Bu. Nanti kalau Yeskiel masih berlaku, Ulangan 24 ayat 1 berlaku juga tuh, Bu. Boleh cerai itu Ulangan 24 ayat 1. Iya, ini kan sejarah para nabi harus dicatat dong. Waduh, tubrukan Makanya nggak semua boleh nih. Ini tubrukan semua, Bu. Bro, dia yang menguntungkan dipakai. Saya perpuluhan Lewi dipakai. Kalau merugikan enggak gitu. Di perpuluhan kalau ada uangmu boleh, kalau nggak ada juga nggak apa-apa. Nah itu, ya, bukan dipaksa perpuluhan. Kalau dia tukang becak nggak ada penghasilannya, makannya pun terancam, gimana mau kasih perpuluhan? Nah itu. Tapi yang paling parah Bu Darni ini loh. Saya banyak kasus Bu Darni ya. Tidak ada solusi. Solusinya hanya Sina. Ya contoh tadi itu ya. Kalau ada perempuan itu sebenarnya di Kristen, mohon maaf ya, itu hak asasinya sebagai perempuan itu nggak dihormati. Contoh ya, kalau perempuan sudah punya suami di Kristen nih, suaminya pemabuk, pemain judi, tidak punya kerjaan, suka mukul istri gitu ya, itu nggak ada alasan perempuan ini boleh bercerai. Nggak ada solusinya. Ada solusinya. Apa? Kembali ke rumah orang tua masing-masing. Oke, status perempuan ini, tadi dulu Mbak Dani. Status perempuan ini masih istri. Masih istri dia Masih dong. istri. Selamanya. Kalau laki-lakinya nggak berubah, selamanya. Iya, nggak boleh kawin. Itu dia peraturan. Itu artinya hak asasi manusia ini loh. Perempuan ini. Enggak lah. Loh, contoh Ibu Darni nih, contoh saya kembali lagi, maaf ya Bu Darni ya. Anak ibu perempuan. Punya suami kayak gitu. Udah dipisahkan. Pisah rumah lah, tapi masih status suami istri. Anak ibu masih 20-25 tahun lah misalnya. Tentu manusia normal begitu. Apa bisa tahan tuh bertahun-tahun? Tidak cerai-cerai. Karena aturan. Tidak boleh menikah lagi karena aturan. Kan itu namanya nggak ada solusi gitu loh. Kasihan perempuannya loh. Ya, memang harus begitulah. Nah, salah satunya salah satunya supaya bisa cerai, sebagaimana anjuran Matius 19 nomor 9 tadi itu, suruh lakinya aja bersinah. Selesai sudah. Indah banget Bible itu, indah banget. Gitu. Yes, memang indah loh. Bukan indah, kasihan perempuannya. Anak ibu lo kasihan. Buktinya ini Ibu Darni sudah merasakan keindahan tuh di Bible ini dan ajaran Yesus. Kan hak ibu sebagai perempuan itu loh ditindas. Enggak apa-apa, memang harus seperti itu. Karena supaya harus ditindas. Anakku tadi kan udah ada nih. Nah, anakku tadi sudah ada. Ya, nanti kalau aku kawin lagi, kalau anakku perempuan bisa nanti disetubuhinya lagi buruku ini tadi. Karena darah dagingnya. Laki-laki Kristen ini, laki-lakinya ini yang merdeka, dia bebas dia. Ya udah, tetap dia istriku. Boleh, di laki-laki pun nggak boleh seperti itu. Itu kalaupun dia mau menikah lagi, itu keinginan dagingnya, itu berarti udah melawan dia, melawan keinginan roh itu. Kalau keinginan roh itu, kita disuruh agar selalu saling setia kepada pasangan kita. Nah itu, saling mengasihi, saling menyayangi. Jual daging. Daging lagi. Ya memang begitu sayang. Daging lagi. Di atas daging, di bawah daging. Ada daging semua. Bang Handi, coba nilai. Ada satu keluarga nih. Dia ini mulai dari muda sampai tua mereka selalu bersama. Dengan di tetangganya ada 5 kali kawin, anaknya berceceran di mana-mana. Mana Bang Handi yang menilai itu? Nilai berapa kau nilai mereka dua keluarga ini? Ya bagus lah, tidak cerai bagus. Rukun-rukun selalu. Kan ini namanya kita bicara ini Bu. Kita ini studi kasus, mencari solusi. Yang aman-aman lah. Tapi ini kan tidak menutup kemungkinan kasus ini terjadi. Di Islam, di Kristen juga terjadi kayak begitu.
Kalau di Islam kan solusinya ada. Di buku nikah jelas 3 bulan berturut-turut suami tidak memberikan nafkah lahir batin kepada istri. Apabila suami memperlakukan istrinya dalam seperti tadi KDRT apa itu dan seterusnya, ya istri boleh mengajukan cerai ke pengadilan agama. Kalau di Bible nggak ada. Apabila suami begitu tidak ada, ibu paling ngambil anak ibu bawa pulang ke rumah istirahat. Ya, tidak terpenuhi nafkah lahir batin, menderitalah dia. Karena tidak boleh cerai dengan aturan ketat tadi. Contoh, Gitu loh. Bang Handi, contoh seperti adikku si Ica Nenggolan. Kan dia sudah berpisah sama suaminya kan? Nah, Kan berarti ada anaknya ini, perempuan. berpisah itu kenapa Tunggu dia dulu. berpisah? Entar dulu. Si Ica berpisah kenapa? Aku nggak tahu. Berarti nggak ada tahu ya. ada Cuma- persinahan dong. Ada persinahan dong. Enggak. Dengar dulu. Nah, Karena kenapa cerai. Ica sampai hari ini? Tunggu dulu. Kenapa si Ica sampai hari ini bertahan tidak mau menikah? Karena dia masih patuh kepada perintah Tuhan. Masih dijaganya lepeknya itu, nggak menggatal dia. Bukan Ya kan? masih itu, Nah, itu bukan itu yang saya maksud. Ica ini sama suaminya ini, Ica sama suaminya cerai resmi apa cuman pisah rumah? Karena kami di kekristenan nggak bisa bercerai, nggak ada resminya loh. Berarti dia masih status ya? Berarti dia masih status ya dulu. Jadi menurut Anda Ica ini masih status istri orang? Masih status istri dari suaminya dia dong. Oh, belum cerai? Masih. Iya, nggak bisa di Kristen memang dia masih tetap status apa? Kecuali nanti didengar si Ica suaminya itu kawin lagi, baru. Ya kalau kawin lagi melanggar juga tuh suaminya nggak boleh, harus zina dulu. Suaminya yang berdosa, si Ica enggak. Tunggu, si suaminya yang berdosa karena dia menduluankan dosa itu. Si Ica kan tenang dijaganya dirinya. Kalau suaminya duluan kawin lagi, si Ica sudah bisa. Kan nggak boleh kawin lagi, Bu, nggak boleh kawin lagi. Kan tadi dibilang kecuali berzina salah satu boleh bercerai. Oh berarti suaminya Dia nikah kok udah berzina nikah dia. Jadi suaminya Ica suruh zina dulu. Begini Bu Darni, jadi suaminya si Bukan Ica disuruh. Nah makanya mereka harus diusahakan harus bersatu. Nggak boleh dikatakan digaji dulu itu supaya kawin supaya berzina dulu. Enggak. Harus mereka bersatu. Harus ditenangkan hati mata batinnya supaya nanti si anak merasa bahagia. Dia tetap mempunyai satu bapak satu mama. Ke situ larinya. Ini kok mikiri dosa ya? Aneh, mikiri dosa ya. Tapi dosa udah ditebus. Kemana-mananya? Sia-sialah penyaliban Yesus. Nggak kalian hargai penyaliban Yesus tuh. Kok mikiri dosa? Oke. Kok dosa dipikirin tadi dosa. Tapi dosa sudah ditebus. Kemana-mananya? Iya kan sudah ditebus Bu Darni ini. Ibu Darni harus tetap setia kepada peraturan-peraturan. Nggak boleh aku melanggar-langgar. Aku setelah sudah ditebus, aku nanti akan mendapat hidup. Kalau melanggar aturan berdosa. Kalau aku tidak menerima penebusan, berarti aku mati langsung dibakar ke api neraka. Contoh kayak teman-teman Islam kan menolak Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Walaupun kalian berbuat amal, karena kalian menolak Yesus, jika nanti bukan itu Yesus datang hari penghakiman, kalau kalian tinggal dimasukkan ke neraka gitu. Gitu kalau kan? kalian melanggar aturan berdosa. Ya. Melanggar aturan kalian berdosa. Maksudnya penebusan itu seperti ini loh. Kan udah ku terima Yesus dan Tuhan dan Juru Selamatku. Jika nanti aku mati, aku akan menerima hidup kekal, bangkit lagi aku. Tetapi kalau kalian kan itu artinya penebusan. Kalau kalian kan menolak dari Yesus. tadi kan bahas dosa. Sedangkan dosa sudah ditebus. Jadi kalau melanggar aturan itu kemana konsekuensinya? Bukan seperti yang ditebus itu hukum Taurat, hukum kutuknya itu yang ditebus. Nah, kita ini sudah diperdamaikan kepada Allah. Udah. Nah, sekarang kita ini sudah mengimani Yesus Juru Selamat kita. Setelah sudah kita imani, kita harus tetap dong di dalam rambu-rambu lalu lintas. Di dalam hukum-hukumnya gitu. Kasihan Yesus itu disalib, sia-sia jadinya penyaliban itu Kok kasihan kita yang harus dikasihani karena kalian menolak Yesus. Kami sudah menerima Dia. Kalau kami nanti mati akan dibangkitkan Yesus. Kalau kalian, maaf ya, kalau kalian kan menolak Yesus nih. Nah kalian nanti mati walaupun kalian berbuat amal, mati dan dimasukkan ke neraka langsung gitu. Kalau di kami Kristen. Kasihan Yesus disalib itu kasihan lah, nggak aja, sia-sia. Cerita dosa-dosa. Itu berarti karena dosa lagi kalian ada dosa. Bukan. Itu karena kasihnya kepada kita.
Aduh, kasihan kali Yesus tuh. Aduh, matilah aku tersiksanya dia tuh. Aduh. Menurut saya yang nolak Yesus itu Kristen malah. Coba, hidup yang kekal itu mentuhankan Yesus atau mengaku Yesus sebagai utusan? Coba, hidup yang kekal di surga itu. Hidup yang kekal itu kita menerima Yesus juru selamat dan melakukan perintah-perintah. Inilah hidup yang kekal, coba. Hah? Ya, kita baca ayatnya. Ya, baca. Gimana? Yohanes 17. Yohanes 17. Jadi hidup yang kekal itu mengaku Yesus sebagai Tuhan apa sebagai utusan di ayat itu, coba. Oh, sekarang ganti topik ya, ganti topik. Nah, tadi sudah selesai. Ku apa dulu? Ku checklist dulu, ku checklist. Ini beres. Cut, tanda tangan. Belum beres Taken sebenarnya kontrak. tadi, tapi udah lanjut pening kita. Belum beres sebenarnya, lanjutlah yang lain. Sekarang apa judulnya? Judulnya apa? Bahasan kita. Siapa yang mengimani Yesus yang sebenarnya itu siapa? Benar itu benar. Siapa yang mengimani? Ntar dulu benar nih, ganti topik, ganti suami. Lanjut. Aku boleh, udah mati suamiku. Coba. Hidup yang kekal itu kalau ingin percaya ke Yesus sebagai apa? Kalau ingin hidup yang kekal. Apa hidup kekal itu, gitu ya? Apa hidup kekal itu? Kalau kami hidup yang kekal itu, bagaimana supaya kita peroleh hidup yang kekal? Kami umat Kristen, kami umat Kristen harus percaya kepada Yesus Juru Selamat. Yohanes, Tuhan dan Juru Selamat. Ya silakan pakai dalil. Inilah hidup yang kekal. Mereka percaya kepada Aku sebagai Juru Selamat. Itu di mana dalilnya? Yohanes 11 ayat 25. Ya coba baca. Oke. 11 ayat 25. Ya, bentar ya. 22. Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada Aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepada Aku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau hal ini? Itu dia. Sekarang percayanya Yesus ngaku apa dari dulu itu? Ngaku Tuhan apa sebagai utusan Tuhan? Dia sebagai utusan juga yes, Tuhan juga yes, Juru Selamat juga yes. Ya sudah. Ya sudah. Kami Kristen melakukannya. Dia sebagai apa? Sebagai utusan kan? Tuhan dan Juru Selamat dan juga utusan. Itu namanya. Tapi utusan bukan seperti nabi-nabi yang lain. Inilah hidup yang kekal itu gimana? Inilah hidup yang kekal. Itu gimana itu? Rangkap jabatan dia, Ustaz. Rangkap jabatan. Iya, tapi gak ada dalilnya rangkap jabatan itu. Kan aku baca tadi. Kalau kau percaya kepada Yesus, kalau gini, nah makanya kedatangan Yesus disalib. Kalau aku percaya kepadanya Juru Selamat, nanti aku mati akan dibangkitkannya. Tapi kalau Pak Ustadz, tunggu dulu. Tapi kalau Pak Ustadz karena melawan Yesus adalah Juru Selamat, kalian walaupun berbuat amal mati dan tidak bangkit, tapi dimasukkan ke neraka gitu kan? Sekarang dalilnya kan jelas ya. Matius 15:24 diutus untuk Israel. KPR 13:23 Juru Selamat untuk Israel. Matius 2 ayat 6 pemimpin untuk Israel. Apa hubungannya saya? Ya. Nah sekarang terus Bapak itu Bapak kan manusia kan? Kita kan manusia. Nah sekarang enggak. Bapak dan di aku ayat 17 enggak, di ayat 17 Yohanes 17:3 itu hidup yang kekal itu mengaku Yesus sebagai apa di situ? Iya. Hah? Sebagai utusan. Ya sudah, kan saya iman ke dia. Berarti tahu artinya utusan. Iya berarti. Tapi Pak, utusan bukan seperti utusan nabi-nabi. Di ayat di situ udah ada tapinya. Pokoknya kalau ingin hidup yang kekal, Tuhankanlah Allah, mengenal satu-satunya Allah dan mengenal Yesus sebagai utusan. Udah. Udah ada tapinya. Nah, Budarni nggak bisa menjawab. Budarni, sini saya ajarin nih. Budarni, Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan saya kepada ajarin nih Budarni menjawab. Begini loh, sebenarnya gini cara menjawabnya Budarni. Sebenarnya Yesus itu Tuhan. Dia hanya sebagai pejabat sementara, sebagai utusan nabi dan raja. Ya. Itu hanya sementara dia ambil. Sebenarnya dia Tuhan. Jadi rangkap jabatan gitu loh. Dia mengosongkan diri datang dulu ke bumi. Ustaz Tata, gua ajarin dia Ustaz menjawab. Iya, gitu dia. Enggak, lucu ya. Dia jadi Yesus itu datang sebagai manusia. Makanya dikatakan di dalam 2 Yohanes 1 ayat 7, siapa yang tidak percaya Yesus datang sebagai manusia di bumi ini, dia adalah seorang penyesat. Nah, saya percaya dia sebagai manusia. Justru kamu yang nggak percaya. Buktinya kamu Tuhan. Sebagai. Jadi sebelum dia datang apa dia? Sebelum dia datang apa Yesus?
Pak Ustadz, sebelum dia datang apa dia? Ya bukan apa-apa dia. Tuhan dong, kan Roh Kudus. Dia firmannya Elohim, firmannya Yahweh. Kata siapa? Bagian Firman itu dari apa? dirinya Yahweh. Firman itu apa firman itu? Firman, perkataan, firman Allah. Iya, Firman. yang namanya perkataan Kalem itu, Allah. perkataan Tuhan itu tidak pernah menjelma. Perkataan itu diterima oleh Yesus. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Itulah firman Tuhan, bukan Yesusnya. Yesus itu Firman itu telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Saya tanya. Ada dalilnya. Menurut dalil, tugas yang utusan itu apa? Tugas utusan menyampaikan firman. Ya makanya yang firman itu berarti firman yang Yesus terima. Tetapi Yesus beda. Yesus itu yang dari Bapa itu. Dia itu bagian Trinitas. Yesus Itulah itu Yesus. penyampai gini Bukan loh. sama seperti para nabi yang lain. Yang gitu. benar itu Yesus penyampai firman. Yang firman Tuhan adalah firman yang Yesus dengar. Begini, kita baca Begini dulu jabarannya Trinitas ya. Apa yang aku sampaikan sesuai dengan apa yang aku dengar. Nah itu firman Tuhan, bukan Yesusnya. Kalau Yesus penyampai firman. Tapi firman itu telah menjadi manusia. Itulah Yesus. Yohanes 1 ayat 14. Ya, berarti firman menerima firman. Yohanes 1 ada dalilnya kan? Lah iya, berarti Yohanes 1 ayat 14. firman nanti. Firman itu telah menjadi manusia yang hidup. Nah, itu. Firman itu menjadi manusia yang hidup, datang ke bumi. Yesus itu bukan firman jadi manusia, tapi diciptakan dengan firman. Karena Tuhan kalau mana dalilnya Yesus itu bukan firman? Kalau aku ada dalil, firman itu telah menjadi manusia. Itulah Yesus. Orang saat itu yang tidak mengakui dia sebagai manusia, berarti Yesus itu manusia, bukan firman. Yes, datang ke bumi iya sebagai manusia. Kami mengakui, Trinitas mengakui dong. Yang firman Tuhan Trinitas itu adalah mengakui. firman yang Yesus terima. Bapak, Trinitas mengakui Yesus datang sebagai manusia di bumi. Kalau nggak sebagai manusia dia datang ke bumi, mana sanggup manusia melihat Allah di bumi ini? Mana? Ya makanya mengutus utusan seperti Musa, Yesus. Mengutus beda. Kalau Musa itu beda. Kalau Yesus langsung datang dari Allah itu. Kalau Yesus langsung datang dari Allah itu. Firman Allah itulah Yesus. Sama seperti saya keluar dari ibu. Kata siapa dari surga? Ya, bukan beda. Yesus itu wujud dari Allah di bumi ini. Yaitu Ibrani 1 ayat 3. Itu Yesus itu keluar dari Allah atau keluar dari Maria? Sama-sama dua-duanya melalui Maria. Yesus itu keluar dari Allah, datangnya melalui Maria sebagai manusia. Walaupun saya umat Islam semuanya datang dari Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu dari Allah kembali kepada Allah. Sama. Yes. Tapi kita kan dari persetubuhan kita ada karena persetubuhan mama bapak kita. Kalau Yesus tidak, dia datangnya dari Roh Kudus. Enggak kemana-mana gini benar nih. Sebelum Bunda Maria mengandung, Yesus posisinya ada di mana? Sebelum Maria mengandung, posisinya dia itu di surga. Ya, bersama Bapak atau berbeda tempat? Ya, Bapak itulah Yesus itu. Oh, jadi Bapak masuk ke sebelum turun. Oke. Jadi jangan dulu. Baru jadi, firman Bapak. Tar dulu. Tunggu. Tar dulu benar nih. Sebelum Bunda Maria mengandung, Yesus adalah Bapak itu. Sebelum Maria mengandung, Yesus itu berasal dari Bapak itu, gitu dia. Enggak, posisi Yesus ada di mana? Sebelum Bunda Maria mengandung, Yesus itu sama Bapak atau Bapak itu sendiri? Bersama-sama Bapak. Bersama-sama Bapak dia. Bersama-sama Bapak. Berarti ada dua oknum di dalam diri Bapak. Tidak. Ada Bapak, ada Yesus. Di dalam diri Bapak itu satu roh. Udah. Tetapi dia mau menyelamatkan manusia. Diturunkannya lah dirinya, itulah firmannya turun ke bumi. Stop dulu. Yang masuk ke rahim Maria itu Bapak itu sendiri atau Bapak mengeluarkan sesuatu dalam dirinya menjadi Yesus atau Bapak yang menjadi Yesus? Yang mana menjadi Yesus? Yang di dalam Maria itu adalah Roh Kudus, firman Bapak itu. Saya ulang kembali. Yang menjadi bukan Bapak itu di dalam bukan Bapak di dalam perut bumi, di dalam perut Maria, bukan Bapak. Tapi firman Bapak. Oke, firmannya Bapak. Roh Kudus, rohnya Bapak itu. Cukup. Firman Bapak itu apakah Bapak itu sendiri? Yes, firman itu adalah Allah.
Berarti Bapak dong yang masuk ke rahim Maria. Wah, itu disitulah kalian yang salah itu. Ya, Kalian kalau begitu bolak-balik saya kan. ulang kembali, Jadinya saya error. ulang. Apakah Tidak, firman bukan begitu. dengerin? Apakah firman Bapak adalah Bapak? Firman itu adalah Bapa sesuai dalil. 1 Yohanes. Berarti kalau firman itu adalah Bapak itu sendiri, yang masuk ke rahim Maria Bapak atau firman? Yang masuk ke dalam perut Maria adalah roh, firman Allah dan roh Allah itu. Oke. Nah, itu. Apa bedanya isi perut Maria dengan Bapak? Lu beda dong. Bapak di Berarti surga. Bapak di surga. Yang dikandung Maria. Firmannya itu diutus ke perut Maria. Berarti ada dua Tuhan di sini ya. Ada Tuhan dalam kandungan, ada Tuhan Bapak di surga, betul? Tidak bisa dipisahkan tadi, tidak bisa dibedakan, tapi tidak bisa dipisahkan. Berpisah itu Bu, berpisah, satu di kandungan, satu di surga. Iya. Iya kan mewakili. Yesus itu wujud dari Bapa di bumi. Udah kena ini barang, terusin. Yesus itu wujud dari Bapa di bumi. Itulah Ibrani 1 ayat 3. Wujudnya Bapa lah Yesus itu. Kalau udah bahas Tuhan macet. Enggak macet. Kalian yang memutar-mutarnya. Aku gampang. Aku sudah dimasuki Roh Kudus. Aku sudah tahu menjabarkan bagaimana menjabarkan Trinitas. Jadi gini Bu Dani, jadi firman itu yang dikandung Maria firman kan? Yang dikandung Maria firman. Oke, firman itu Bapak Firman itu yang menjadi manusia. Iya, firman itu Firman yang menjadi manusia itulah di kandungan Maria. Firman itu Bapak itu sendiri. Iya, firman Bapak itu, firman Bapak diturunkan. Bapak itu sang firman itu di surga. Sangnya di surga, tetapi firmannya diutus ke perut Maria gitu. Berarti yang dikandung Maria Allah kan? Dikandung Maria firman. Firman Bapak itu. Firman itu Allah apa bukan? Sang firman tinggal di surga. Yang saya Tidak tanya, turun, firman tidak itu Allah masuk, apa bukan? tidak masuk ke perut Maria. Iya, firman itu Allah apa bukan? Sang firman. Oh, Pak Ustadz, sang firman tidak masuk ke perut Maria. Firman itu Allah itu sendiri apa bukan? Firman itu Allah itu sendiri, tapi tidak masuk ke perut Maria. Yang masuk ke perut Maria, firman yang menjadi manusia, bukan Allah yang di perut bumi, yang di perut Maria. Tapi firman itu kan Allah. Nggak bisa kian lego aku, nggak bisa. Katanya firman adalah Allah. Berarti yang dikandung Maria Allah. Macet. Ayo. Macet. Aduh, kalian ini. Berbat Kok macet? Kecuali kamu gini, dan firman bukan Allah. Kalau gitu baru. Nah sekarang saya nanya, firman itu Allah sendiri apa bukan? Iya dong. Firman Ya, itu adalah Allah. Maria, Allah. Yang di perut Maria firman yang menjadi manusia. Daging. Iya, dan firman bukan itu Allah itu yang di perut Maria. Nah, gitu menerangkannya. Sampai pagi pun begitu aja dia. Sampai pagi kayak gitu dia jawabannya. Intinya Maria mengandung Allah karena firman itu adalah Allah. Udah gitu. Iya. Gini loh. Firman itu adalah Gini Allah. benar nih. Waktu Bunda Maria mengandung Yesus, Bunda Maria Tuhannya siapa? Bunda Maria mengandung Yesus. Nah, Tuhannya Bunda Yesus, Maria, Tuhannya Bunda Maria siapa? Malaikat. Nah dulu, dengerin dulu pertanyaannya. Waktu Bunda Maria mengandung, Tuhannya Bunda Maria siapa? Nah, malaikat kan berkata kepada Maria nih, "Hei Maria, engkau akan melahirkan Tuhan dan Juru Selamat." Tahu dong dia yang di perutnya itu makanya Tuhan. dengerin dulu pertanyaannya. Tapi dia hanya dipakai untuk melahirkan Sang Juru Selamat itu. Enggak, bukan itu dia. pertanyaannya, Bu Darni, dengerin. Waktu Bunda Maria mengandung, gitu ya. Bunda Maria itu punya Tuhan nggak? Iya dong. Ya siapa Tuhannya Bunda Maria waktu Bunda Maria mengandung? Sesuai perkataan malaikat. Siapa Engkau Tuhannya? akan mengandung Tuhan dan Juru Selamat. Yesus. Berarti Tuhannya Bunda Maria isi kandungannya Maria. Apa salahnya? Lihat Apa salahnya? dulu, nggak apa-apa. Terusin. Karena kan mau datang dijawab. sebagai manusia. Tuhan kan mau datang sebagai manusia ke bumi. Wajar dong dipakai perut yang suci itu. Iya nggak? Jadi Bunda Maria pernah menghidupi Tuhan. Enggak apa-apa, memang harus Ya, nggak begitu apa-apa. jalan ceritanya Ya, supaya jalan sampai ceritanya ke bumi begitu. ini manusia itu. Kenapa nggak Bunda Maria jadi Tuhan kan? Enggak boleh, enggak ada dalil. Tapi lebih kuasa lagi Bunda Maria dibanding Yesus. Beda.
Enggak, karena dia Maria mengandung itu Tuhan. hanya dipakai, bukan Pak. Maria itu Bunda hanya Maria, maka dipakai dia ada sebagai menjaga janin Nah, iya, sang tanpa ada suci Bunda itu. Maria maka tidak ada Tuhan. Macet. Iya, tapi Maria dipilih sang juru selamat itu, melahirkan sang juru selamat itu. Allah untuk mengeluarkan Allah Tuhan itu memilih Bunda dia, Maria. Pak. Yang Bukan punya itu Pak peranan, Melendar. ya kan? Misalnya nih Pak Melendar, Bunda Maria kan mengandung Tuhan. Jadi Bunda Maria selama mengandung pernah berdoa nggak Bu Darni? Ya, tentulah dia berdoa. Ya, kalau dia berdoa begini, ya Tuhanku di dalam kandunganku, lindungilah aku gitu ya. Ya begitu. Kan Lanjut. nggak ada ayatnya seperti itu kan? Ya kan Nah, berdoa. dia hanya dipakai. Maria tahu dia itu yang di perutnya itu adalah yang berasal dari Roh Kudus, karena malaikat sudah memberitahu. Nah, jadi dia harus sabar dong untuk melahirkan sang juru selamat itu agar datang ke dunia. Berarti punya kuasa lah Bunda Maria itu ya. Bisa saja dia nggak mau mengeluarkan ya. Bisa saja. Enggak, dia hanya sebagai alat doang untuk melahirkan sang juru selamat. Kan nggak mungkin langsung datang hadir dari bambu. Darni, satu lagi Bu Darni. Kan nggak Menurut seperti itu. Bu Darni, menurut Ibu, Tuhan Ya, Tuhan dong merawat manusia. Terus yang dirawat Maria siapa? Yang dirawat Maria adalah kemanusiaannya sang firman itu. Pasti bukan Tuhan dong. Lanjut. Wah, kutumbuk. Lawan, kutangkis. Kutangkis dirimu. Oh, jurus apa kalian bikin? Kupatahkan jurus kalian. Cambuk kayak gini. Gimana pula Bunda Maria melahirkan Tuhan? Aduh, Tuhan di dalam perutku. Gimana? Jurus bangau teler. Ya. Aduh. Oke, lanjut. Nah, begitu dia. Begitu cara menerangkannya. Yang high class harus begini caranya. Kalian tadi mengatakan Yesus juru selamat. Sedangkan Yesus saja tidak bisa menyelamatkan dirinya. Konon lagi mau menyelamatkan Siapa kalian. bilang? Apa kata Yesus? Sekarang di mana Yesus? Sekarang di mana Yesus, Blender? Kalian lihat ya. Sekarang di mana Yesus? Tunggu dulu gini kata Yesus. Aku saja minta tolong sama Tuhanku untuk diselamatkan. Mana diselamatkan? Eli, Eli, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Dia minta pertolongan untuk diselamatkan. Kayak mana dia mau nolong kalian sebagai juru selamat? Apa kata Yesus? Bagaimana mungkin aku mau menyelamatkan kalian? Aku sendiri saja pun gak diselamatkan Tuhan. Ngarang aja juga ke juru selamat. Buktinya Yesus mati atau hidup? Iya, sekarang Yesus mati atau hidup sekarang? Minta tolong sama Tuhan. Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku Tuhan? Gitu kan begitu. Minta tolong dia sama Tuhannya. Tapi itu nggak diselamatkan. Blender. Itu nggak diselamatkan. Sekarang Yesus di sorga berkuasa sudah ribuan tahun, Blender. Ada ayatnya, Blender. Matius 28 ayat 18. Yesus berkuasa di bumi dan di surga. Karena kekuasaannya makanya dia hidup dari kematian. Nah, itu baru hebat. Nah, itu dia. Enggak aja. Dia Kan hidup dia sekarang di surga kan? Ada ayatnya, dan akan turun ke bumi untuk menghakimi dunia. Seluruh manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. Ngapain itu sekarang ini? Itu kira-kira sebuah kalimat Tuhanku, mengapa kau tinggalkan aku? Itu kalimat kekecewaan atau kebahagiaan? Itu kalimat sewaktu dia menjadi manusia. Manusia daging itu kalimat kekecewaan atau kebahagiaan? Dia berseru, tuh Eloi Eloi lama sabatani. Itu sebagai manusia dia berseru seperti itu. Dia menyerahkan dirinya. Pertanyaan aku kecewa atau bahagia? Kok kecewa? Memang sudah itu nubuatan, harus dijalani. Bukan, aku tanya, ada istilah itu sebuah kecewa kalimat lagi. kecewa. Secara bahasa Indonesia kita buat, nggak usah cerita agama. Sebuah kalimat kecewa bagi sang juru selamat itu tidak kecewa, dia bahagia. Saking kasihnya kepada manusia. Nggak kecewa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Panik. Itu aku tanya. A, kecewa. B, bahagia. Sebagai sang juru selamat, dia bahagia menyelamatkan manusia dong. Aduh, kalimatnya yang tanya, kalimat itu untuk memperdamaikan. Dengar ya, sekali lagi ya. Untuk memperdamaikan manusia kepada siapa? Sang Maha Kuasa itu. Begitu dia. Tuhan. Nah, itu bahagia apa kecewa?
Coba. Bukan kecewa, itu perkataannya itu dia sebagai manusia mengatakan perkataan penyerahan diri. Gitu. Aduh, Begini pertanyaannya mungkin nih. Benar nih, waktu Yesus lagi disalib, ada di tiang salib nih. Terus ada Bapak di surga. Yang manakah yang Tuhan yang sebenarnya? Yang disalib atau Bapak yang di surga? Yang di surga kan Sang Firman, yang disalib itu Firman yang menjadi manusia. Makanya dia mati. Diulang lagi gitu ya? menjelaskannya. Enggak, Trinitas memang begitu. Yang mana yang Tuhan? Dua-duanya Tuhan atau cuma satu Tuhan? Ya, aku dan Bapa satu kan katanya. Jika Kan engkau berpisah. melihat aku, engkau sudah melihat Bapa. Kan berpisah, satu disalib, satu di surga. Iya, berpisah pun itu tidak itu berbeda saja, tapi tidak bisa dipisahkan gitu dia. Berpisah tapi tidak bisa dipisahkan, gimana sih? Macet lagi. Macet lagi di situ. Terusin, macet lagi. Kok macet? Enggak macet lah. Macet lah. Dia Tuhan, tapi dia minta tolong sama Tuhan. Berarti dua Tuhan. Oke. Udah ya, jadwalku dulu ya 2 menit. Jadwalku. Dan pribadi Bapa ada 3. 1, dia sebagai Bapa sumber dari segala sesuatu. Yang kedua, pribadi yang kedua, dan sebagai Firman yang menciptakan, itulah pribadi yang kedua. Yang ketiga, dan juga sebagai Roh Kudus yang bisa menghidupkan seluruh makhluk yang hidup. Itu dia, nggak bisa itu dipisah-pisahkan itu. Ya paham, artinya Trinitas pernah kekurangan satu, karena 3 hari Trinitas itu kurang, karena Trinitas pernah ada yang mati salah satunya gitu ya. Jadi Trinitas yang pernah. mati itu hanya dagingnya, Bang Handi. Kemanusiaan yang mati, bukan Tuhan. Apakah dagingnya Yesus termasuk Trinitas? Ya, kan seluruh tubuhnya itu Trinitas. Artinya Trinitas pernah mati setengah. Nah, Trinitas yang pernah mati itu manusia, bukan. Yang pernah mati itu manusia daging, tetapi Firman kan nggak mati. Iya, Firman artinya kan ada mati. Saya ulang kembali, apakah dagingnya Yesus termasuk Trinitas? Yang Trinitas itu adalah Firman, Roh Kudus dan Bapa. Iya, berarti dari kedagingan itu iya, ntar itu dulu. hanya tubuh doang. Itu Ya, hanya tubuh. tubuhnya Yesus, apakah tubuhnya Yesus termasuk Trinitas? Termasuk, tetapi tidak mati selamanya kan? Iya, berarti Trinitas pernah Trinitas pernah cacat 3 hari, betul? Itu kan prinsip kalian. Mati 3 hari, Bu. Cacat 3 hari. Mati dia 3 hari. Yang mati manusia daging di bumi. Iya kan, manusianya adalah Trinitas juga. Sebagai manusia daging, itulah yang mati. Iya kan, tubuhnya juga Trinitas, Bu Darni. Iya. Ya, jadi Trinitas, tapi yang Tuhannya tidak mati, Firmannya tidak mati. Iya, artinya Trinitas ini pernah kekurangan selama 3 hari. Bukan seperti itu. Nggak bisa. Kami nggak boleh mengikuti alur kalian. Salah. Itu salah. Oh iya, mati siapa? Trinitas mati sebagian tuh. Nggak boleh, nggak seperti itu. Ajaran kami nggak kayak gitu. Kalau kalian untuk memframing seperti itu sah-sah saja. Saya ulang ya. Tubuhnya adalah Trinitas. Oke. Tubuhnya pernah mati 3 hari. Artinya Trinitas pernah kekurangan 3 hari. Nanti sempurna lagi Trinitas setelah hidup lagi, gitu loh. Kurang bahan. Bener tau? Anaknya mati kurang bahan Trinitas. Gitu benar. Itu kan karangan kalian. Di Trinitas itu tidak bisa dipisahkan. Hidup kekal. Trinitas ini hidup kekal, Bang Handi. Trinitas hidup kekal selamanya. Buktinya Yesus sekarang di surga hidup kekal. Saya kalau begitu saya persempit. Dengerin Bu Darni. Apakah mayat Yesus yang 3 hari ini, kan dikubur 3 hari, apakah mayat Yesus ini termasuk Trinitas? Mayatnya sudah mati kan, itu kan kedagingan di bumi. Iya, apakah termasuk Trinitas mayat Yesus? Termasuk, tetapi itu kan tidak ada apa-apanya untuk kekekalan. Iya, artinya Trinitas itu. Nggak boleh, aku nggak boleh ngikuti kalian. Kalian penyesat, nggak boleh. Nggak seperti itu ajaran Trinitas, nggak boleh. Saya ulang kembali, apakah mayat Yesus termasuk Trinitas?
Iya kan Yesus itu kan termasuk Trinitas kedua, Firman yang menjadi manusia. Artinya Trinitas Tetapi yang mati itu daging manusia di bumi untuk sebagai tanda penebusan dosa itu, penebusan kutuk hukum Taurat itu. Nah, itu dia. Itu kegunaannya itu di sana. Dengerin dulu, artinya Trinitas pernah sebagian daripada Trinitas pernah menjadi mayat 3 hari, Bu. Betul ya? Ya, yang jelas hidup kekal kan akhirnya Yesus. Ya nggak apa-apa, yang penting pernah mati 3 hari gitu. Intinya yang perlu itu kan hanya dijalankan nubuatan para nabi. Setelah sudah terlaksana, dan sekarang dia hidup kekal. Ya, nanti setelah hidup lagi baru Trinitas sempurna lagi. Jadi pernah menjadi mayat 3 hari Trinitas itu kan gitu. Bukan Trinitas yang mayat. Yang mayat itu daging, manusia daging di bumi yang datang sebagai manusia. Udah, kalian jangan framing. Itu urusan kalian. Tubuhnya Yesus termasuk Trinitas, Saudara nih. Sudah 3 kali kita bicara itu, jangan lagi. Jangan lagi. Lanjutlah. Bukan macam. Itu arti kekal apa? Arti kekal. Kekal itu tidak mati selamanya. Nah, itu dia. Hidup selamanya. Yesus mati nggak? Sekarang Yesus mati nggak sekarang? Sekarang di mana Yesus? Dia pernah mati nggak? Sekarang ya, walaupun dia pernah mati, tapi hanya tiga hari doang. Itu pun dagingnya yang mati, bukan rohnya, bukan firmannya yang mati, tetapi yang mati kedagingan. Kita juga contoh apa? Tidak mati. Iya, yang kekal itu Yesus mati nggak? Pernah mati nggak? Hidup selamanya di surga. Sekarang Yesus di surga, hidup selamanya. Campur. Kok hancur? Yesus pernah mati nggak? Tangkis. Dari mana tangkis? Yesus pernah mati nggak? Tangkapnya. Campakan ke laut. Udah campakan. Yesus pernah mati. Apa pula? Jurus bangau. Jurus harimau menguap. Sudah bertabrakan arti kekal itu. Kekal itu tidak pernah mati, tidak berubah. Yang namanya Tuhan itu kekal. Ketika Yesus pernah mati, berarti dia bukan Tuhan. Yang mati manusia dagingnya. Yang mati manusia daging, bukan Tuhannya yang mati. Selama Yesus di dunia, Tuhan atau tidak? Selama Yesus di dunia itu datang sebagai manusia. Manusia berarti bukan Tuhan. Dan sebagai Tuhan berarti datang. Tuhan. Nah, dia manusia dan Tuhan datang ke bumi ini. Yes. Sekali lagi, selama Yesus di bumi datang, apakah dia Tuhan atau manusia? Dia dikatakan malaikat Tuhan dan datang sebagai manusia. Gimana Tuhan datang manusia? Pasti lah Tuhan. Memang ada ayatnya. 2 Yohanes 1 ayat 7. Oke, berarti dia juga Tuhan. Berarti juga Tuhan dia, gitu kalau gitu. Lu piye toh? Iya. Lu nggak percaya sama ayat 2 Yohanes 1 ayat 7? Jika tidak percaya Yesus datang sebagai manusia, dia adalah penyesat. Ikutin, dia Tuhan. Nah, ketika Tuhan mati, bukan Tuhan yang mati. Bukan Tuhan yang mati. Yang mati manusia kedagingannya. Memang begitu kan? Tuhan jadi kami di kekristenan begitu ajarannya. Gak ada Tuhan dibilang mati. Jadi buktinya kalaupun ada ayatnya daging Tuhan itu diperjamu, itu hanya simbol. Itu hanya simbol. Yang berarti yang datang ke bumi itu bukan Tuhan ya? Itu bukan Tuhan ya? Tuhan dan manusia juga dia dikatakan. Tapi kok mati? Berarti nggak kekal, bukan Tuhan kalau gitu. Dia mati manusianya yang mati sayang. Yang mati manusia dagingnya. Tuhannya kemana di saat mati? Tuhannya keluar dari daging itu dong. Keluar ya dari daging itu. Iya kan? Makanya dia mendatangi murid-muridnya hidup kembali. Bayangkan itu. Luar biasa. Izin Budi Ardi sekali aja. Coba Budi Ardi baca 1 Korintus 11 nomor 26 deh. Coba. Ya, kita cari dulu. 1 Korintus 11 nomor 26. 11 ayat 26. Iya. 1 Korintus kisah-kisah 11 nomor 26. Setiap kali kamu makan roti dan minum darah ini, kamu memberitakan kematian Tuhan. Nah, iya, itulah perumpamaan itu. Itu perumpamaan. Nah, gitu dia saya. Iya dong. Manusia yang mati kan masa kita nggak mungkin kita memakan daging Yesus, nggak mungkin kita meminum darah Yesus kan? Tapi itu hanya dibuat simbol.
bahwa kita untuk memperingati kematiannya. Inilah darah Yesus yang tercurah bukan salib. Memperingati kematian Tuhan. Iya. Jadi Tuhan mati. Iya, itu perkataan perumpamaan ya. Itu simbolis. Jadi simbolis. itu jadi bagaimana untuk mengetahui Tuhan itu ada di Yesus atau enggak? Di saat kapan? Di saat malaikat mengatakan kepada Maria. Iya, ditulis di dalam waktu Yesus menjadi Matius 1 ayat 23. Enggak, waktu Yesus di bumi kan dia Tuhan juga manusia juga kan begitu. Nah, di saat-saat kapan itu Tuhan itu ada di sama Yesus atau tidak? Saat kapan? Oke, baik. Tadi itu bilang saat mati dia nggak ada di situ. Terus saat kapan lagi? Waktu hidup. Saat mati aja. Hanya di saat mati aja Yesus Tuhan tuh pergi gitu. Ya. Di saat mati manusia kedagingannya itu yang mati. Maksudnya di bukan saat Tuhan itu yang mati. Saja, Tuhan itu tidak ada di situ gitu. Ya. Cuman itu aja. Ya, keluar dia dari kematian itu. Gitu. Berarti karena kematian nggak mampu, mengalahkan Tuhan gitu. Ya. Selama Yesus ada di bumi, Tuhan juga bersama-sama dengan Yesus, Bapa, kan begitu? Ya. Ketika Yesus mati, Bapa itu pergi dari Yesus, gitulah ya. Itu aja, cuma itu aja. Bukan Bapa itu, bukan Bapa yang pergi. Roh Kudus itu firman itu keluar dari kematian itu, gitu. Daging Yesus, keluar dari daging Yesus. Dari gitu tubuh daging itu. Tubuhnya Yesus ya. Jadi di saat kematian aja dia keluar ya. Sebelum itu nggak keluar. Ya. Ya. Berarti dia ada. Oke, baik. Saya pegang. Ketika orang-orang Yahudi bertanya kepada Yesus, Yesus, kalau kau memang penyampai firman Tuhan, jelaskan kepada kami kapan kiamat itu akan terjadi. Apa jawaban dia? Tentang hal itu tidak seorang pun yang tahu. Hanya Bapa di surga yang tahu. Kemana Tuannya? Kau bisa jawab. Kemana? Sewaktu udah. Kemana? Ayo. Liburan. Kemana? Ayo. Ding dang. Ayo. Kemana? Liburan. Kemana? Lagi liburan bang. Ayo. Kenapa nggak Tuannya langsung menjawab? Ding dang. Ayo. Lagi staycation. Ayo. Kemana Tuannya? Ayo. Kenapa? Lagi liburan. Liburan. Kemana? Ayo. Lagi staycation dia. Liburan Tuannya. Kemana? Lagi healing dia. Hai, jambu. Mana Tuannya? Kok nggak mau jawab dia? Kok bisa Bapak? Kemana Tuannya? Beli rokok? Liburan? Ayo. Lagi bateraiku apa? Ini kucaskan udah lagi. Oke, 1, 2. Enggak, tadi sound cardku habis baterainya. Bukan lari aku. Cas dulu lah. Udah bunyi ini. Cek 1, 2. Udah kuat. Oke. Apa tadi? Jadi ketika orang Yahudi bertanya kepada Yesus, tolong kau jelaskan kepada kami kapan kiamat itu akan terjadi. Tentang hal itu tidak seorang pun yang tahu, hanya Bapa yang tahu. Loh, mana Tuannya? Mana Tuannya? Ya, kemana dia tuh? Nah, sewaktu Yesus berkata Bapa yang tahu, kan dia berkata sebagai manusia kembali. Oke. Nah, ternyata yang datang ke akhir zaman siapa? Yesus kan? Kenapa dia nggak tahu? Nah, kealahannya itu mengetahui. Makanya Yesus yang turun ke bumi. Gitu deh saya. Yang menciptakan kiamat siapa? Yang menciptakan kiamat, ya Tuhan itu sendiri. Jadi kenapa dia bilang nggak tahu? Kan sebagai manusia berkata-kata dia kepada mereka. Sama Tuhan. Kan dia sama. Iya kan di bumi kan dia sebagai manusia. Waktu dia sewaktu berkata seperti itu kepada orang-orang di situ. Dia mengatakan dong. Iya, kita tadi sudah sepakat. Selama dia di dunia, Yesus itu Tuhan juga, dia juga manusia. Jadi Tuhan itu di saat Tuhan itu kapan dia pergi? Saat kematiannya Tuhan itu pergi. Sebelum itu nggak pernah pergi. Nah, ketika itu orang-orang bertanya tentang kiamat. Kemana Tuhannya? Aku nggak bisa menjawab. Ayo. Iya. Kemana? Nah, sebagai manusia dia mengatakan hanya Bapa yang tahu. Bapa lah yang tahu. Itulah Yesus. Yesus yang turun ke bumi. Kan Yesus yang turun kan? Bu Darni jawabnya gini. Kan Yesus yang turun. Bu Darni jawabnya. Yang turun siapa? Bu Darni jawabnya. Siapa yang turun? Bapa atau Allah atau Yesus? Bu Darni aku ajarin cara menjawab. Bilang aja dia mengosongkan diri sementara gitu loh.
Oh iya. Kok bodoh kali aku. Betul Bang Handi. Iya, terima kasih Bang Handi. Bang Handi Kristen lah jadinya. Jadi mengosongkan diri dia. Iya, kemana dia? Iya dong. Ya, keluarlah. Tuhan itu keluar dari dirinya. Dia sebagai manusia pada waktu berkata seperti itu. Jadi ada ya di saat ditanya bingung, dia mengosongkan diri gitu ya. Bukan hanya mati saja ya. Iya, kan dia datang. Tuhan itu kan datang mengosongkan diri. Dia sebagai manusia datang ke bumi. Iya. Tapi kadang juga dia menunjukkan kuasanya. Waktu Contoh. dia bermujizat. Enggak dulu berani saya ajarin. Waktu dia bermujizat, Tuhan masuk lagi. Gitu. Gitu. Iya. Waktu perkawinan di Kana ya kan, habis anggur. Macam senter ya, on off senter. Ya, begitulah hebatnya Yesus itu. Dia tidak mau menyombongkan diri. Yesus itu merendahkan diri. Nah, jadi Yesus itu sangat. Bu Darni udah bisa saya jadi pendeta ya Bu Darni ya. Udah. Udah bisa dibaptis Bang Handi lah. Mengosongkan diri Udah mengerti kan? Suka-suka hati aja kalian mengatur Tuhan tuh. Aduh, aku kadang-kadang pening nih kalian betul. Contoh, sekarang begini ku tanya dulu. Maaf ya Bang Handi, maaf ya kalau ada semua yang ada di sini Bang Juma dan lain-lain. Contoh, Allah teman-teman muslim waktu berbicara dari balik pohon, kenapa nggak langsung Allah sendiri berbicara kepada Musa? Kenapa mesti dari balik pohon? Kan tetap diwakili kan? Nah, begitulah Yesus. Gitu. Tapi makanya Yesus firman-Nya lah Yesus ini. Ya tapi pohon itu bukannya Tuhan. Kalau ibu kan permisalan Yesus itu kan Tuhan juga. Bapak juga itu media tabir tabir. Iya, sama. Itu suara melalui pohon kan gitu. Begitulah Yesus. Yesus itu wujud dari Allah itu di muka bumi ini. Gitu. Karena Allah itu tidak bisa datang ke bumi ini, tidak sanggup kita melihatnya, saking dia sucinya. Maka diutusnya lah dirinya melalui firman-Nya menjadi manusia. Itulah Yesus wujudnya di bumi, wujud Allah itu. Gitu saya. Aduh, pandai kali aku kan? Nah, itulah. Ketika itu Trinitas sejati kayak gitu. Memang Kristen pandai kali nyetel Tuhan. Iya. Tuhan setel ya. Orang bukan setel loh. Iya. Kan begitu cara kita melihat teman-teman. Cara kita mengetahui keberadaan Allah kita itu kan begitu caranya. Kalau nggak tahu loh kita kayak mana keberadaan Elohim kita itu. Itu ribet kali. Enggak lo gampang. Kemarin katanya nggak mau menyebut nama Allah lagi, kok kebablasan lagi sih. Sudahlah, jangan bawa-bawa, sudah terbiasa. Udah, yang jelas Allah itu Allah yang di surga kita sebutkan ya. Allah yang di surga. Bu, kita tuh melihat teman-teman Kristen tuh hobi banget koleksi Tuhan gitu sampai 3 gitu kan. Koleksi contoh? Iya. Koleksi contohnya? Tuhan, Bapak Tuhan, Yesus Tuhan. Oh. Gitu maksudnya seperti ini saya. 3 gitu. Bukan koleksi. Kan tadi sudah aku bilang. Pertama, dia sebagai sumber dari segala sesuatu. Itulah Allah itu, ya kan? Yang kedua, Allah itu sebagai firman yang menciptakan. Kalau nggak berfirman, kan nggak bisa tercipta. Yang ketiga, sebagai Roh Kudus yang menyertai manusia agar bisa hidup. Pantaslah Tuhan itu menyesal menciptakan kalian ya. Kayak gini rupiah kelakuan kalian. Ginilah, kalian yang ngatur Tuhan. Menyesal dia ciptakan kalian, betul kan? Kayak gini kelakuan kalian yang ngatur Tuhan, bukan Tuhan yang ngatur kalian. Makanya nyesal. Kalau Blender, kalau Tuhan itu menyesal menciptakan kita kalau kita membunuh, berzina, melacur, merusak bumi, melakukan kejahatan, baru dia menyesal. Sama kayak yang perjanjian lama, orang pada Sodom menyodomi, binatang pun dimainkan. Jijik Tuhan itu, makanya menyesal dia mau dihancurkannya. Menyesal kali dia ciptakan kalian begini. Kalian pula yang ngatur Tuhan. Enggak aja. Enggak dong. Sedangkan Yesus nggak pernah mengatakan Tuhan. Dituhankan. Gimana nggak pening dia? Siapa bilang nggak mengaku Yesus Tuhan? Ada ayatnya. Mana? Baik. Udah ya, aku bicara ya. Dalam Matius 4 ayat 10. Sewaktu iblis membawa Yesus ke bukit, Yesus dicobai pada saat itu oleh iblis. Nah, dicobai manusia kedagingannya. Dikiranya mempan, dia kan? Dikira iblis itu mempan cobaannya kepada manusia yang suci di bumi. Lalu apa kata Yesus?
Jangan kau cobai Tuhan Allahmu, hai iblis, enyahlah kau daripadaku. Hanya kepada Tuhanlah engkau menyembah, sembahlah Tuhan Allahmu, kata Yesus. Memang ini kurang ajar iblis ini. Ini memang kurang ajar iblis ini. Ntar dulu Bu Darni. Ini iblis kurang ajar ini, membawa-bawa Tuhannya Bu Darni. Enggak apa-apa kan, sebagai manusia dia dicobai di situ. Nah begitu juga kita manusia, kalau kita dicobai pun kita seberatnya, kita harus tetap teguh di Jadi dalam waktu Tuhan. itu Yesus bukan Tuhan ya Bu Darni ya? Sebagai manusia dia dicobai. Iya, dia bukan Tuhan waktu itu. Sebagai manusia, aku nggak mau menjawab kalian. Iya, sebagai manusia kan bukan Tuhan. Sebagai manusia, tetapi kan kalau gitu awalnya dia ditanya. Tuhan. Pertanyaan gini Bu Darni, iblis itu membawa Tuhan atau membawa manusia? Membawa manusia dagingnya itu ke bumi, ke bukit itu. Berarti Yesus waktu itu bukan Tuhan. Nah, makanya Yesus mengatakan, jangan kau cobai Tuhan Allahmu. Siapa yang dicobai di situ kan Yesus. Berarti dia sudah mengaku dia Tuhan. Jangan kau cobai. Salah itu, salah baca lu. Enggak lu. Ayo kita baca. Matius coba. 4 ayat 10. Oke. Nah, ini dia Trinitas yang sejati, begini caranya berdiskusi. Wih buset dah. Terlalu. Cambuk. Tangkap, masukkan ke belaut, campakan. Nah, itu. Cukup aneh, terlalu. Enak kan? Nah itu. Aku kalau baiknya udah baik. Oke. Ya kalau ada di Selebes pasti kondusif. Kalau ada gua benar nih, tenang aja. Jadi lucu orangnya loh. Enggak juga, yang lain juga. 4 ayat 10. Baik ya. Ayat 7 dulu. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan, Allahmu. Jelas. Nah, lalu di ayat ke-10, maka berkatalah Yesus kepadanya, nyala kau iblis. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus itu menyuruh menyembah siapa? Menyembah Tuhan Allah. Bukan menyembah dirinya. Ya, ini kan tadi bilang jangan kau cobai Tuhan Allahmu. Siapa rupanya dicobai iblis di situ? Iblis itu disuruh menyembah siapa? Dia suruh menyembah Tuhan. Yang mana tuh? Yang mana, yang di surga atau yang di bumi? Ya, itu kata hiasan kepada iblis itu, supaya kau hanya menyembah, supaya dia mengatakan kepada iblis itu bahwasanya dia. Tunggu dulu, gua telepon iblis dulu. Iblis. Ya. Waktu itu iblis lu disuruh Yesus nyembah siapa, iblis? Aku disuruh menyembah Bapa di surga, bukan Yesus, kata iblis. Gitu benar nih. Salah. Tuhan juga, Tuhan Allah, Tuhan Allah. Macet. Nah, jadi kenapa? Tunggu kawan-kawan. Gini aku terangkan. Kenapa Yesus mengatakan sembahlah hanya Tuhan, Allahmu? Tuhan itu di bumi itu dikatakan Yesus, tetapi Allah itu sang firman itulah yang di surga Bapa itu. Tetapi mereka itu satu, nggak bisa dipisahkan. Yesus hanya mengosong Tuhan Allah itu hanya mengosongkan dirinya ke bumi ini menjadi manusia. Itulah firman-Nya menjadi manusia. Bagaimana kalau saya telepon Luga suruh masuk mewakili iblis? Biar dia bersaksi di sini. Siap. Boleh. Beserak kita itu tuh. Indah kayak gitu. Penting kita bahasnya, sebuah bertolak belakang semua kitab itu. Iya. Sangat bertolak belakang. Enak kali aku membahas. Berbenturan semuanya. Berbenturan. Enggak. Ayo kita buktikan yuk. Kisah Para Rasul 2 nomor 31. Sebentar itu. Kisah Para Rasul 2 nomor 31. Daud mengatakan tentang kebangkitan Mesias, bahwasanya dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, bahkan dagingnya pun tidak mengalami kebinasaan. Pertanyaannya, di manakah sisa kulup Yesus? Di manakah sisa kulup Yesus? Ya sudah di dalam tanah lah. Di dalam perut bumi. Di situ dinyatakan dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Apakah sisa kulup Yesus bukan merupakan bagian daripada daging Yesus? Coba kita baca Kisah. Ini parah nih. Ini parah nih. Ini 2 macet. ayat berapa? Ini macet nih. Enggak. Coba. 2 ayat 31. Ayat 1. Ketika 131 2 ayat 31. Macet nih kayaknya. Yes.
Enggak kok macet. Ini khotbah Petrus, judulnya khotbah Petrus ayat 31. Sekarang ayat 29. Saudara-saudara, aku boleh berkata-kata dengan terus terang kepadamu tentang Daud, bapa bangsa kita. Ia telah mati dan dikubur, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Tetapi ia adalah seorang nabi, dan ia tahu bahwa Allah telah berjanji kepadanya dengan mengangkat sumpah bahwa ia akan mendudukkan seorang dari keturunan Daud sendiri di atas tahtanya. Ketiga satu. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, dan bahwa dagingnya Yesus dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Berarti Yesus bangkit. Bangkit dia. Dagingnya Yesus itulah tidak karena mengalami kuasa kebinasaan. Tuhan. Enggak, daging Yesus tidak mengalami kebinasaan kan? Nah, benar. Karena apa? Karena Yesus itu adalah Tuhan. Makanya dikatakan di sini dagingnya pun tidak ditinggalkan, tak tersisa. Di situ kan dinyatakan daging Yesus tidak mengalami kebinasaan, ya kan? Apakah sisa kulup Yesus itu bukan merupakan bagian daripada daging Yesus? Ya, karena sesuai dalil ini tidak mengalami kebinasaan, berarti tidak dong. Itu luar biasa. Enggak. Apakah sisa kulup Yesus bukan merupakan bagian daripada daging Yesus? Iya, termasuk sisa dari kulup Yesus. Tetapi dia kan bukan manusia berdosa. Yang mati dan busuk itu manusia berdosa. Yang mati dan busuk tinggal di tanah manusia berdosa. Tetapi kalau Yesus tidak berdosa, makanya tidak binasa dagingnya. Stop. Intinya adalah sebagian dagingnya Yesus itu tidak binasa, gitu loh. Itu intinya benar nih. Enggak, sesuai dalil lah. Dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Berarti kulup Yesus itu tidak mengalami kebinasaan. Terima kasih sayang, Blender, udah kau kasih tahu ayat itu. Luar biasa. Kulupnya mana? Thank you. Itu bukan karena itu, bukan masalah disunat sisa daging kulupnya kemana, bukan itu. Mengalami ketidakbinasaan itu ialah dia tidak busuk ketika dia mati. Nggak busuk, cuman ini nggak busuk. Ketika ditanam dia, iya dong. Dagingnya itu busuk nggak? Dikubur. Tidak busuk. Waktu dikubur dagingnya nggak busuk. Kembali. Enggak, waktu dikubur dagingnya nggak busuk. Tidak busuk. Hah? Dari mana kau tahu nggak busuk? Ya kan dia bangkit kembali. Kalau orang emang bisa orang yang sudah busuk bangkit kembali. Bangkitnya kayak mana bangkitnya? Maksud sama daging-dagingnya bangkit? Hidup lagi lah. Iya, hidup lagi. Sama daging-dagingnya. Itu tidak bisa dikatakan tubuh kemuliaan. Macam mananya? Kulupnya itu beda, udah beda itu. Ya, itu kan daging, di situ kan daging. Kulupnya Yesus kan merupakan bagian daripada daging Yesus. Kalau berdiskusi yang seperti itu namanya mencari kesalahan begitu. Bukan, saya tanya, enggak berbenturan dengan ayat itu gitu loh. Itu loh yang dibahas. Itu tidak berbenturan. Kan saya udah katakan beda itu sunat itu dengan masalah dia kebangkitan dia, masalah kekekalan daging itu beda, Bang. Jadi karena ada di sunat berarti sisa dagingnya harus ikut juga bangkit begitu. Nyatu lagi maksud abang gitu. Tidak binasa, sisa kulupnya itu kan terlepas. Kan begitu. Artinya terlepas kan binasa. Dimakan cacing. Sedangkan di situ dikatakan tidak binasa. Kalau itu ya pasti binasa lah, Bang, karena itu kan memang dibuang. Iyalah, kan berarti kan bertolak belakang dengan ayat itu. Ya tidak bertolak belakang. Masalah ketidakbinasaan itu kan bahwasanya dia tidak busuk dan dia bisa bangkit kembali. Itu maksudnya, bukan masalah kulupnya itu kemana gitu. Sabang ini salah mentafsir. Bukan salah mentafsir, kan daging. Kita cerita daging di sini. Betul. Itu kan daging Yesus juga gitu loh. Tapi itu kan udah ketentuannya dari dulu bahwasanya memang harus disunat kan begitu. Iya. Gimana kulupnya itu? Mana kulupnya coba? Iya. Tanya kulupnya di mana, kan ada aja. Ya kan memang begitu, dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Berarti Bang Blender masih mencari kebenaran ini ya? Kebenaran? Maksudnya? Iyalah, kebenaran di kitab kalian, itu yang aku cari. Oh gitu. Sekarang gini aja Bang, kalau sama saya simpel aja. Kita tunjukkan siapa yang benar dan siapa yang tidak benar. Sekarang begini, saya tanya sama abang jawab saja simpel ya. Kira-kira siapakah yang dapat menyelamatkan manusia ataupun membawa manusia ataupun
menghapus segala dosa-dosa manusia dari segala dosa-dosa. Yang menyelamatkan. Ini konsep Ya, keselamatan di Islam. Ya. Kotoran sapi. Siapa kira-kira? Kotoran sapi tadi itu ada. Enggak, saya bertanya sama Bang Blender ini, abang host. Oh iya, silakan. Siapa Bang Blender? Ini konsep keselamatan di Islam, ya kami sendirilah yang menyelamatkan. Enggak, yang maksudnya melepaskan manusia dari segala belenggu dosa-dosa yang telah manusia perbuat itu siapa yang mampu melakukan itu? Biar sama saya aja, Blender. Oke. Ayo. Oh, Bang Tata. Ayo, Bang Tata. Oke. Sekarang menurut Yesus menebus dosa itu dengan apa? Ya, dengan dia tumpah darah, dia mati di tiang kayu salib. Salah. Matius 18:3 ayat 8 atau Lukas 11 ayat 4 bertaubat. Ya kalau berobat ya pasti Bang semua Ya orang sudah. tahu. Nah sekarang yang mengingini Yesus mati itu siapa? Ya, itu sudah kehendak dari Allah Bapa Salah, sendiri. iblis. Iblislah bapakmu karena kalian ingin membunuhku. Nah itu ya, berarti kamu menebus sama iblis. Enggak lah Bang. Loh, yang menginginkan Yesus mati siapa? Ya bukan iblis ya, Allah Bapa sendiri. Tidak pernah Yohanes 8:44 iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Apa keinginan bapakmu iblis? Yaitu membunuh manusia. Sekarang begini aja Bang. Kalau Abang mengakui bahwasanya Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi itu Maha Kuasa, berarti Abang percaya bahwa seluruh pergerakan kita di dunia ini, baik tumbuhan, hewan maupun manusia, itu diatur oleh Oke, kita Tuhan. pakai ayat. Tuhan kami Maha Kuasa. Ali Imran 189. Ya. Allah ala kulli syai'in qadir. Sekarang Yesus, kalau dia kuasa, dia bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri apa enggak? Bisa Bang. Ya silakan pakai ayat. Pakai ayat. Aku bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Silakan. Tidak ada ayatnya memang. Ya sudah, kalau tak kasih ayat perbandingan. Kalau ayat aku tidak bisa berbuat apa-apa, ada nggak? Apa? Kalau Yesus mengatakan tidak bisa berbuat apa-apa, ada nggak? Ada. Ya sudah, berarti Tuhanmu tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau Allah, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Ini satu hal yang harus Abang 189. Ini satu hal yang harus Abang pahami, bahwasanya di situ Yesus berkata untuk mewakili seorang manusia, bahwasanya manusia itu tidak akan bisa berbuat apa-apa pun tanpa. Tapi kan Tuhan kamu kan Yesus itu. Tuhan. Tapi kan Tuhanmu kan Yesus itu. Itu kan mewakili manusia. Enggak, yang saya tanya Yesus itu Tuhanmu kan. Ya udah gini aja Bang, simpel. Nah, gimana? Kira-kira yang dapat menyelamatkan manusia atau menebus manusia Tuhannya Yesus. Kata Yesus, Tuhannya Yesus yang bisa menyelamatkan. Iya, oke. Maksud saya, yang bisa menebus manusia dari dosa ini Tuhannya Yesus. manusia biasa Tuhannya atau Yesus. tidak? Nih. Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus siapa? Ya Allah. Yesus siapa Tuhanmu? Allah Bapa. Matius 11:25. Iya. Maka Yesus pun berkata, aku dan Bapa adalah satu. Oke, mereka juga satu. Aku di dalam Bapakku, mereka di dalam aku. Jadi yang satu Bapa, mereka Yesus. Apakah mereka Tuhan juga? Ada juga ayat pendukung lain. Ketika engkau melihat aku, maka engkau telah melihat dia. Oh, berarti ketika Yesus itu punya bokong, punya ini, ya, Bapak punya itu juga gitu? Bukan begitu, Bang. Loh, makanya itu Ini sama kita dengan ini kalau dalam Islam itu sama dengan gini ya. Tafakaru fi khalqillah wa la tafakaru fi datillah. Gak usah kamu ingin melihat Allah, lihat aja ciptaannya. Sekarang gini, nah, gimana? kita bukan istilahnya ego ya, bukan ego. Ego, ya. Tetapi kita berbicara kehendak Tuhan. Bisakah seorang manusia seperti kita membatasi kehendak Tuhan? Apa saja yang ingin dilakukan Tuhan bisa kita batasi? Nggak bisa. Terus kenapa kamu membatasi Yesus? Kira-kira kalau Tuhan yang tadinya Maha Kuasa, yang tidak berbentuk apapun, melanggar peraturannya sendiri untuk berubah menjadi seorang manusia, salahkah dia? Nggak salah. Ada nggak ayatnya bahwa Tuhan akan menjelma jadi manusia? Maksudku salah nggak dia? Ya enggak. Ya enggak kan? Ya, itu jadi terus, apa? ada nggak ayatnya bahwa Tuhan itu akan menjelma jadi manusia? Ya tidak ada. Ya sudah. Berarti Yesus bukan Allah. Ya, tetapi sudah didemuatkan bahwa akan datang seorang juru selamat. Oke. Walaupun Musa juru selamat, menyelamatkan Israel dari penindasan.
Ya, Yesus dari juga penjara. juru selamat, diutus oleh Tuhan. Sedangkan Musa datang untuk menyelamatkan bangsa Israel dari penindasan Terus. Firaun. Nah kalau Yesus dirinya Untuk sendiri dibawa- diutus, dia sendiri tidak selamat gitu. Untuk dibawa ke tanah Kanaan. Begini loh, kalau Musa menyelamatkan Israel berhasil dia. Nah Yesus Tidak berhasil, Bang. Hanya dua dari semua yang diselamatkan itu dari hanya dua sampai yang berhasil. sekarang ya Musa itu ada pengikutnya Israel itu. Ya, tetapi tidak berhasil karena misinya Nah harus kalau sampai- Yesus berhasil nggak Yesus? Yesus berhasil, Bang. Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari Israel. Berhasil nggak? Ya, berhasil, Bang. Di mana Israel? Jangankan mentuhankan Yesus sebagai nabi aja mereka tidak percaya kok. Karena mereka memang menolak. Loh ya sudah berarti gagal kan? Karena mereka memakai perspektif. Berarti gagal ya udah. Dan logika manusia. Iya berarti gagal kan udah. Kalau Loh, gimana kita sih? memakai logika kita untuk membayangkan Tuhan itu Bukan akan logika kamu yang menjawab kan Israel menolak berarti gagal Yesus berarti. Ya, yang menolak kan Israel, kami kan tidak. Nah, iya berarti kan gagal kan diutus untuk siapa dia? Oke sekarang gini Matius 15:24 diutus untuk Israel. Yohanes 17:9 berdoa untuk Israel, bukan untuk dunia dia berdoa. KPR 13:23 juru selamat untuk Israel. Matius 2 ayat 6 pemimpin untuk Israel. Gagal semua. Karena orang Israel pada zaman Ya, itu berarti gagal. mengharapkan juru Berarti selamat. gagal kan? Maksudnya seorang raja. Iya, berarti gagal apa berhasil? Dari penjajahan bangsa. Iya, berarti gagal apa berhasil? Jawab Itu yang dong. mereka harapkan. Rupanya yang datang itu adalah Pertanyaannya, berarti Yesus berhasil apa gagal? Berhasil dong, Bang. Loh, berhasil gimana? Mau mereka menolak kok? Sekarang gini, kalau tidak berhasil, sampai hari ini, detik ini tidak akan ada pengikut Yesus. Oke, Itu aja. yang kamu ikutin dari Yesus apa? Kata Yesus Tuhan yang benar itu siapa? Gini ya, pengikut yang asli itu seperti Nabi Muhammad. Siapa yang mengikuti Nabi Muhammad? Umat Islam. Apa yang diikutin? Nabi Muhammad mentuhankan Allah, kita tuhankan Allah. Nabi Muhammad ngaku utusan, kita imani utusan. Nabi Muhammad sholat, kita sholat. Nah Kristen ini apa? Yesus mengenalkan Tuhan Allah. Malah Kristen Pak mentuhankan Ustadz, tapi keselamatan nggak datang daripada Muhammad loh. Kalau saya Keselamatan ingin hanya di selamat, dalam Yesus. Dari. Kamu tadi sudah menjawab bahwa tidak ada dalilnya kalau kamu ingin hidup yang kekal Tuhan kan aku gak ada. Ada keselamatan ini. Ya, Kisah silakan. Kisah para Rasul 4 ayat Menurut 12. Yesus, Tunggu ya. menurut Yesus dari Ayat 10. Ya. Menurut Yesus, Maka ketahuilah kalau ingin hidup Ya. yang kekal itu mengimani Yesus sebagai utusan dan mengimani Allah sebagai Tuhan. Yohanes 17:3, Yohanes 5:24, Matius 19 ayat 16. Dan tidak ada satu ayat pun kalau kamu ingin hidup kekal di surga Tuhankanlah aku, gak ada. Noah, keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Di dalam Muhammad nggak ada. Kalau Nabi Muhammad berkata, walaupun aku Rasul Allah, tetapi aku tidak tahu selamat ataupun tidak. Masalah itu gampang, nanti kamu tanyakan nanti. Tenang. Kalau Yesus ada ayatnya. Ini. Karena begini, Bang Tata. Yesus sendiri menjanjikan surga kepada kami bahwasanya tidak akan Oke, mempercayakan. sekarang janji surganya Yesus harus imani dia sebagai apa? Ya, kita mengimani dia sebagai, memang dia datang sebagai diutus sebagai seorang manusia, tetapi Jawab dengan dia singkat. menyediakan dia adalah Surganya kualitas Yesus kita. itu masuk ke sana harus mengimani Yesus sebagai apa? Ya, mengimani sebagai Tuhan. Selamat. Hah? Mengimani sebagai Tuhan. Juru selamat. Di mana dalilnya? Di mana dalilnya? Inilah hidup yang kekal. Mereka mengimani aku sebagai Tuhan. Itu di mana? Sebagai Tuhan. Kisah para Rasul 4 ayat 10. Ayat 10 sampai ke 12. Menurut Yesus mana ucapan Yesus? Katanya Yesus penyampai firman. Kok kamu pakai ucapan Paulus? Loh, Paulus itu tercantum di dalam Oke, sekarang ucapan Paulus mana? Kalau kamu hidup yang kekal di surga, Tuhankanlah Yesus. Di mana ucapan Paulus? Ucapan Paulus. Baca Noah. Matius 4 ayat 10 sampai 12. Coba. Memang susah ini. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati,
bahwa oleh karena Yesus itulah orang yang diberi dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Batu maksudnya batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada tunggu dulu. Tunggu Pak. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberi kepada manusia yang olehnya dapat diselamatkan. Itulah Yesus. Berarti menurut Paulus kalau hidup yang kekal harus imani Yesus sebagai batu di situ ya. Oke. Sekarang Noah silakan cari dalilnya. Jadi begini abangku, makanya kami ini sebagai orang Kristen ya, seperti yang tertulis di Matius 5 ayat 10 ya. Gimana? Yesus berkata, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu jika karena aku, kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Oke. Yang mencela Yesus itu sekarang ini siapa? Islam apa Kristen? Ya, pihak Islam dong, karena tidak percaya. Sekarang kita buktikan pengakuan Yesus sebagai apa saja. Kami imani Dia sebagai nabi, utusan, penyampai firman, mentuhankan Allah. Nah, kamu mentuhankan Dia, penghinaan itu namanya. Kata Yesus, hukum yang terutama, dengarlah Israel bahwa Tuhan Allah kita. Ya. Nah, tiba-tiba kamu mentuhankan Dia, penghinaan besar untuk Dia. Oke bang, saya kasih pengenalan sama abang ya. Silakan. Abang kenapa bersalawat untuk Nabi Muhammad? Kenapa tidak bersalawat? Kami bersolawat kepada semua para nabi. Wassalamun alal mursalin. Bersolawatlah kamu kepada semua para nabi. Isa alaihi salam. Salawat umat Musa Islam itu paling utama kepada Nabi Muhammad, bukan kepada solawat Nabi itu lain. semua para nabi. Isa Tidak, alaihi Pak. salam, Musa alaihi salam, Ibrahim alaihi salam. Apa? Dikira cuma Nabi Muhammad kita bersolawat, semua para nabi. Si Noah ini kerjaannya bertanya, dijawab, dia sendiri nggak ngerti tapi membantah. Dasar babi kau Noah. Udah dijelasin saat atau bersalawat kepada semua para nabi. Itu loh. Kenapa kau membantah lagi? Kau nggak bisa membacanya, nggak bisa melakukannya? Enggak, dikira mungkin ketika ada Isa, AS, Amerika Serikat gitu mungkin bacanya. Padahal itu solawat alaihi salam, bukan Amerika Serikat itu. Tapi orang Kristen bacanya dikira bukan solawat AS itu. Noah, kau dari dulu begitu aja. Ya makanya gua kick lu kau aja lah. Kecuali kau punya keilmuan, boleh kau membantahnya gitu loh.